Oke, sudah 50 kah? Sabar ya guys. Bang Zuma bakal hadir di sini. Ya, siapa tahu ada oten yang mau diskusi nanti sama Bang Zuma, langsung aja di request ya teman-teman. Sadly kok di YouTube-nya belum live, sabar. Nanti Bang Zuma naik dulu baru di live kan. Pantang dulu bang, apa tuh? Naikin oten ya Sat. Yoi, kita naikin otennya aja ya, mudah-mudahan otennya banyak hari ini. Ini akun asli ya, yoi. Iya, akun asli. Assalamualaikum Sali. Waalaikumsalam. Sabar ya guys, 5 menit lagi. Akun palsu enggak lah, yang asli yang ada badaknya. Bang Zumai kemana? Sabar, 5 menit lagi. Nggak sampai 5 menit, 2 menit, 3 menit. 3 menit lagi Bang Zuma akan bangkit. Sabar. Bangsat, apa kabar? Bangsat, kamu ini ngina aku ya? Kamu bilang aku bangsat, jadi aku nggak usah jawab lah. Kangen suaranya Dek Sadli. Iya, akunnya baru bangkit ini. Roomnya udah divaksin belum Saat? Belum, udah. Tapi tetap aja masih rungkat. Sadli jangan dipanggil abang guys, ya betul. Jangan panggil abang, panggil Sadli aja ya guys. Oke, berikan tepuk tangan yang gemuruh, Bang Zuma sudah hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah yang tahu, Tuhan yang ngerti, Rabb yang paham tentang kelemahan-kelemahan makhluknya bernama manusia dan kelebihan-kelebihan makhluknya yang bernama manusia. Sang Maha Pencipta yang menciptakan makhluknya untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi dengan mempersenjatainya dengan akal untuk menaklukkan dan melawan penyesatan yang disediakan oleh musuh manusia, yaitu iblis laknatullah alaih. Dan kita panjatkan kemudian puji syukur ini disebabkan karena kita hidup dalam nuansa Islam. Kita beragama Islam, agama yang diridai oleh pencipta langit dan bumi. Lalu hakikat yang maha pengasih, maha penyayang ini mengutus seorang nabi, di mana nabi yang memberikan jaminan keselamatan sebagaimana yang dituangkan di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nabi yang menjadi pembawa jalan keselamatan kepada siapapun yang mengikutinya. Nabi yang akan memberikan kemudian kelegahan kepada umatnya yang senantiasa bertakwa hanya kepada Allah dan mengikuti kemudian sunnahnya.
Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, fenomena yang ada di tengah-tengah kita, banyaknya kemudian orang-orang yang mengaku berakal, tetapi hal yang menjadi kendaraannya untuk kembali kepada Tuhan justru adalah kendaraan yang tidak menjadikan akal sebagai senjata dalam hidup untuk melumpuhkan segala hal yang buruk di dalam kehidupan ini. Sekali lagi, bersyukurlah kita sebagai umat Islam ini karena kita diberi akal dan akal kita kemudian sinkron dengan Al-Quranul Karim, sinkron dengan ajaran agama kita sehingga kita tidak bingung dalam beragama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam ini kita mau meminta kepada host untuk menaikkan saudara-saudara kita dari pihak Kristen untuk kita ajak berdiskusi. Oh, ini ada tema saudara-saudara, siapakah nabi palsu itu? Baik, waktu dan tempat saya persilakan kepada host untuk mengundang atau menaikkan saudara-saudara Kristen. Silakan. Yap, Abah. Yap, semoga ini outnya. Tapi kalau ini bukan ini Bang Glenn ini. Hah? Iya. Assalamualaikum. Tumbuh jago dulu baru rambut dulu kecil juga. Assalamualaikum. Iya, bawa dulu ke atas. Dinda Glenn kayaknya lagi online saat Gitu. baru lagi nelpon. Saya perbaiki dulu ini roomnya ya, karena ini nggak bisa terima lebih dari 2 orang. Tunggu pengaturan. Lupa aku caranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda lagi di mana? Di tempat kodon di ini ada Cecen tuh. Oh, masya Allah. Syukur alhamdulillah. Kita mau meluruskan yang baik sebentar Bu Guru dah. Oke, siap. Nanti kalau udah Semangat. mulai kita panjang. Baik. Salam sama Kodondi ya. Ya, itu ngobrol sebentar. Kodon. Nih, teman mau ngomong. Teman lu mau ngomong. Mana beliau? Korban Lina Wijaya. Korban Lina Wijaya. Luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar lah ya. Tadi saya dengar isu bang. Apa itu? Tadi saya dengar kata Bang Suma ke Bogor. Ya, ke Bogor mana ada? Aduh, saya jadi Mudah-mudahan saya malu susulin tadi. aja. Kok tadi dibilang Gimana, gini sama tadi dibilang jemaah gini. Wah, kalau Kodondi yang bikin acara katanya jernih suaranya, orang dengar di YouTube itu enak. Ya udahlah, orang perangkat dia itu kan mirip-mirip soneta. Mirip-mirip soneta. Alatnya itu pakai 2 truk angkutnya. Kita mah biasa aja nya. Enggak, kalau soneta kan itu udah tahun rekiplik bang, udah tua-tua. Kalau ini kan udah yang. Oh iya, betul. Asli. Allahu Akbar, Masya Allah. Semangat Masya Allah. kok. Nih, Terima kasih banyak. Bang, Materinya ada siapa nih, Bang? Dinda kita ini, Masya Allah. Iya, Dindaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Jangan mundur, jangan ciut nyalinya. Apapun yang Mohon terjadi doanya harus bang, tetap ini kuat. perlu Siap, didampingi. amin. Makanya nanti mau dikawal 24 jam sama Glenn ini. Iya, harus. salah Masya ya? Allah. 25 jam. 25 jam. 25 jam. Masya Allah. Luar biasa. Subhanallah. Salam dari anak-anak Makassar kok. Salamnya anak Makassar. Salam sama Kodondi katanya dengan tim kita semua. Orang-orang Makassar sini minta titip salam sama Kodondi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Kebetulan kita semua tadi ada kegiatan ya.
Amin, amin. Ya, Bang, ya. Tetap sehat ya. Pamit dulu ya Bang ya. Siap. Ya. Tetap Semangat terus. Bang. Baik. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sahabatku. Kita doakan beliau orang baik, panjang umur, sehat selalu. Kurang tidur kayaknya, kurang tidur kayaknya, kurang dia. Oke Dinda, oke Dinda, sehat terus. Oke Bang, nanti kita ketemu lagi. Iya, siap, berkabar-kabar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sapa dulu. Selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Goliat. Selamat malam Bang. Ya. Malam. Dari sekte mana Bang? Ya, Kristen ya? Kristen Bang. Oke Bang, ada yang ingin disampaikan Bang atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau ingin bertanya? Sesuai tema tapi Oke, sesuatu. Iya, biar nggak lari-lari kemana-mana. iya temanya malam ini adalah siapa nabi palsu itu Bang. Silakan Bang ditanggapi. Siapa nabi palsu itu? Oh, temanya ini terlalu keras kayaknya. Kalau ada data Bang nggak apa-apa Bang, edukasi Bang. Tapi ini Bang bertanya, ini nggak pala masalah data ini. Coba karena gini kan, hari Jumat kan hari kurban kan gitu kan Bang. Iya. Jadi ketika tadi kawan bercerita sama aku, pas cerita dia katanya mau kurban, jadi kami bertanya-tanya sama dia bercerita. Yang Iya. dikorbankan di Islam itu Ismail, terus di Kristen itu Ishak. Yang mana yang benar ini Bang? Ya kalau kami di Islam, kami pasti membenarkan Al-Quran. Al-Quran surah As-Saffat, ya kami pasti membenarkan itu. Cuman kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian, justru terindikasi yang ingin dikurbankan itu adalah Ismail, gitu Abang. Oh gitu. Iya. Saya cuma begini ngambil satu kesimpulan Bang. Saya Iya. berlama-lama mungkin habis ini saya terus ketika orang Kristen berkata memang dengan berbagai data yang dijabarkan mereka, Ishak yang dikorbankan, terus Islam katakan Ismail, artinya kedua agama ini sudah bertolak belakang ya menurut aku. Jadi salah satu agama ini ada yang benar, ada yang tidak benar. Ya kita bertarung lah Bang, Iya. mana kita yang benar nanti di pengadilan. Ataupun Islam yang benar, Iya. mereka lah ke surga. Kalau Kristen yang benar ya Kristen lah yang ke surga. Ya sesuai dengan panggilan anugerah lah. Kalau kami orang Kristen, anugerah bagi kami untuk selamat. Ya untuk Islam hidayah gitu ya Bang. Iya, iya. Cuman kalau dalam hal Jadi ini Bang, artinya dalam hal itu nggak ada yang mau diperdebatkan, nggak ada yang mau didiskusikan. Marilah kita duduk di dalam agama masing-masing, lakum dinukum waliyadin. Ya Abang, iya. ya, silakan di Islam, kami pun silakan kami di Kristen. Damailah Indonesiaku. Itu aja Bang, saya mau turun. Oke, thank you. Masya Allah. Luar biasa saudara kita Goliat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, anak muda. Izin nongkrong di sini, Gurunda. Boleh sekali-sekali juga nanti kasih materi lah. Ada Bang Handi juga. Gurunda. Siap. Ya, kalau berbicara mengenai kurban, umat Islam tidak ada kurban manusia. Yahudi tidak ada kurban manusia. Karena dalam Al-Quran dikatakan, Fabadainahu bizibhin azim. Kami ganti anak tersebut dengan seekor sembelihan yang besar. Di Yahudi juga tidak ada orang yang dikorbankan.
Cuman Kristen ini kok tiba-tiba korbannya manusia. Itu yang jadi masalah itu. Akang, Masya Allah. Ini para Assalamualaikum pejuang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Jadi Gurunda? Alhamdulillah Kang, Ana sehat. Alhamdulillah sehat. Lanjut. Bentar lagi Oten-Oten berduka cita ya bulan depan ya. Mudah-mudahan si Tronton 24 ban ini segera ngeringkuk. Ngik ngik ngik. Aduh, Islam ternyata galak-galak Islam. Main lapor-laporkan. Kalian jangan menghujat kampret. Lanjut Gurunda. Iya. Jadi sahabat berbicara mengenai kurban. Tidak ada Nabi Ismail dikurbankan, tidak ada juga Nabi Isa dikurbankan. Dan kita umat Islam dengan orang Yahudi tidak pernah ribut masalah kurban, karena kita tahu bahwa dalam tradisi Yudaism dan juga tradisi Islam, kurban itu hanya manusia, hanya hewan. Tidak ada kurban manusia, apalagi Tuhan jadi korban. Berbeda dengan ajaran pagan seperti Dewa Molok, ya, korbannya manusia. Tapi kalau agama teman kita lebih parah lagi, lebih parah dari Dewa Molok. Kenapa? Kalau Dewa Molok itu tidak menyembah kurban manusianya, tetap aja yang disembah itu adalah Dewa Moloknya. Tapi ada agama korbannya yang disembah, apa yang dikorbankan itu yang disembahnya. Nah, ini masalah besar sebenarnya. Tapi adakah kemudian saudara-saudara kita yang percaya tentang cerita seperti itu mau menggunakan akal dalam mengkajinya? Itu yang berat. Yang berat Oke, itu Bang. di situ. Kita coba sapa ini ya. Ada Oten ini, tadi dia typing di bawah. Selamat malam, Misi. Ya, malam juga. Dia mau menanggapi ini tema yang ada di atas atau ada yang ingin disampaikan? Ini roomnya Kristen apa Islam ini, Pak? Hukumnya Islam. Oh, Islam. Siapa? Saya ini Kristen. Siap. Selamat datang di room kami, Bang. Ya, siapa nabi palsu? Iya. Ya, yang jelas Muhammad. Alasannya, Bang? Ya, alasannya kan orangnya ada di kuburan. Berarti Nabi Musa juga palsu berarti, Bang, ya? Yang jelas ya Muhammad, karena gambarnya tidak ada, mujizatnya tidak ada. Sampai hari Apalagi? ini orang Islam masih percaya. Oke. Ya, Baik. itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kalau saudara beranggapan Nabi Muhammad itu palsu dengan alasan yang abang sampaikan tadi, tapi kita tidak menemukan data-data baik di Bible, tanda-tanda Nabi palsu itu seperti yang Anda sampaikan. Apalagi di Al-Quran, di Bible aja nggak ada. Tetapi diterangkan kemudian di dalam Bible, tanda-tanda Nabi palsu itu bukan dilihat dari nabinya, tapi dilihat dari pengikutnya. Pengikutnya itu memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu tanda-tanda Nabi palsu. Pengikutnya itu tanda-tandanya. Nah, kami di Islam tidak pernah memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu dilakukan oleh orang Kristen. Berarti Nabi palsunya adalah Paulus. Itu, Bang. Karena Paulus yang mengajarkan itu. Ya, Bang Suma. Ya, Saya baru bicara lagi dengan Bang Suma hari ini. Habis tidak pernah ketemu jadi. iya. Ya, tapi karena kita tahu di STP punya berita yang kita ikuti itu semua pembohong. Siapanya pembohong, Bang? Ya, karena Saya. kita itu kita percaya Yesus itu karena ada
lahir di Israel, besar di Israel, mati di Israel, bangkit di Israel, akan datang kedua kali di Israel. Terus Muhammadnya bagaimana? Kita selalu bingung. Kenapa Anda harus bingung dengan nabi kami? Nabi kami tidak pernah kemudian memusingkan Anda. Kenapa Anda bingung? Yang Anda harus bingungkan itu adalah apa yang Yesus sampaikan, waspadalah kepada nabi palsu. Dari buahnya memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku juga. Dan itu ada di Anda. Ya kita bingung ini begini, Bang Suma. Kenapa Anda tidak bingung dengan keadaan tanda-tanda nabi palsu itu buahnya memanggil Yesus Tuhan? Kenapa Anda bingung itu? Nabi Musa ada nggak gambarnya? Daud, Salomo ada nggak gambarnya? Lut, Nuh, Adam ada nggak gambarnya? Sedangkan gambar Yesus itu kan karangan semua. Paulus ada nggak gambarnya? Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Padahal itu adalah nabi-nabi Anda, orang yang mengajarkan Anda menjadi Kristen. Yang lucu itu kalau Tuhan ada fotonya. Tuhan kok ada fotonya? Agama pagan itu Tuhannya ada fotonya, gimana dong? Gimana itu Bang? Tanda-tanda nabi palsu itu pengikutnya memanggil Yesus Tuhan. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Nggak risih Abang ini. Ada di Bible tertulis, larinya ke Al-Quran, larinya ke Nabi Muhammad. Di Bible tidak ada Nabi Muhammad dituliskan, tanda-tanda nabi palsu, tidak ada fotonya, tidak ada mujizatnya. Justru tanda-tanda nabi palsu itu melakukan banyak mujizat. Matius 24 nomor 24. Waspadalah sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang, akan melakukan banyak mujizat. Sekiranya mungkin akan menyesatkan murid-murid pilihan juga. Kena kali Kristen ini. Kasihan kali saudaraku Kristen ini. Kita tidak ada yang kasihan Pak, karena kita punya mujizat dan Tuhan sudah jelas. Sedangkan Islam, cara ibadah saja juga sampai pergi ke Arab Saudi menyembah batu lagi. Ada pusing. Nyembah batu. Sekarang tolong tunjukkan di mana dalilnya nyembah batu nabi palsu. Ada enggak? Hajat Aswad itu kan menyembah batu. Enggak, di mana dalilnya Bang? Nabi palsu ada itu. Dalilnya. Coba silakan. Di mana? Ada dalilnya, tapi kan ya saya kalau kita katakan Kristen nyembah bangkai, saya punya dalil, Bang. Ya. Lukas 24 ayat 3 tuh, lu nyembah bangkai. Yohanes 20 ayat 13 lu nyembah bangkai. Kalau saya katakan Anda penyembah maling, saya punya dalil. Markus 11 ayat 1 sampai 3, Yesus nyuruh maling, kau penyembah maling. Diawet-awet dulu Pak De, diawet-awet dulu Pak De. Aku udah lama gak menceloten ini. Baru kemarin kita nonton batu Aswad di Arab Saudi. Ada yang pegang susu lagi, pegang kemaluan lagi. Aduh. Iya, sekarang ini ajaran yang pembohongan. Sekarang tolong tunjukkan di mana tertulis ada pengikut kita nonton di YouTube dan TikTok. Kita penonton sabar Bang. Di mana tertulis? Tidak mungkin kita sampaikan, Pak. Di mana Lo nggak merasa tertulis? nyembah peler Yesus? Hah? Nggak merasa lo nyembah peler Yesus? Apa? Nyembah peler Yesus kok nggak merasa kau? Itu maksudnya bagaimana? Lah, kalau itu nyembah Yesus seutuh peler-pelernya enggak? Ya kita nyembah Yesus kan jelas. Iya, nyembah Yesus kan jelas, kan ada pelernya Yesus. Terus itu kan nyembah peler juga kan? Dibiarin gatal juga telingaku. Lanjut lagi. Di mana dalilnya, Bung? Di mana dalilnya tanda-tanda nabi palsu itu menyembah batu itu dalilnya di mana? Kita ini Bang, kalau untuk bahasa Arab itu kita ini awam. Loh kok bahasa Arab? Dalilnya di Bible, pengikut nabi palsu nyembah batu tertulis di mana? Kalau di Bible, pengikut nabi palsu memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus kan jelas tertulis Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Kenapa Anda menuduh orang lain sementara Anda sendiri kena? Kan lucu Abang ini. Coba Abang baca.
Saya baca. Nomor 7. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala buas. Itu nasihat Yesus kepada muridnya Bani Israel agar waspada kepada non-Israel yang datang menyamar seperti Israel padahal mereka bukan domba, mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan melihat mereka. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Nah, itu di mana? Di Kristen atau di Islam? Itu adalah akhir-akhir samaan. Akhir-akhir samaan, tanda-tanda. Di mana dalilnya dikatakan itu akhir zaman? Di mana? Yesus mengatakan Itu buah dari tanda-tanda palsu akhir zaman. Oke, akhir zaman. Sekarang begini, keturunan siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Apakah Islam atau Kristen? Keturunan siapa yang akan sampai di akhir zaman memanggil Yesus Tuhan? Islam atau Kristen? Nah, gitu dong. Berarti buah nabi palsu itu di Kristen. Berarti kamu mengikuti nabi palsu. Udah selesai. Udah selesai. Diturunkan penghujat seperti ini. Yang penting dia sudah kena. Udah. Mas, turunin. Jangan menyembah batu, Bang. Ya, jangan nyembah ya peler ya. Oke, Batu jangan nyembah peler. sadarnya Yesus. Masolang generasi. Yang penting dia sudah sadari, dia sudah akui bahwa buah nabi palsu adalah, dia sebut tadi apa? Kristen. Tapi yang menarik ini Gurunda izin masuk. Iya, silakan. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada sudut pandang Bible, nabi palsu itu Yesus loh. Nah, saya Ya. disclaimer dulu. Saya nggak Betul. percaya bahwa perjanjian baru itu wahyu dari Allah. Betul. Pertama dulu. Nah, kalau kita merujuk Ya. kepada perjanjian lama, dalam Ulangan 18 ayat 22, nabi palsu itu yang ucapannya itu tidak tergenapi atau tidak terjadi. Nah, ini menarik gini, nabi palsu adalah Yesus. Nah, ternyata dalam Matius 16 ayat 28, apa yang diucapkan Yesus itu tidak terjadi, teman-teman. Di situ dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan metong sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Pertama, dalam konteks itu Yesus sedang berbicara dengan para murid. Yesus ngasih tahu nih, kamu yang ada di sini gak akan metong loh. Kalau nanti kamu belum lihat aku datang sebagai raja. Sampai muridnya nunggu Gurunda, sampai katak bertelur singa pun, Yesus belum datang sebagai raja. Kalau menurut Biblos itu sendiri, Yesuslah nabi palsu. Klaim kenabian Yesus terselamatkan oleh Islam. Harusnya mereka berterima kasih Gurunda kepada kita. Nabi palsu Yesus. Nah, mungkin itu Gurunda penghantar, mohon izin. Nih, saya tambahkan Yohanes 3 nomor 13. Berani baca nggak? Waduh. Siapa ini Gurunda yang baca? Saya? Ya. Oke, Yohanes 3:13 ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Waduh. Nabi palsu, nggak tergenapi Gurunda. Tidak tergenapi karena Elia lebih dulu naik surga daripada dia. 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Di mana dong? Waduh. Kalau ya minum racun, Yeremia 23, minum racun habis itu dia mati. Minum racun asam anggur ya. Yohanes 19 nomor 30. Setelah dia minum anggur asam itu, maka dia nundukkan kepalanya, maka matilah dia. Minum racun ya, mati. Itulah Gurunda, biar Roten yang menjawab Gurunda. Oke bang, kita sapa dulu nih, ada Otennya sudah nggak sabar nih kayaknya, dia sudah mau bicara. Selamat malam Du 667.
Ya, selamat malam. Bisa dibesarin suaranya bang? Halo, selamat malam. Masih kurang besar. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa di mana? Saya mau bertanya Masih kurang besar suara bang. dengan Do Hawu dari Bali. Kristen ini pak deh. Saya Do Hawu dari Bali. Ya, silakan Bang. Halo. Ya. Saya mau pertanyakan di sini apa maksud dengan tujuannya siapa nabi palsu itu? Tujuannya supaya Kristen ini sadar kelas. Kalau Kristen ini adalah buah dari nabi palsu. Di dalam Matius 7 nomor 5. Yakin? Yakin dong, yakin, kecuali Anda mengakui bahwa Bible itu salah tulis. Anda yakinnya dari mana? Yakin tertulis di Bible. Oke, mana? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Coba Anda baca. Anda aja yang baca, Anda yang tahu. Oke. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar domba padahal mereka adalah serigala buas. Ini ucapan Yesus kepada muridnya, bukan kepada orang Roma, apalagi Kristen Indonesia, bukan. Dari buahnya kamu dapat melihat mereka, nabi palsu itu. Terus? Nah, apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu siapa itu bang? Yang memiliki buah-buah tersebut, Islam atau Kristen? Buah-buah itu buat para nabi-nabi palsu yang datang kemudian. Nabi-nabi palsu, nabi yang kemudian setelah Yesus datang itu nabi siapa ya? Lihat dari pengikutnya, siapa pengikutnya yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, itu siapa? Kok masih cari? Pura-pura bego, pura-pura blow on. Cari buahnya di mana itu kamu temukan, di Islam kah, di Hindu kah, di Buddha kah, atau di Eliteng? Kok jadi pura-pura macet otaknya? Anda jaga berbicaranya. Anda Loh kan Anda kenapa pura-pura bingung? Anda suruh saya baca, saya baca. Anda diajarkan sopan berbicara dengan Sopan, memang sopan. Itu sudah sangat sopan. Itu sangat sopan. Jangan emosi dong. Jangan emosi dong. Sekarang pertanyaan saya, Anda menemukan buah-buah itu di mana? Di Islam, di Kristen, di Hindu, di Buddha, atau di ateis? Coba kamu jujur dulu. Jangan nangis. Naik sini kok nangis. Ya udah kamu jawab, buah-buah yang disebutkan Yesus itu ada di mana? Ateis, Hindu, Buddha, Islam, atau di Kristen? Jujur. Enggak, pertanyaan saya itu gini aja dulu. Enggak usah ditanya. Saya bertanya. Di situ mau balik lagi nanya. Dasar pengikut nabi palsu. Saya bertanya. Itu buah yang kamu sudah dengarkan kubacakan tadi itu ada di agama mana? Islam, Hindu, Buddha, Kristen, ateis. Di mana itu buah-buahnya? Saya tidak mendapatnya di mana. Pembohong, dasar pengikut Paulus. Inilah kau diajari berbohong. Agamamu ngajarin kau itu berbohong. Masa kamu tidak tahu di mana orang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus? Koplak. Makanya kurangi makan babi, biar otakmu waras. Jangan jadi pembohong, jangan jadi setan. Hanya setan yang suka berbohong. Saya ulang sekali lagi. Kata Yesus, buah dari nabi palsu memanggil aku Tuhan, bermujizat, mengusir setan.
bernubuat pakai namaku. Saya tanya, buat tersebut ada di agama mana? Islam atau di Kristen? Jujur. Kalau di Kristen tidak ada. Otak idiot, kamu turun, kamu ke gereja, colok pantat pendeta, habis itu cium tanganmu. Mudah-mudahan kau bisa siuman. Ternyata kau gila permanen. Next kita sapa Oten selanjutnya. Kenapa Oten pasti koplak? Selamat malam Bang Marulin. Silahkan dibuka mic ya Bang. Baik. Ya Bang, terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Oke Bang. Teman-teman. Malam. Semoga diskusi kita sehat ya. Sehat kalau selama kita manusiawi. Kalau tidak manusiawi kayak tadi itu pasti tidak sehat. Baik, terima kasih waktunya. Saya baca sini temanya siapa nabi palsu itu. Iya. Ini merujuk kemana? Apakah ke Al-Quran atau ke Bibel ini? Silakan. Kalau di Al-Quran tidak ada bercerita nabi-nabi palsu, Bang. Di Bibel aja yang cerita nabi palsu. Maka Bibel yang harus mempertanggungjawabkan itu. Nah, kemudian apakah saudara Muslim mengimani Bibel apa tidak? Kami percaya Bibel Anda itu adalah sebuah pemberitaan dari orang-orang yang bukan pengikut Nabi Isa alaihissalam, tapi adalah tulisan pewarta yang menuliskan berita-berita peristiwa yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel. Ada sebagian isinya seperti itu, Abang. Baik, Bang Juma. Kembali ke pertanyaan saya, apakah saudara Islam mengimani Bibel itu apa tidak? Kami tidak mengimaninya sebagai firman Tuhan. Yang kami imani itu adalah Injil, Bang. Injil yang kami imani. Ya, dalam arti kan Injil itu juga sama. Oh, beda dong. Beda. Beda. Injil itu firman Tuhan. Kalau Bibel itu perkataan wartawan. Beda, abangku. Nah, justru itu apabila tidak mengimani, tentu sudut pandangnya dari secara Al-Quran. Silakan, Bang. Secara Al-Quran, di Al-Quran tidak mengatakan kemudian tentang nabi palsu, hanya menjelaskan tentang ajaran Nabi Isa alaihissalam yang diingkari oleh kaumnya itu sendiri, dan mereka kemudian disebut kaum kufur, kaum kafir. Kenapa dikatakan kafir? Karena mereka meninggalkan apa yang diperintahkan Allah kepada para nabi, termasuk pada Nabi Isa alaihissalam. Tanggung jawab ini ada di Anda. Apa kata Bibel Anda tentang nabi palsu? Ya Matius 7, 15 nomor 23. Kalau ada di Al-Quran silakan. Di mana di Al-Quran menjelaskan tentang nabi palsu? Tidak ada. Di kitab Anda yang menjelaskan tentang nabi palsu itu, dan ternyata itu ucapan Yesus, membuktikan bahwa Kristen ini bukan umat Yesus. Ternyata ucapan Yesus digenapi oleh orang Kristen. Tidak mengenal Kristen, kata Yesus. Baik. Silakan. Boleh saya tanggapi? Silakan, Bang. Dalam merujuk ke Al-Quran, seperti dijelaskan Bang Juma, bahwa tidak ada atau rujukan yang menjelaskan indikasi siapa nabi palsu itu. Jadi berarti ini merujuk ke dalam Bibel ya? Iya. Oke. Nah, di sini dalam Bibel, artinya Bibel ini kan rangkaian peristiwa, sejarah, ucapan, firman yang ditulis oleh manusia. Dan ini juga melalui proses yang panjang. Saya rasa juga Bang Juma tahulah bagaimana proses dari mulai abad ke 365, kemudian sampai ke Bapak Gereja, sampai dengan ke tangan sekarang melalui Lembaga Alkitab Indonesia. Dan ini tentunya tulisan ini terjemahan. Aku juga terjemahan ini nanti yang aslinya pun dalam bahasa Ibrani atau Aramaik, tapi kita tidak memahami bahasa seperti itu. Merujuk ke tema sekarang, nabi palsu itu saya dengar sebelumnya merujuk ke Yesus, bukan begitu berarti?
Bisa ke Yesus, bisa juga kepada Paulus. Oke, dalam arti ke Yesus itu seperti bagaimana? Dalam arti ke Paulus itu seperti bagaimana? Mohon dijelaskan. Ya, tadi kita sudah membicarakan, Bang. Kita sudah bahas nabi palsu berdasarkan Ulangan 18 nomor 19, nomor 20, ketika dia berbicara, apa yang diucapkan itu tidak tergenapi, tidak benar. Contoh seperti yang diterangkan kemudian dalam Yohanes 3 nomor 13, tidak ada orang yang naik ke surga selain daripada aku. Akulah yang naik satu-satunya ke surga. Ternyata di 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia lebih dulu masuk ke surga. Berarti tidak tergenapi. Nah, kenapa ini kita mengatakan Yesus? Yesus yang kami maksud nabi palsu itu adalah yang datang kepada Paulus. Gitu, saudara. Nah, kalau Paulus ini, kenapa dia dikatakan nabi palsu? Karena dia yang mengajarkan pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Dan dia juga yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Padahal Yesus mengajarkan kepada muridnya bahwa apabila ada orang mengaku bertemu Kristus di gurun, di dalam bilik, jangan kamu percaya. Paulus kebetulan mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Berarti Yesus yang mengatakan jangan percaya Paulus. Matius 24 nomor 23, 24, 25 sampai 26. Begitu, Abang. Oh, begitu. Iya. Izin menanggapi bahwa kalau merujuk ke Injil Yohanes, di mana pada ayat 1 Yesus dimuliakan adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah adalah daging. Ini sudah dinubuatkan jauh-jauh hari dan bukan merujuk ke Yesus bahwa itu adalah nabi palsu. Jadi itu satu, ya kan. Kedua, untuk seorang Paulus sendiri atau Saulus dulunya sebelum dia tobat, itu merujuk bahwa dia dipakai oleh Tuhan, artinya Yesus turun menyatakan dirinya berupa cahaya terang, bahwa di sini dialah memberitakan sebagai rasul, memberitakan Injil ke seluruh dunia atau firman-Nya. Jadi yang indikasi yang seperti Bang Juma jelaskan bahwa dia mengucap mengadakan mujizat atas namaku dan bla 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 sekalian, itu tidak relevan ya dengan pernyataannya Bang Juma. Jadi ini sangat bertolak belakang sekali gitu. Sementara dari buahnya sendiri, Yesus sendiri mengajarkan kebaikan. Dia mengajarkan firman-Nya tidak dengan pedang. Dia mengajarkan tidak mempunyai istri yang banyak. Dia mengajarkan tidak kawin-mawin. Dia mengajarkan melakukan mujizat. Dan begitu pula Saulus, dia memberitakan dia tidak membawa pedang. Kemudian dia tidak melakukan perang terhadap bangsa-bangsa atau apa. Dan dia tidak mengumpulkan upeti atau segala macamnya. Bahkan sebagai buah dari kesaksian dia atau taatnya dia mati martir sebagai pengabar Injil gitu. Jadi narasi yang dibangun Bang Zuma dengan kawan-kawan yang mengatakan Yesus atau Paulus itu adalah nabi palsu, itu hak Anda. Tetapi kami yakinin buah dari, Ke poinnya aja, Bang, biar nggak kepanjangan, Bang, biar langsung ditanggapi, Bang. artinya kita diskusi ganti-gantian. Buah dari yang dua dijelaskan ini itu sangat-sangat jauh dari nabi-nabi palsu. Artinya buah sampai sekarang kedamaian tercipta di dunia ini. Saya rasa begitu dia. Oke, baik. Meskipun Anda mencoba untuk melakukan kebohongan di depan umum seperti ini tanpa malu-malu, tapi nggak apa-apa. Tak ajarin sama abang supaya urat saraf di kepala itu bisa lurus. Kalau Anda mengatakan syarat nabi palsu banyak istri, perang, membunuh, berarti bakar itu Bible Anda. Bakar.
Karena perintah membunuh itu 1000 banding setengah ons dibandingkan Al-Quran. Perintah membunuh di dalam Bible itu banyak sekali, dan perintahnya itu datang kepada nabi-nabi. Berarti mereka bukan nabi tapi palsu. Daud istrinya 600. Bagaimana kemudian Salomo istrinya itu sampai 1000 atau 700 minimal. Lalu Anda ingin mengatakan kakeknya Tuhan Anda itu palsu semua. Jadi ngarang cerita itu jangan kayak gitu. Benci kepada nabi kami jangan ngarang-ngarang, jangan setengah-setengah. Perintah Tuhannya bukan begitu. Justru Tuhan mengatakan perbanyaklah beranak cuculah yang banyak. Bahkan nubuatan kemudian yang diberikan kepada Nabi Abraham, engkau akan menjadi bapak dari banyak orang. Berarti anak keturunan Abraham itu harus kawin mawin. Bukan begitu Pak cara belajarnya. Kitab Anda Yesus yang berbicara. Tanda-tanda nabi palsu bisa kau lihat buahnya. Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku, itulah buah nabi palsu. Kok Anda bilang bertolak belakang? Otak Anda mungkin yang kebalik. Nggak sinkron antara mulut dengan otak. Jadi asal ngomong. Tanda-tanda ini akan menyertai nabi palsu. Pengikutnya memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian, penyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu Bang. Nggak ada dikatakan pada hari terakhir nanti banyak orang akan berkata, Yesus kami banyak istri, Yesus kami perang-perangan, Yesus. Inti tolong di mute dulu yang noise. Begitu saudara. Jadi jangan dikarang-karang. Kalau pahit Anda rasa dalil yang ada di Bible, keluar Bang, tinggalkan agama Anda, jadi ateis. Kalau sakit yang tertulis di dalam Bible Anda karena ketimpuk langsung ke mulut Anda Bible Anda itu sendiri, keluar dari Kristen Bang. Anda kan bisa jadi ateis, jadi Buddha, jadi Hindu, jadi gelandangan atau apa saja. Yang penting jangan kena tanda-tanda nabi palsu. Daripada Anda berbohong, tanda-tanda nabi palsu banyak istri, wah bahaya. Kalau Daud tidak banyak istri Bang, Anda tidak punya Tuhan yang bernama Kristus. Justru karena banyak istrilah Daud punya keturunan bernama Yesus. Jadi jangan Anda larikan ke kawin perang. Karena kalau saya tanya Anda, nanti Anda bunuh diri nanti. Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23 diterangkan begini. Bukankah di dalam kitab Taurat Musa diterangkan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi, dan akan terjadi barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut, maka dia akan dibunuh dari umat kita. Ayo, siapa nabi yang dimaksud, yang dinubuatkan oleh Nabi Musa? Kalau tidak didengarkan, diperangi. Itu siapa? Yesus. Tidak mungkin. Paulus apalagi. Jadi jangan kemana-mana. Baca Matius 7 nomor 15, nomor 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Siapa yang diusir Yesus? Orang yang teriak Allahu Akbar atau orang yang berteriak Tuhan Yesus? Begitu Bang. Sekali-sekali diskusi itu pakai akal, jangan disimpan di rumah akalnya. Ayo, pakai akal Bang, jangan ngawur. Silakan. Terima kasih Bang Zuma atas penjelasannya. Cuman satu pertanyaan saya yang ada di room ini, saya butuh satu nama atau tunjukkan satu nama yang mampu melakukan sesuai dengan Yesus Kristus, melakukan mujizat dengan kasihnya. Apabila ada nama itu saya temuin, saya akan rubah keyakinan saya. Saya rasa itu Bang. Saudaraku, Matius 24
nomor 24. Nomor 23-nya apa yang dikatakan? Apabila ada orang berkata kepadamu, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu, nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mukjizat. Banyak mukjizat yang akan dilakukan oleh nabi-nabi palsu. Sekarang Anda mempersyaratkan nabi itu harus banyak mukjizat. Yesus mengatakan banyak mukjizat, tanda-tanda nabi palsu. Kan lucu, Cak Ayu. Tanda-tanda nabi palsu justru banyak melakukan mukjizat. Sekiranya mungkin oleh mukjizat itu mereka menyesatkan banyak orang. Alamak. Jadi hancur bang, hancur. Kalau Anda menuntut mukjizat, bahayanya kalau saya mengatakan ini mukjizatnya nabiku, Anda akan mengatakan nabi palsu, sebab di Matius 24 nomor 24 tanda-tanda nabi palsu itu banyak melakukan mukjizat. Paulus lah itu. Karena Paulus saking banyaknya mukjizatnya sampai-sampai dia hampir dilantik menjadi tuhannya orang pagan dengan dikatakan dia adalah dewa Hermes. Paulus dipatok ular nggak mati. Paulus apalagi mujizatnya, membangkitkan orang mati. Banyak mujizatnya Paulus itu, luar biasa Paulus itu mujizatnya. Jadi dia yang kena nabi-nabi palsu itu bang. Jadi kalau Anda kemudian merasa pahit, menelan liur karena terbukti data Paulus nabi palsu, ya silakan Anda tinggalkan agama Anda, boleh ke ateis kah atau Hindu Buddha, atau nggak usah kemudian Anda beragama, kan gitu abangku. Silakan. Pertanyaan saya Bang Zuma, saya akan tinggalkan keyakinan saya apabila tunjuk satu nama yang melebihi Yesus Kristus, yang pengajarannya, yang mujizatnya, yang mati bangkit, firman yang hidup. Tunjuk satu nama di muka dunia ini. Kalau abang bisa buktikan, kan tidak nyambung kita ini bang. Kita bahas tentang nabi palsu kok larinya ke mukjizat, abang. Di dalam Matius 24 nomor 24 tanda-tanda nabi palsu apa di situ bang? Bermujizat kan? saya tidak memotong bang, tapi dalam arti nabi palsu yang merujuk ke Yesus dengan pengajaran, dengan kasihnya. Terserah narasi Bang Zuma mengatakan bukan Yesus, Yesus, tapi maksud saya itu terlihat dari buahnya. Ya buahnya memanggil Yesus Tuhan. Gimana sih? Baik, ya kan? Dan kembali lagi apabila nabi palsu, katakan nabi palsu Yesus, ya nggak apa-apa, kita terima, nggak masalah itu mau Anda katakan. Saya mengatakan yang nabi palsu itu Paulus. Aneh. Itu. Ini gara-gara Dinda Goldia nih dia bikin apa tadi? Jadi maksud saya, Apa menurut Bible soalnya? kalau nabi palsu yang lebih dari Yesus Kristus, silakan tunjukkan namanya itu. Saudara, Matius 24 apa tanda-tanda nabi palsu di situ? Justru itu kan saya nanyakan, merujuk ke siapa nabi palsu Ya ke ini? Paulus, kan udah kubilang abangku, Paulus. Kok jadi muter bang? Tadi abang mengatakan Yesus. Saya mengatakan Paulus yang datang Saya yang kepada mengatakan Paulus. Yesus bang Zuma Paulus. Ke poinnya Bang Zuma aja. Izin Yesus dulu, itu kata ada dong. dua. Jadi jangan kita jadi ambigu. Kalau dikatakan Yesus itu nabi palsu, ada dua Yesus itu. Ada satu anak Maria, ada satu yang datang kepada Paulus. Jadi ada dua Yesus. Yesus yang palsu datang kepada nabi palsu. Mesias palsu adalah yang datang di padang gurun, bertemu dengan nabinya yang bernama Paulus. Lahirlah agama Kristen, memanggillah Kristen itu Tuhan kepada Yesus ini. Itulah tanda nabi palsunya. Begitu Cak Kangkung. Jadi Yesus itu ada dua, ada satu asli, ada satu palsu. Kata siapa? Kata Yesus. Paulus pun mengakui ada Yesus palsu, ada Yesus asli. Begitu kawan. Baik,
Yesus palsu itu yang seperti bagaimana yang Bang Zuma terangkan? Yesus asli itu anak manusia yang datang kepada Paulus, Yesus yang bukan manusia. Paulus mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12, Yesus yang datang kepadaku adalah Yesus yang bukan manusia. Sedangkan yang keluar dari, mohon maaf, vagina Maria itu adalah Yesus manusia. Beda. 2 Korintus 11 nomor 4, Paulus mengatakan ada Yesus lain dari Yesus yang aku beritakan. Berarti Yesus ada dua. Yesus juga mengatakan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku Yesus, dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesatnya itu bernama Yesus Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Lanjut di data 24, sebab Kristus palsu, Mesias palsu, alias Yesus palsu, dan nabi-nabi palsu akan datang dan banyak melakukan mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itulah yang Anda ikuti. Begitu saudaraku Marulin. Silakan. Ya, itu apapun yang Bang Zuma katakan itu kan narasi Anda. Itu dalil. Itu narasi Anda itu. Itu dalil. Ya nggak tahu lah apapun bahasa Anda itu, tapi itu dalil Bang. Itu bukan dalil. Bukan dalil. Loh, kok bukan dalil? Lengkap. Coba Anda baca Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26. Jika apabila ada orang berkata kepadamu ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, apa perintah Yesus? Percaya atau jangan percaya? Coba Anda baca. Bagus, buka Bible, baca. Berarti Anda mau belajar, mau pintar berarti. Baca. Jawab kah? Matius 24 ya? Iya, Matius 24. Bisa. Itu yang. Jadi begini Pak. Jadi ayat yang Bapak bilang tadi itu di Bible, itu kan setelah kepergian Yesus. Kalau Yesus sudah tidak di dunia lagi, ada yang menyebut-nyebut namanya bahwa dia Yesus, itulah nabi palsu Pak. Bukan pada saat dia ada di dunia. Nah, pintar ini, pintar. Paulus memulai karyanya menurut tradisi bapak-bapak gereja paling utama, poros utama. Paulus menulis surat di tahun 50. Yesus terangkat ke langit di tahun 33. Ada jarak sekitar 17 tahun. Lalu Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Murid Yesus dikasih nasihat, jangan kamu percaya jika ada orang yang datang kepadamu mengaku bertemu dengan Kristus di gurun, mengaku bertemu dengan Kristus di dalam bilik. Jangan kau percaya. Ketika Paulus datang kepada murid Yesus mengaku bertemu dengan Yesus gurunya di padang gurun, nasihat gurunya apa? Percaya atau jangan percaya? Itu kan ada saksinya Pak. Enggak, bukan itu saudaraku. Paulus sendiri bertemu. Yesusnya mengatakan, ya, Yesusnya perintahkan apa? Percaya atau jangan percaya? Terlepas dia punya saksi satu karung manusia, itu EGP. Yesusnya mengatakan percaya atau jangan percaya? Ya kan memang terbukti Pak, dia bertemu Yesus, kemudian matanya buta, lalu dia disuruh. Berarti Anda nanti akan tanya Yesus begitu. Kan terbukti bos, yang datang kan kau sendiri. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apa pelintir ayat? Bukan, pertanyaan saya kepada saudara. Coba kawan, tenangkan diri Anda dulu. Yesus melarang percaya atau menyuruh percaya? Maksudnya apa? Itu bagaimana Anda mau paham? Ngerti aja kagak? Yesus Pak, saudaraku, buka Bible. Mengatakan bahwa kecuali dia mengaku bahwa dia itu Yesus. Loh, jadi yang datang kepada Paulus mengaku apa? Yang datang kepada Paulus mengaku apa? Mengaku tukul atau mengaku Yesus? Iya, yang datang kepada Yesus itu
Enggak, yang datang kepada Paulus di padang gurun mengaku apa dia? Yang salah itu Pak. Kalau Kok Paulus jadi yang itu salah? Yesus. Itu bukan saudara. Coba Anda baca Matius 24 nomor 23. Jadi apabila ada orang, dengar, ada orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, berarti orang ini mengaku melihat Mesias di sana, Mesias di situ. Apa kata Yesus? Jangan ente percaya. Ya, itu Begitu kalau saudara. mengaku Pak tidak punya dasar. La haula wala quwata illa billah. Ananias, disuruh bertemu Ananias. Hei, coba saudara baca dulu. Baca Matius 24 nomor 23. Coba Anda baca. Baca. Apa? Ini kan tadi kamu minta di mana di Bible itu dibilang nabi palsu ya? Iya, Matius 7 nomor 15. Buahnya adalah Kristen. Nabi palsu kan kamu bilang ciri-ciri nabi palsu. Iya, tanda-tanda nabi palsu itu. Baca di Yeremia 3 ayat 2. Oh, itu Nabi Yerusalem itu. Arab. Itu nabi palsu. Hei, dengar, itu nabi-nabi Yerusalem. Apa dibilang di sini, Pak? Di pinggir Apa? jalan, Coba. Engkau duduk menantikan kekasih seperti seorang Arab. Orang Arab, Pak. Nabi palsu. Tapi itu tidak bercerita Dia tentang nyatakan nabi racun. palsu, Pak. Nabi palsu. Itu tidak Baca. bercerita tentang nabi palsu, Pak. Yeremia 23. Yeremia berapa yang Anda baca? Yeremia berapa? Yeremia 3:2. Oke, kita baca. Kita baca, Pak. Kita baca, kita bantu Anda paham. Firman-Nya, jika seseorang menceraikan istrinya lalu perempuan itu pergi daripadanya dan mencari istri orang lain. Bapak salah baca. Yeremia 3:2. Yeremia 2 ayat. Akan kembali laki-laki yang pertama kepada perempuan itu. Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah bersinah dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Nomor 2. Salah yang kau baca itu. Salah yang kau baca itu. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri di pinggir jalan-jalan. Engkau duduk menantikan kekasih seperti orang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinahmu dan dengan kejahatanmu. Sebab itu, siapa yang tunggu. Tolong tunjukkan di data Yeremia 3 ini mana tentang nabi palsu. Silakan. Mana? Di mana ciri-ciri nabi palsu di situ? Mana? Dan satu hal dulu. Tolong tunjukkan di mana tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi, pesundal-pesundal, pesina-pesina itu berbangsa Arab. Tunjukkan dalilnya. Bukankah pesina-pesina, pesundal-pesundal itu dari kalangan mereka sendiri yang menjajakan kemudian biji sakar kuda dan seterusnya, buah dadanya di jama-jama? Bukankah dari internal mereka? Di mana ditunjukkan kemudian satu ayat saja di dalam perjanjian lama ada orang Arab disebut sebagai pesina atau pesundal? Tunjukkan. Ya, orang yang berzina yang kawin lebih dari satu, itu kan perintah Tuhan, Pak. Di mana dalilnya di dalam kitabnya orang Yahudi? Bukankah pesina itu yang tidak memiliki syarat sanika seperti Kristen, tidak punya syarat sanika? Tuhan, Pak, nyata-nyata, Pak. Jangan mengingini istri orang lain. Jangan mengingini istri orang lain. Sekarang saya tanya sama saudara, apa syaratnya orang di Kristen wanita itu di istri kita? Apa syaratnya? Diberkati, Pak. Diberkati oleh siapa? Pendeta. Pendeta. Itu karangan siapa? Firman Tuhan atau karangan gereja? Aduh, karangan. Lah iya, kalau bukan karangan berarti ada di Bible. Mana di Bible syarat sanika? Tunjukkan syarat sanika di Bible. Tunjukkan. Apa itu? Kalau tidak ada syarat sanika di Bible, berarti Kristen semuanya itu adalah anak zina. Mana syarat sanika di Bible? Tunjukkan. Mana? Aja kau. Mana dalilnya syarat sanika di Bible? Mana? Tunjukkan. Tunjukkan kepada saya syarat sah nikah di Bible supaya tidak disebut berzina itu apa? Mana dalilnya? Sadarkah ente
kalau itu tak ada di dalam kitabmu, berarti you suka wanita, wanita suka you, bawa ke gereja depan pendeta, langsung itu adalah pesina. Kenapa? Karena tidak ada syarat sah nikah. Mana tunjukkan syarat sah nikah di dalam agamamu? Ada? Adalah. Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Saya kasih Anda kesempatan 1000 tahun. Silakan. Kan ada tertulis Pak, istri-istri. Ya mana syarat sah? Cuma hei istri-istri, Anda tidur sama aku, sama wanita, Anda tidur sama wanita, habis itu punya anak, langsung Anda sebut istri. Yang saya minta syarat sah. Sebelum diberkati Pak. Syarat sah yang saya minta syarat sah. Mana syarat sah nikah di Kristen? Sesuatu yang aneh Bapak minta. Sesuatu yang aneh Bapak ini. Yesus Pak Yesus memang saudaraku JS, nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel, termasuk Yesus, itu adalah nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan hanya untuk Bani Israel. Jadi kalau di luar Bani Israel seperti Roma, Yunani mau melakukan apapun, itu tidak ada aturan dari Tuhan Elohim. Sampai Islam datang, tidak ada aturan kepada orang Kristen. Sudah memerintahkan kepada Yesus. Oh itu beda Cak Ayu. Itulah Yesus palsu. Yesus yang asli mengaku dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, yang sesat dari umat Israel. Ente umat Israel. Kau kan cuma baca satu ayat. Lalu tunjukkan di mana ayatnya Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh bangsa. Mana dalilnya? Kan jelas Pak, Yesus memerintahkan kepada rasulnya bahwa pergilah, ditakanlah. Hei, Yesus tidak pernah mengajarkan kepada muridnya. Baca Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Berarti yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Palsu itu yang mati diracun. Tidak ada Nabi Israel yang tidak ada dalilnya ciri Nabi palsu mati diracun. Ada yang mati diracun. Kalau Anda mengatakan tanda Nabi palsu mati diracun, baca Yohanes 19 nomor 30. Yesus minum anggur asam lalu matilah dia. Itu memang dibuat Pak. Nubuat Hongkong. Nubuat dari Hongkong mana? Anda sendiri yang mengatakan Nabi palsu mati diracun, kok jadi sekarang jadi nubuat? Para ente ini, para. Hasam itu kan untuk menandakan bahwa orang sudah meninggal Pak, dikasih minum itu. Loh, dia sendiri yang mengatakan haus. Lalu dikasihlah seteguk anggur asam. Setelah dia minum, maka matilah dia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Memang sudah ada tertulis Pak itu anggur asam itu dia mati. Ya ada tertulis untuk siapa? Nabi palsu kan? Bukan. Memang. Tadi apa? Tadi Anda mengatakan Nabi palsu itu minum anggur, mati diracun. Gimana ceritanya? Apa bilang minum anggur? Apa bilang racun? Anggur itu bukan racun. Siapa bilang anggur itu racun? Faktanya Yesus mati. Memang sudah waktunya. Sudah selesai. Kok gimana ceritanya? Dia belum ditombak. Sudah selesai. Sekarang saya tanya sama Anda. Yesus mati disalib atau Yesus mati minum anggur? Ini udah lari dari teks ini. Ya makanya jangan kemana-mana. Saya ladeni Anda sampai di liang kubur pun saya ladeni Anda. Karena saya paham Bible, Anda tidak. Sekarang saya tanya, Yesus mati disalib atau mati karena minum anggur? Jawab. Salib. Mati disalib gimana? Makanya belajar Yohanes 19 nomor 30, Yesus minum anggur lalu dia mengatakan apa? Sudah selesai, maka matilah dia. Bukan karena disalib dia mati. Disalib dulu Pak, baru dia minum Pak. Bapak sembarang sekali. Betul. Cek 1 2 3. Sabar. Kalau komunista begitu sudah jadi band.
Enggak menista itu gua bacakan ayat Bible Gak gimana menista sih? itu lo baca aja Yohanes 19:30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya kan? Berarti mati dong. Iya, tapi kan tidak ada manusia yang biasa yang bisa menyerahkan nyawanya. Ini cuma kan Yesus. tadi dibahas penyebab kematiannya. Tidak, Pak. Itu memang sudah tertulis, Pak Handi. Sudah ada tulisnya akan Iya, itu. Bang. Pertanyaannya Bang Juma itu adalah penyebab kematian Yesus itu minum anggur asam atau racun atau disalibkan, itu masalahnya tadi. Tidak ada manusia mati minum anggur, Pak. Kalau ada yang mati, Untuk mengetahui Yesus mati. Itu ada ayatnya itu Bang, ada ayatnya yang dibacakan sama Bang Juma itu ayatnya. Jadi menurut Anda berdua, penyebab Yesus mati itu apa, Bang? dia menyerahkan nyawanya. Ya kan ada penyebabnya. Penyebabnya kan dari salib. Nah, Bang Juma kembali lagi tuh. Silakan. Diminum anggur. Tapi kalau anggurnya dicampur racun mati nggak? Siapa yang campur? Kau yang campur. Anda mengatakan tidak ada orang mati karena minum anggur. Tapi kalau dia dicampur racun mati nggak? Kenapa kok lari ke campur? Orang minum anggur kok dicampur racun? Anda mengatakan tidak ada orang mati karena minum anggur. Faktanya Yesus mati. Berarti dicampur dengan dia menyerahkan nyawanya, Pak. Inilah kalau penipu. Sudah jelas-jelas di sana dia minum anggur. Habis itu dia mati. Berarti Yesus itu Muhammad, Pak, mati karena Yesus. racun. Itu yang Di mana ayatnya. dalilnya? Nah, ini mulai. Di mana dia diracun? Tahun berapa dia diracun dan tahun berapa dia meninggal? Seperti Anda ditembak tahun 2005, 2025 Anda kena peluru, ada bekas peluru di paha, udah sembuh, main bola, sudah kemana-mana. Tahun 2008 Anda mati, boleh enggak dikatakan Anda mati gara-gara ditembak? Karena ada bekas peluru. Bahlul. Banyak kan di situ, Pak. Terlalu banyak dosanya. Di mana Nabi Muhammad nggak sakit? Dosa apa? Nabiku dosa apa? Nabiku dosa apa? Itu kan apa dosanya Nabi? Tadi kebar kan itu diambil. Iya, Istri sekarang orang. apa? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Masih lihat di mana-mana. Inilah kalau penyembah setan berbicara asal menuduh, asal fitnah. Itulah kau. Karena kebanyakan kau berzina. Karena di Kristen itu tidak ada nikah. Di Kristen itu kawin sama seperti kambing. Ada nggak nikah di Kristen? Nggak ada. Kayak sapi kalian itu. Kawin, punya anak. Itulah kalian. Habis itu kalian menghina nabiku. Padahal kalian itu semua anak-anak zina. Bapakmu menggauli ibumu, lahirlah kau. Tidak ada syarat sah nikah. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Yesus belum mengajarkan syarat nikah. Kalian itu anak-anak zina semua. Cuman ikut tradisi Yunani. Ada pesta di gedung, ada acara-acara disahkan oleh pendeta, pastor. Tidak ada dalam kitabmu itu, nggak ada, Cak Ayu, nggak ada. Itu cuman prosesi-prosesi yang kalian buat-buat, tapi tidak ada secara Bible. Nggak ada. Carikan saya datanya kalau ada. Nggak ada. Baca di Imamat 18. Itu kitabnya orang Yahudi, Cak Kangkung. Baca Imamat 18. Itu kitabnya Yahudi, Cak Kangkung. Berarti Anda tidak mengimani. Jangan offset di dalam Mazmur 104 Imamat itu bukan kitabnya Kristen, tuyul. Itu kitabnya Yahudi. Aturan-aturan yang datang kepada Bani Yakub dan hukum-hukumku yang datang kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Ngapain kau ngutip-ngutip Imamat? Emang itu kitab lo? Baca Imamat 18, silakan. Tuyul, Bahlul, itu kitabmu. Iya. Itu kitabmu.
Nenekmu kiper, dasar perampok, penjajah, perampas. Itu kitabnya orang Yahudi. Mazmur 147. Hukumku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku yang datang kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa Romawi, bangsa Yunani. Tidak, itu hanya untuk aturan Bani Yakub. Kamu Bani Yakub? Bani Yakub yang keluar dari pantat. Sedikit tambahan ya. Nah, mengenai Nasrani, ya seperti yang tadi barusan saya dengar, di situ dikatakan Yesus itu meninggal di kayu salib setelah minum racun untuk anggur. menebus dosa-dosa umat manusia. Alamak, ilmu dari mana itu? Dan ilmu dari mana? Ini bukan gereja. Pemberkatan Ilmu dari dilakukan di gereja oleh mana? pendeta, di mana pemberkatan itu sah. Dalilnya? Dan di mata Mana para dalilnya? pihak keluarga. Mana Pihak keluarga dari dalilnya? perempuan, pihak Mana keluarga dari dalilnya? laki-laki, dan disaksikan. Mana dalilnya? Dan Mana ada dalilnya? tertulis Mana dalilnya di Bible? surat. Kita baca. Surah apa? Surah apa? Jangan di-mute. Kenapa sering di-mute? Jangan di-mute. Silakan. Surah apa? Syarat sanika di Bible surah apa? Silakan. Malam semuanya. Tunggu dulu Pak. Bistru bicara dulu yang satu. Febrian, silakan buka mulut. Kabur, malu. Gak ada syarat sanika di Kristen, malu. Dari kali kau Juma. Iya, karena lawan saya keras suaraku aja otaknya tumpul, apalagi suaraku kecil. Nggak bisa pelankan suaramu biar enak didengar. Bisa. Tapi masalahnya, mengenai perkawinan Kristen. Otak kalian itu nggak berfungsi, itu masalahnya. Coba berfungsi sedikit. Apa tanda-tanda nabi palsu menurut Yesus? Jawab. Kan dulu biar enak didengar. Oke, saya turunkan volumenya. Apa tanda-tanda nabi palsu menurut Yesus? Tanda-tanda palsu. Nabi palsu, kok tanda-tanda palsu? Tunggu dulu gue cari ya. Ya, jangan lupa sarungnya, jangan sampai kedodoran kayak kemarin. Kasih kuat. Diusik kau. Ya. Kau aja kedodoran kan. Kau juga udah kau nggak dapat istri kau. Masolang generasi. Iyalah. Itu sarungnya dikuatkan sarungnya. Kau juga lakukanlah apamu biar cepat kau ada pacarmu. Masolang generasi. Sarungnya itu jangan kayak kemarin kedodoran kayak gitu pamer tembakau. Iya. Kasih kuat ya. Udah Gitulah. kuat. Ya bagus. Ya, lanjut. Tadi kamu kan tanya apa tadi yang perkawinannya. Tadi ku dengar kamu nggak ada kawin di Kristen kau bilang kan. Sedangkan perceraian di sini ada Yesus katakan. Jadi kalau nggak ada perkawinan bagaimana orang bisa cerai? Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel, paman. Di sini mana ada hanya Bani Israel? Loh, Yesus mana ada? Yesus mana ada pernah berkata-kata kepada orang non Israel? Jadi ini kamu Juma bukan begitu Juma. Orang Israel itu pun nggak dilarang ikuti agama mereka. Mana dibilang? Dengar dulu, mana ada dibilang di Israel hanya kamu orang Israel yang bisa Kristen, nggak boleh seluruh dunia. Mana ada di peraturan begitu? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bukan begitu. Lalu bagaimana? Anda mau membantah? Dengar dulu, kan udah dikatakan sama Yesus, ajarkanlah ke semua umat manusia. Kan dia udah dikatakan sama muridnya seperti itu biar tidak ada itu. Tidak ada. Ini mengajarkan ke seluruh dunia, nggak dibilang ke seluruh. Tidak ada. Tidak ada Yesus mengajarkan muridnya ke seluruh dunia, nggak ada. Ini tengok ini di Matius ini. Matius 8.
dengar dulu, kalau nggak kau Matius bilang nggak ada. 8. Ini dengar Nomor dulu, ini kata 19. Yesus ini ya. Waktu dia mau naik ke surga, waktu dia mau naik ke surga, dia mengatakan kepada muridnya, ya kan? Yesus mengatakan begini, kepadaku telah diberikan segala itu bukan kuasa di Yesus. surga dan di bumi. Jadi Itu bukan Yesus. ini. Bukan. Ini kau bilang perintah untuk memberikan Injil. Yesus. Ya, Yesus. tengok dulu. Kan udah dibikin. Itu bukan Yesus. Dengar Itu dulu, bukan biar aku Yesus. baca dulu. Ya, baca. Perintah untuk memberitakan Injil dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi enggak Yesus ini maksudmu yang ngomong ini. Ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa dan di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Jadi maksudnya ini mana ada dibilang di sini nggak boleh kamu ke seluruh dunia, hanya di Itu bukan Yesus masalahnya. Enggak Yesus, kau bilang udah kau baca Yesus. Iya, itu bukan Yesus. Kan di sini udah dibikin Yesus, apa yang maksud? Iya, tapi faktanya itu bukan Yesus. Nggak mungkin ini ditambah-tambahin ini yang tertulis lagi. Murid-muridnya saja ragu. Muridnya ragu nggak? Itu Yesus atau bukan? Maksud dia bukan seperti itu. Kan dibilangnya pelintir gitu. lagi. Pelintir Tetapi lagi. beberapa orang ragu. Maksudnya kan kayak nggak yakin dia, tetapi makanya dibilang Yesus itu ragu. Dengar dulu, kamu jangan ragu, jangan ragu. Kepadaku telah diberikan kuasa. Nah, di mana Yesus? Tuhan di mana? Memberikan kuasa kepada di mana? Di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi murid adalah aku semua sambung ya bangsa sebelum Bang yang Zuma datang. yang mengikut dia. Itu yang menurut Bang Zuma adalah Mesias udah yang keluar ternyata dia. Kristus palsu yang telah dinubuatkan dalam Matius 24 ayat 4. Waspadalah terhadap penyesat yang datang memakai nama Yesus dan mengaku aku adalah Mesias. Lalu tiba-tiba Yesus itu nongol kepada muridnya bilang ajarannya untuk seluruh bangsa. Tapi kalau kita merujuk kepada Matius 10 ayat 4 dan 5, Yesus sudah berpesan nih kepada murid-muridnya, "Ito denger. ke-12 muridku." Mana si Juma tadi? Jangan dulu kau ngomong. Sabar dulu, abis ini naik. ke-12 muridku, janganlah kau menyimpang ke kota bangsa Samaria atau ke bangsa lain, melainkan kepada domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Yesus ini berpesan itu, dengar dulu, kepada muridnya bahwa ajarannya ini untuk Bani Israel. Tetapi kenapa Yesus yang bangkit dan yang dinubuatkan Yesus yang asli dalam Matius 24 ayat 4 dan 5 itu kok mengajarkan ajarannya untuk seluruh bangsa? Itu Kristus yang layarnya biar kuat komalnya ya teman-teman ya, dikencengin. Oke, tafadhol Gurunda, saya nyambung dikit tadi. Ehonya dikurangi sedikit. Oh ya, maaf. Aduh, cek. Lanjut Gurunda. Perintah Yesus terakhir untuk Kristen. Biar tahu kamu ini terakhir harus diikuti. Tidak ada selain ini. Inilah yang diajarkan Yesus terakhir kali. Tolong tunjukkan, saudara. Tolong tunjukkan. Ini kan sudah mau ini kata-kata ini sesudah dia mau bangkit naik ke surga. Awas sarungnya jatuh. Tolong tunjukkan di mana mau naik ke surga. Inilah kata-katanya pesannya. Dengar dulu cuma kamu aja yang mau dibenarkan. Sarungnya robek. Inilah kata-kata Yesus sebelum dia berangkat ke surga. Itu bukan Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Supaya apa? Supaya kami umat Kristen mengikuti seperti ini. Ya udah, itu dari lo. Makanya kalau Kristen itu nggak ada habisnya ngomong. Nggak baptis. Sekarang tolong tunjukkan di mana dalilnya Elohim memberikan kuasa kepada Yesus baik di langit maupun di bumi. Ini buktinya, ini buktinya. Enggak. Itu pengakuan sepihak. Itu pengakuan sepihak. Itu pengakuan sepihak. Sekarang
Sekarang yang kalau menjanjikan seperti kau- kuasa langit dan bumi kepada Yesus siapa? Ya itu Tuhan kan udah Di mana dibilang. dalilnya? Dengar dulu. Kan ada Di mana dibilang dalilnya? Yesus itu nih. Kalau tidak melalui aku, kalian tidak sampai ke Tuhan. Iya, Itu. tapi bukan dengan jalan dituhankan kayak Kristen. Bukan gitu, maksud Sekarang Yesus- gini. Maksud Begini. Yesus itu cuma Begini, kalau Lai, tidak Lai. melalui dia Lai. kita tidak sampai ke Dengarkan Tuhan. dulu, Lai. Karena apa? Lai. Kan firman-Nya kan sudah diberikan kepadanya, kuasanya juga sudah Lai, dengar diberikan dulu. kepadanya. Diskusi yang bagus dong. Lai. Diskusi orang memang kayak gitu di sini. Dengar dulu, Lai. Kamu kan harus mengikuti Alkitab. Dengar. Apa? Siapa yang pernah menjanjikan kuasa di langit dan bumi beserta kemegahannya akan diberikan kepada Yesus? Siapa? Bapak atau iblis? Ya ini yang penting ini Tuhan sudah memberikan kuasa kepadanya. Masolan Berarti kamu nggak generasi. percaya sama kuasa Tuhan. Berarti kamu nggak percaya kepada Saya ulang kuasa lagi. Tuhan. Kan Tuhan Saya yang ulang lagi. memberikan kuasa Siapa kepadanya. yang pernah menjanjikan kuasa di langit dan di bumi beserta kemegahannya Tuhan kepada yang Yesus? memberikan. Tuhan memberikan Kepada Yesus, iblis Ya, Tuhan. atau Tuhan Elohim? Ya Tuhan Allah. Di mana? Di mana tertulis Tuhan Elohim menjanjikan kuasa di langit dan di bumi kepada Yesus? Ya, Di mana tertulis? Inilah tadi. Jadi maksudmu siapa yang memberikan kuasa kepada Yesus kalau enggak Baca baca Lukas 4 nomor 6. Itulah Iblis kau berkata, kau ini nggak pernah mau mengalah. Iblis berkata kepada Yesus, Yesus, ya paman, aku akan memberikan segala kemegahan di dunia ini, kuasa di dunia ini, bila engkau menyembah aku. Sebab aku berkuasa memberikan kuasa tersebut kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu kata iblis. Apakah Yesus menerima kuasa dari iblis tersebut? Ya atau tidak? Masa dari kuasa dari iblis? Ya dari Tuhan lah kuasa itu. Itu dalilnya. Itu dalilnya. Kamu nambah-nambah Lukas 4, Matius 4, iblis menjanjikan kuasa kepada Yesus. Mana ada dijanjikan iblis kuasa mau diberikan kepada Yesus. Baca Lukas 4 nomor 6, berani enggak? Berani enggak lah baca? Berani enggak? Berani enggak baca? Kalau dicobain kau bilang iya. Dengar. Berani enggak Anda baca? Iblis menjanjikan kuasa kepada Yesus. Kuasa langit dan di bumi akan diberikan kepada Yesus kalau Yesus menyembahnya. Ayat berapa? Lukas 4 nomor 6. Berapa yang kau terangkan? Mampus. Baca Ayat silakan. berapa? Nomor 6. Apa nama Lukas apa? Coba. Lukas 4 ayat 6. Kau kadang-kadang cuma kau nambah-nambah bumbu kau. Lukas 4 nomor 6 opung. Awas sarung, Ini kan robek. pencobaan di padang gurun. Iya, baca. Kan tadi kan pencobaan. Baca. Mulai dari apa yang kau tunjukkan ini? Aku baca mulai dari pertama ya sampai. Silakan mau 13 sampai ya. sampai manapun kau baca Tapi terserah jangan mula. kau potong-potong kalau mau kau tahu. Bukan lain. Ini tentang pencobaan. Tengok Baca. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 Tidak hari ada lamanya tertulis dan roh di situ, dicobai tidak ada iblis. tertulis Roh Kudus di situ ditambah-tambahinnya. Enggak, kau baca dulu. Tengok ini kan Baca dulu, pencobaan ada Roh di Kudus padang di situ, Pak. gurun. Tidak ada tertulis Roh Kudus di situ. Ya. Ada ayat Kau 1 baca ayat di 1. situ Juma, makanya kau Juma kau baca dulu makanya. Dengar Juma. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali Roh Kudus dari di padang Sungai gurun. Yordan. Kan ada Roh Kudusnya. Iya. Kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari. 40 malam hari, berpuasa. 40 hari lah, 40 hari lamanya. Diskon. Dan dicobai iblis selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah,
Suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepada. Ini kan iblis kan mencoba dia. Dengar dicobain. Namanya dicobain. Apakah Yesus itu mau? Kan itu. Makanya dengar dulu Juma. Yesus terima nggak? Tunggu dulu. Kan Yesus terima nggak kuasa itu? Dengar dulu Juma. Makanya kau dengar dulu. Kata Yesus iblis terima kepadanya. nggak? Dengar dulu, kan ini kan kata iblis kepadanya, digodainya Yesus ini kan. Dengar dulu, segala kuasa itu serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu, kata iblis. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Memberikannya kepada siapa saja yang kuhendaki, kata iblis tadi. Kan iblis ini masih jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu, katanya ke Yesus. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis. Inilah jawabnya yang kau bilang tadi. Iya, pertanyaan tertulis. saya yang menjanjikan kuasa kepada Yesus siapa? Dengar dulu jawabnya yang dibilang iblis tadi kan. Dia kan digoda-goda iblis dia. Jadi sama Yesus. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan. Kata Yesus kan. Kau harus menyembah Tuhan, kata Yesus terima nggak kuasa itu? Aduh, tunggu dulu, enggak diterima. Nggak diterima. Enggak mau apa? Nggak diterima. Dengar Juma. Yesus tidak menerima. Sekarang Tunggu pertanyaan dulu. saya. Tunggu dulu, Kalau Juma. Yesus tidak menerima kuasa dari iblis, Dengar dulu, lalu Juma, dia aku terima baca. kuasa dari mana? Tunggu dulu Dari Juma, Bapa, baca dari semua Allah. biar mengerti. Mana dalilnya tahu. Bapa memberi kuasa kepada Yesus? Mana? Tetapi dengar dulu Juma, biar siap. Gak boleh kayak gitu. Kalau mau jadi pendeta kau dengar dulu, belajar kau. Dengar, kan dibilang, kan digodain setan dia tadi. Tetapi Dia nggak terima kuasa itu kan? Dengar dulu Juma, nggak boleh kayak gitu kalau sama Alkitab loh, sikit-sikit. Apa sih? Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis. Kamu tak ngerti ada tertulis, kata Yesus. Jangan kau mencobai. Harus menyembah kepadaku. Kepadaku atau kepada Allah? Kepada aku atau kepada Allah? Seperti kamu inilah ini iblis. Kepadaku kata Yesus, kepadaku atau kepada Allah? Dengar dulu, harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja. Dia berarti bukan kepada aku, bukan kepada Yesus. Ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumi dengan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Ini masih dicobain ini, namanya dicobain. Iya, Tuhan dicobai sama setan. Iya, terus? Dengar dulu, bukan Tuhan, Yesus tadi dicobain. Oh, bukan Tuhan. Bagus. Mulai sadar, mulai siuman si opung. Kata setan tadi, dengar dulu. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, kata Yesus, mengenai Dia akan mengutus, mengenai engkau yang akan memerintahkan malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menantang engkau. Menantang bukan menantang. Menantang. Samanya itu. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya. Tengok ini jawaban Yesus ya. Masih ini dicobai setan terus. Iya, Tuhan dicobai setan ya. Iya, itu kan dicobain namanya. Iya, dicobai setan. Terus dibilang Yesus menjawab, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus mengakhiri semua pencobaan. Mundurlah iblis
dari mundur Yesus. daripadanya dan Menunggu waktu yang baik. kan setannya kan pergi kan. Sesudah Ya, dibilang pergi Yesus setannya. ini. Setannya pergi lalu menunggu waktu yang baik. Sekarang pertanyaan saya, Dengar apakah dulu. Yesus menerima? Dengar dari tadi, Setannya dengar kan terus. sudah pergi karena Setan pergi. Apakah Yesus menerima Apa? kuasa dari setan? Kan udah dibilangnya tadi, Yesus menjauh. Katanya, ada terima firman, tidak? jangan engkau cobain Tuhan dalam. Yesus setan itu terima tadi mencobai tidak? Apa? Makanya gak mengerti. Masolang generasi. Tadi kan mencoba, dia kan dipanggil Iya. setan yang mencoba. Pertanyaan saya, Yesus menerima kuasa dari setan enggak? Dari Tuhan lah, kau pun. Di mana dalilnya Tuhan memberikan kuasa ke Yesus? Di mana? Ya tadi yang kubaca tadi. Yang tadi kubaca itu aku yang diberikan kuasa. Ya, yang memberi kuasa tadi itu kan iblis. Ini kan ini yang tadi yang kubaca tadi, Matius tadi. Ternyata Yes. otakmu cuma ternyata pendek ya otakmu ya. Sekarang Yang pertanyaan suka saya, memperbalikan Yesus ayat, menerima ya. kuasa enggak? Kan di sini kan sudah dibilang Yesus. Yesus menjak dia dicobai Ternyata setan. cuma ini Iya, nggak pandai dia mengartikan kata-kata di Alkitab. ternyata kirain pintar ternyata. Oke, tolong dikasih diam dulu ibu ini. Saya dengan Pudan. Pudan, Yesus menerima kuasa dari Tuhan enggak, bro? Dengar firman. Ini Yesus yang bilang, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ini kitab Taurat Musa. Ini firman Tuhan yang ada. Oke, ada tanda bintangnya. Saya klik tanda bintangnya nih, saya klik. Karena tidak asumsi. Ini ada versi digital, udah dipermudah kok, masih nggak pinter-pinter gitu loh. Di dalam imamat itu kan kitab Taurat Musa. Di sini dikatakan apa? Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap seseorang orang bangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Yesus mengutip kitab Taurat Musa. Lalu dia genapi apa itu? Dia katakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu penggenapan. Penggenapan yang dilakukan oleh Yesus. Nanti yang Muslim ya, sementara saya kasih teman Kristen dulu. Itu penggenapan yang dilakukan oleh Yesus. Kok dibantah terus loh? Malah dibilang saya nafsir. Coba ini one piece ini. Siapa monitor? Halo bangku. Halo dari Kristen. Iya, Oten bang. Oten, oke. Baik, tadi saya dituduh menafsir ajaran Yesus. Dengan penggenapan pernyataan Yesus di Matius 5 dari 17. Tolong luruskan teman Anda. Berapa Matius berapa bang? Matius 5, aduh mak, baru nyimak pula. Iya baru nyimak bang. Gak apa-apa kan nggak beres. Udah terlalu banyak PR ku kalau gitu. Apa yang mau kau sampaikan? Enggak bang, abang ini mau protes apa sebenarnya? Aku mau nanya, abang bilang aja, aku mau dengar. Kok mau protes apa? Enggak. Saya Itu mau minum kenapa dulu ya. Ada masalah apa ya itu bang? Nggak ada masalah. Oke, saya buka formal diskusi. Mungkin yang Muslim yang mau diskusi boleh silakan naik. Saya izin break dulu. Ada. Ayo tuh mau ngomong apa terserah lah. Temanya apa nih bang? Pertikaian domba-domba ya? Aing sampai serak sih ya. Aing sampai ngomong sih ya. Tadi itu didenge. Halo bangku. Temanya gini. Temanya ya. Ini siapa yang diusir oleh Yesus? Itu poinnya. Temanya. Ini tadi pertikaian domba-domba itu judul kelanjutan. Oke. Yesus itu kan di akhir zaman mau ngusir orang. Gimana ayatnya bang? Matius 7:23.
Bentar ya, saya cari dulu ya Bang ya. Biar saya nggak kelamaan muter-muter ya, langsung ke situ, balik ke tema lagi. Ayat berapa? Matius 7:23. Oke Bang, aku cari dulu ya. Nah, baca yang mana nih Bang? Menjelaskan tentang apa ini Bang? Bayar perpuluhan ke gereja, belajar sama Ustadz Alif, kudis tipu. TWG. Aduh, Matius 7 ayat 23 menjelaskan tentang bagaimana Allah akan berterus terang kepada mereka yang berpura-pura mengikutinya, namun sebenarnya tidak melakukan kehendaknya. Itu ya Bang? Kok ayatnya gitu bunyinya? Assalamualaikum Bunda Rahma. Oh, pada waktu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Oke, siap. Terima Lanjut. kasih, Bu. Ya. Mungkin nanti Bunda Rahma mau menanggapi di sini? Boleh, Ustaz. Oke, Ustaz baik. minum dulu deh. Saya izin ambil minum dulu ya. Siap. Jadi gimana ini? Iya, nggak apa-apa. Itu ada Bunda Rahma juga sama aja poinnya, temanya. Iya, 3 kali mental, 3 kali kena report itu akun ininya, cuma akun hostnya itu langsung kena. Nah ini nih, berarti oten-oten ini sekarang udah mencari cara ya, mencari cara untuk bisa merugikan Komal yang udah divaksin. Tapi nggak apa-apa guys, masih banyak kok akun kita, nggak bakal kalah. Terakhir Ungkad lagi seru 5,4K ya, akan juga ngelepin itu di YouTube Bang Pei Ungkad. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita tunggu sampai Gurunda buka lagi ya teman-teman. Ungkad Gang iya, padahal Basri udah pakai vaksin itu, si Sadli itu udah dipakai apa, aplikasi anti rungkad. Mungkin ini Pak ya, mungkin mereka udah punya cara lain. Sayang sekali, padahal lagi seru. Iya Mbak Mila, lagi seru itu si apa namanya, si Opung itu kocak juga kalau dia debat itu, kocak juga itu si Opung. Itu sarungnya sambil melorot itu kalau open cam itu kan, pernah open cam ya, sarungnya melorot harus kencengin itu si Opung itu. Pakai VPN, iya udah pakai, kita udah komplit semuanya. Ya tetap aja ya yang namanya Ungkad ya udah direkam kan tadi, lucu ya, di YouTube juga udah dilabkan semuanya. Sambil ditekan-tekan ya hidungnya, sambil ditekan-tekan layar HP-nya ya biar komalnya kuat. Dan ini loporenya tolong diklik ya, loporenya ya teman-teman. Kita sambil nunggu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cius pakai sarung ya, pakai sarung. Kan dulu pernah naik tuh si Opung itu di waktu Akang nah gitu, lopornya diklik ya teman-teman ya, di gaspol ya. Iya lucu itu, beberapa kali ketemu dia saya ngotot gitu. Aduh, ya gitulah. Mereka berat. Ini ntar saya share dulu ya. Iya teman-teman. Iya sering di roomnya Abu ya. Dulu kan saya pernah beberapa kali ngisi di tempat Abu ya. Juga sering ketemu Opung itu. Masa Allah Bang semua udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saya share ke WA. Terlalu berat materinya. Iya. Terlalu berat. Itu si Opungnya kayaknya, Gurunda kayaknya si Opungnya itu sarungnya melorot. Jadi TikTok penciuman TikTok apa tajam kayaknya, itu langsung di close sama TikTok kayaknya Gurunda. Makanya itu saya kayaknya heran ini ular jenis apa yang saya hadapi di sini.
Ular jenis apa ini? Sarungnya melorot itu, si Opung. Allahu Akbar. Pudan naik, Itulah. Pudan sini dilanjutin yang tadi Pudan. Sini, Pudan naik. Tadi belum puas kan, naik sini. Malah kabur tadi Pudannya. Nice Kang, oh gitu. Ah, nggak noise kok, aman. Iya, aman. Ayo teman-teman Kristen silakan naik ke sini teman-teman Kristen. Bang Pudan sini naik lagi dilanjutin. Yang Muslim tahan dulu ya, yang Muslim ya, biar ada diskusi ya. Tahan dulu teman-teman Muslim. Moderator belum datang soalnya. Itu kalau dipakai tema itu emang mereka itu kejang-kejang Gurunda, nggak tahan mereka. Tadi itu apa ya, nabi palsu ya temanya. Musuhmu adalah Bible-mu sendiri. Lagu baru itu banyak sitaan saya itu ya, jangan diganggu ya. Allahu Akbar. Jadi ke Komplek Unas tadi di. Iya, jadi kan dah jadi, alhamdulillah. Alhamdulillah, sempat saya ikut ya. Rame, lumayan ya. Oh, rame sekali, gila jemaatnya Makassar. Saya berpikir teman-teman Makassar ini tidak seantusias di Jawa, di Sumatera, malah jauh lebih kanda, jauh lebih semangat daripada yang kemarin kita lakukan. Jauh. Saya sampai sesak napas, kemudian di sana nggak bisa bernapas saking padatnya manusia. Tadi Dan yang di TikTok juga ya Gurunda? Langsung ke YouTube Dinda. Oh langsung ke YouTube. Iya, Masya Allah. Iya. Itu dia. Kayaknya gua harus pulang kampung. Harus. Ah nggak mungkin Bang Andi. Kenapa nggak dilepin di TikTok Gurunda? Padahal pasti rame itu kalau dilepin di TikTok. Ya itu dia. Maklum lah, adminnya berapa orang yang ikut kan? Ikut, Sadli ikut. Ya Sadli kan orangnya juga masa bodoh kadang-kadang. Itu dia. Tahu sendiri Sadli. Padahal Kalau ini dia males, kameranya ada di saya Gurunda, ini kameranya udah ada di rumah di sini. Wah itu dia makanya. Buat nanti jumpa pen aja ya Gurunda. Sadli itu kalau lagi malas ya kita ngumpul. Dia pergi cari AC di mobil tidur. Iya. Allahu Akbar. Tadi itu banyak yang hadir. Ada dari beberapa guru kita, dari Prof, ada dari Dandim, ada dari Polsek, ada dari anggota Dewan. Banyak pokoknya, ramai sekali tadi, Masya Allah. Tapi di ini enggak teman-teman kita tahu. Teman-teman Kiwal yang kawal tadi. Tapi mereka tahu ada api Sulsel. Ada teman-teman api, ada ketua api juga ada. Antusias daripada jemaat itu, penanyanya itu Masya Allah. Penanya itu semua pada mau bertanya, jemaat ratusan jemaat mau hampir semuanya mau bertanya. Tapi saya batasi karena ada kegiatan kan tadi habis maghrib. Enggak, cuma saya khawatirnya aja kalau kebablasan bertanya banyak nanti kayak Waloni menjawabnya gitu loh. Itu yang saya khawatir tuh. Enggak, aman Jibal Handi. Nah itu dia. Iya. Tadi yang di-share ke grup sama siapa Gurunda? Yang mana itu ya? Yang tadi foto di-share ke temennya Pak Arif. Oh itu ya Pak Arif. Yang foto itu ini sekretaris Pengadilan Agama Makassar, Dokter kalau nggak salah Dokter Yasmin tadi. Wah berarti orang-orang besar semua yang hadir ya Gurunda. Iya Masya Allah. Alhamdulillah, dan mereka sangat mendukung API, sangat-sangat mendukung apologet Islam Indonesia. Alhamdulillah. Jadi kalau Pak Arif yang turun tangan kan sekretaris, wakil dan ketua Pengadilan Agama seluruh Indonesia.
Iya, itu dia makanya. Itu waktu di Medan yang kemarin salah satu keluarga itu perangkat pengadilan loh yang turun, ketua pengadilan loh. Allahu Akbar. Ya, saya sangat bersyukur karena kota Makassar ini ternyata semuanya hampir dikatakan penikmat apologet Islam Indonesia. Kupikir di Makassar ini nggak terlalu peduli, ternyata Masya Allah, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, semuanya bahu-membahu hadir penuh masjid besar itu. Alhamdulillah. Di mana-mana Bang, cuma nonton bareng di pasar di mana gitu. Iya. Kita sudah saya belum kirim Kang ya, netizen di pasar. Oh, yang dari ini sudah. Iya. Malah sekarang kita trennya nonton, juga Bang. mereka pada Sudah. nobar Gurunda. The best emang. Alhamdulillah, Masya Allah. Tali agama Allah luar biasa, teman-teman. Ini akun saya baru bangkit tadi, mati lagi. Akun yang besar, gila betul ya. Itu Gurunda minta Akang atau yang ada saya akan meniru. Saya aja dikasih sama Gurunda. Oh, Kalau Saya si aja Edi, dikasih sama Gurunda. Tapi saya nggak ada, nggak mempan. Tengoklah tadi. Masya Allah. kalau si Edis kan memang ada nobar anak-anak kecil. Tapi setelah nobar nonton si Edis mikir dia kok jadi begini gitu loh. Anak kecilnya mikir ya. Dari situ tuh nonton kok jadi begini Edis gitu loh. Tapi yang lucu Gurunda, ada di tempat Iya. Bang Handi, tukang laundry baju. Itu penggemarnya si Edis, donaturnya si Edis itu yang punya laundrynya. Bang Handi ke situ tiap hari bolak-balik. Itu tukang lagi nonton si Edis kan. Tapi udah akhir ini enggak. Dia putar, dia cari nggak nemu gitu loh. Nemu sama kita nih, gitu loh. Nemu Bang Juma dia putar. Tapi nggak lama dia pindah. Kayaknya kata dia ngedumel dia, siapa sini ngomong Yesus mulu tiap hari katanya. Nggak tahu tuh Pak, siapa gitu. Kalau itu kan juga ada suara saya di situ. Wah, itu lagi sarkas itu ke Bang Andi itu sebenarnya tahu. Iya sih. Tapi kalau tempat Bang Handi sekarang kumpulannya emang oten-oten semua Gurunda di tempat Bang Handi ini. Takut dia. Lanjut. Ya, Pak Mun. Selamat malam Pak Mun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya Bang? Ya, Muslim Bang. Di mana nih? Tinggal di mana Pak Mun? Ini lagi di Bahu Makmur, Bahadopi, Kabupaten Morowali. Morowali? Iya, dari Makassar juga Bang Andi. Iya. Orang Bugis, Sidra Pindrang. Katanya mau ambil perumahan di Makassar. Jadi? Kok tahu? Ya tahu lah Bang. Oh, Bang Juma. ada andil kan? Ada andil di situ ya, Bang Di. Yang di perumahan sama Pak Andi Rasalolo kemarin. Oh, beda. Bukan. Banyu nggak punya, ada. Oh, ada. Di mana? Di Makassar di mana? Di dekat bandara Maros. Oh. Di Maros subsidi Bang, bukan Maros. Bukan komersil. Dari Jalan Poros masuk ke dalam ya? Kita kalau dekat itu dari bandara, belakang bandara Asrama Haji masuk. Lebih dekat. Oh, siap. Dari Sudiang itu 30 menit sampai. Kalau dalam kota nggak ada subsidi lagi. Di posisi harga berapa Bang? 173 harga subsidi pemerintah.
Bolehlah di DM saya siapa tahu ada brosurnya ya. Boleh. Atau di nomornya Bang Handi saja, Bang. Oh iya, boleh Bang Ya, Handi. saya kasih nomorku ya. Tunggu ya. Ada yang tahu nomor? Tunggu saya tulis dulu. Luar biasa metode dakwah seperti ini. Salut saya Bang Suma. Alhamdulillah. Sudah lama saya ikuti. Bang, itu nomorku Bang. Dipercepat sebelum ketinggalan. Itu nomorku tuh. Siap. Di screenshot. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Ya, nanti kita WA saja ke Bang Handi. Di Makassar kita di mana? Pinrang ya. Oh, tuh Pinrang. Pinrang. Andre kok barat na barat. Barat. Andre kombo barat. Malu apa ngimpang? Boleh bau lu. Malu apa ngempang? Ya lisana buntiti. Udah windu isinya. Sekali panen miliaran. Iya. Kabupaten yang paling makmur Sulawesi Selatan itu Pinrang. Subsidi swasembada beras, impor, ekspor malah dia. Iya, beras ya. Beras. Sama dengan sidrap. Ya kan sama aku sambung jadi ya. Iya. Kalau dulu hasil tambaknya bagus juga, tapi sekarang udah mulai ini banyak penyakit. Di Pinrang? Di Wakka ya? Iya, di Wakka, di Langa itu. Langa. Iya, itu penghasil udang berapa tahun yang lalu tuh. Tapi sekarang ini udah nggak terlalu kena penyakit kan. Bahkan tambak banyak jadi sawah ya untuk posisi gitu. sekarang ini. Iya. Kalau di Langga itu dengan di Wakka itu banyak orang Palopo di sana. Bertambah entok kalau sekarang. Iya, di Langa banyak juga orang Pangkep. Iya. Di Amani itu ada daerah wisata di sana. Amani banyak orang Pangkep. Orang Pangkep kan rata-rata hobi tambak. Nah, yang tidak punya lahan di Pangkep, dia hijrah ke Pinrang itu. Ke Pinrang. Iya. Pak Mun, izin. Kita lanjutkan diskusi yuk, Gurunda. Ya, lanjut. Boleh. Kebenaran firman Tuhan ini tersampaikan secara luas. Oke, saya menyambung dan ingin mempertanyakan suatu hal kepada Gurunda. Tadi sudah dijelaskan oleh Gurunda bahwa nabi palsu yang menurut Yesus dengan dalil yang diuraikan oleh Gurunda itu merujuk ke Paulus. Tapi tadi saya di awal saya menyebutnya menurut Bible itu sendiri Yesus, tapi Yesus Yunani. Nah, saya mau tanya nih Gurunda, ketika Paulus datang mengklaim bertemu Yesus dan mengabarkan tentang Kristus yang metong, lalu bangkit dan orang Kristen diselamatkan, kira-kira ada nggak wanti-wanti dari Yesus tentang nubuat penyesat yang palsu itu? Nah, tafadhol, Gurunda. Sorry besar ya, sekali. Matius 24. Matius 24. Di situ sangat jelas loh dikatakan ada dua yang perlu diperhatikan. Yang pertama tentang Yesus yang asli datang. Apa tanda kedatangannya? Kan jelas. Tanda kedatanganku adalah diikuti dengan matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, dan kemudian kuasa langit berguncang. Akan nampak anak manusia di tengah langit. Seluruh manusia di bumi akan meratap dan seluruh manusia akan melihat aku di atas langit, di awan-awan. Itu tanda kalau dia yang datang. Makanya dia jelaskan
Kalau ada yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sini, jangan kau percaya. Artinya itu bukan aku. Kalau aku yang datang, itu adalah tanda akhir dunia ini. Itu tanda penyesatnya. Tidak diiringi oleh tanda-tanda yang dijelaskan oleh Yesus itu. Begitu Dinda. Masya Allah. Kita kasih tepuk tangan teman-teman. Baik, Gurunda selanjutnya. Ini kan udah diterangkan bahwa wanti-wanti dari Yesus tentang penyesat itu benar-benar terjadi ke Paulus si Apostolos. Nah, kira-kira ada nggak Gurunda sosok lain yang juga mengajarkan hal serupa kecuali Paulus? Kalau semisal ada, masih bisa diperdebatkan. Kalau nggak ada, nah ini Paulus tiba-tiba klaim menjadi pertanyaan. Kira-kira ada nggak Gurunda selain Paulus gitu yang ngaku ketemu Yesus, mengkabarkan Kristus, ngaku aku rasul? Tafadhol Gurunda. Ananias. Tapi itu berkesinambungan cerita dengan Paulus. Yang terpisah dengan cerita itu yang ada di Wahyu 22:19. Akulah Yesus dari tunas Daud, sang bintang timur, gilang gemilang. Nah, payah kalau ini yang kita bahas. Kenapa? Bintang timur itu larinya ke Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Malah itu membahas tentang Lucifer. Iya. Yesus pernah enggak ketika dia bersama dengan murid-murid yang mengaku bintang timur? Pernah enggak? Enggak pernah sih Guru. Enggak pernah. Enggak pernah. Padahal dia sudah mengatakan di dalam Yohanes 17:18, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah. Artinya, kalau ucapan Yesus yang mengaku, akulah bintang timur, berarti ucapan itu sudah pernah Yesus sampaikan sebelum dia disalib. Pernah nggak? Pernah. Berarti yang berkata akulah Yesus bintang timur itu siapa? Yaitu yang dia katakan Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Begitu Dinda. Ya, cuman karena saudara-saudara kita ini udah terlanjur oten. Nah, di kamusku itu ada 3 jenis manusia Gurunda. Ketika diterangkan sesuatu, yang pertama dia akan paham, yang kedua tidak paham, yang ketiga ini oten. Oten itu salah lebih daripada tidak paham. Udah tidak paham membantah lagi. Nah, itu oten. Atau paham tapi bebal karena sudah tertutup hatinya. Bisa juga masuk ke oten. Nah, makanya oten naik biar nggak masuk ke dalam kategori 3 orang yang diterangkan itu. Iya. Ini nggak monolog teman-teman. Aku lagi tanya jawab kepada Gurunda. Kalau mono kan satu, Gurunda atau saya berbicara sendiri. Tapi ini dalam konteks dialog. Gurunda menjawab pertanyaan yang saya utarakan. Nah, saya kan bingung ini. Ya nggak apa-apa Gol, mungkin belum bisa ngebedain mana yang monolog mana yang enggak. Yang Kalau penting monolog tidak itu keluar satu. dari data. Dari kata monos. Nah, ini teman-teman, ketika Gurunda ngejelasin saya paham. Artinya saya bukan oten. Yuk kita coba naikin yang permintaan ya, dinaikkan Gurunda aja. ya. Oke. Iya. Selamat malam Pak Abid. Islam, Kristen. Ada Dinda Dito sombong sekali. Kenapa dia? Sariawan kah? Assalamualaikum. Sariawan kah? Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu momen dulu. Kirain Sariawan. Tanya, abang Sariawan ya? Enggak. Panas dalam? Enggak juga. Terus bibir pecah-pecah? Tersinggung dia kah? Dari lahir. Dari lahir kampret. Itu katanya. Ya sudah mulai kerasa goyang gigi saya Gurunda. Ya saya fokus di bawah nyari-nyari oten Gurunda.
Iya, maaf. silakan. Assalamualaikum Iwan Villa semuanya. Ya, dilanjut. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh ya, aku izin nyampein. Baik teman-teman yang ada di bawah, yang muslim, tolong ditahan dulu. Percayakan, penyampai kebenaran di sini ada Bang Zuma, Kang Dito, Bang Andi, dan Akang. Tenang. Kita sisakan 4 untuk Oten. Silahkan tinggal pilih siapa. Kalau lawan Bang Zuma, tahu konsekuensinya lah ya. Anda akan dibenahi akalnya. Tapi kalau nggak terima ya, kalian Oten. Oke, kita naikkan dulu ya yang lain. Pak Abid tadi di mana ya? Teman-teman muslim, tolong jangan multi guess dulu ya. Kalau ingin tanya sesuatu di bawah. Dan yang di bawah jangan lupa tap-tap layarnya supaya komal kita kuat dan apa yang difirmankan Tuhan itu terjadi dan tersampaikan secara masif. Kang Dito, tukang buru Oten. Oten hunter ini Kang Dito ini. Gimana Kang Dito, udah dapat Otennya? Yuk kita cari ya. Nah, Gurunda, mereka sering klaim, ini kita berbicara dalam konteks iman kita ya. Menurut kitab Petrus bahwa nabi palsu itu berasal dari gua-gua. Nah, apakah benar Gurunda? Mereka kan bilang gitu, oh Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril itu pertama kali di Gua Hira. Nah, itulah nabi palsu. Nah, kira-kira gimana Gurunda? Biar yang di bawah dapat Bahaya itu. Fadol. Bahaya itu kalau bicara mengenai goa. Bahaya. Karena karena Kristus yang disalib itu dikubur di goa. Ketika Maria minggu pagi masuk ke goa, bertemu dengan sosok yang katanya malaikat. Pertanyaannya malaikat atau setan? Katanya di dalam goa disimpan setan. Ya kan? Yusuf Arimatea itu kan goa tuh. Betul. Bisa orang masuk, makanya punya pintu karena dia berbentuk goa. Bahaya itu. Bahaya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau mereka pakai ayat itu untuk menggugurkan kenabian Nabi Muhammad secara tidak langsung dia menampar Tuhannya sendiri ya Gurunda ya. Iya, betul. Waduh. Bahkan semua Abraham, Daud, Daniel semuanya dimakamkan di dalam goa. Berdasarkan Bible, keturunan Daud itu hampir seluruhnya dimakamkan di dalam goa. Bahaya itu. Nabi Muhammad tidak menerima wahyu di dalam gua. Nanti ketika dia keluar dari gua baru dia didatangi oleh malaikat Jibril. Tapi nantilah itu kita bahas. Oke, siap ya. Oten jangan coba-coba bawa itu, berbahaya. Bahaya, Oke. bahaya. Izin, kita sapa dulu. Selamat malam Pak Priyo. Halo, selamat malam. Silahkan dibuka mic-nya. Udah kami undang. Oh, udah dibuka. Nggak ada suaranya, Pak. Bentar izin, Pak. Hujan di sini. Lanjut. Pak Pendeta Agus naik, Pak Pendeta. Nah, ini ada Pak Pendeta Gurunda. Pak Agus, seorang penginjil yang ulung. Mungkin mau berdiskusi Pak Agus tentang siapakah nabi palsu. Ini menurut tema di host ini. Tapi kalau misalkan Pak Pendeta ada tema ya, punya tema sendiri, silakan diajukan. Oh, punya saya noise ya? Gordian di moderatorin dulu, punya saya noise katanya. Oke, silakan Pak Agus. Selamat malam. Selamat malam saudaraku semuanya. Salam damai, salam NKRI. Temannya Salam damai, salam NKRI. Nama nabi palsu ya. Siapa nabi palsu?
Ya, tadi Bang Zuma sudah menjelaskan dan itu terkonfirmasi oleh Alkitab bahwa indikasi-indikasi yang dinubuatkan Yesus itu diverifikasi oleh Paulus. Mungkin Bapak bisa membantah itu, atau kalau mau dan belum dengar, mungkin Bang Zuma bisa secara singkat menjelaskan kenapa hujahnya demikian. Atau Pak Agus sudah mendengarkan, silahkan mungkin dibantah. Silahkan Pak Pendeta. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Kalau yang selama ini Bang Suma narasikan tentang nabi palsu itu ya, yang selalu didasarkan kepada di Matius pasal 7 misalnya, kemudian tentang bahkan dinarasikan bahwa yang berjumpa, yang menemui Paulus juga itu adalah nabi palsu. Apakah benar seperti itu? Yup, ya. Ya. Jadi sebetulnya harus dipahami secara utuh, tidak bisa kita kemudian langsung menafsirkan dari hanya konteks di Matius pasal 7 tentang nabi palsu, kemudian kita membuat narasi bahwa nabi palsu itu berarti termasuk yang menjumpai Paulus misalnya, karena realitasnya bahwa kepalsuan itu memang tidak hanya muncul setelah Yesus naik ke surga, tapi nabi palsu atau nubuat-nubuat palsu atau orang-orang yang mengatasnamakan diri sebagai utusan Allah, utusan Tuhan, orang-orang yang mengatakan menyamakan diri sebagai orang-orang yang diberikan perkataan otoritas, itu pun sudah muncul di Perjanjian Lama. Nabi-nabi palsu, bahkan manusia sejak awal. Intinya Pak, Paulus nabi palsu bukan? Oh bukan. Oh bukan, biar diskusi kita berjalan Jadi saya harus jelaskan begini. Kebanyakan prolog. Oke, jadi sementara kan saudara-saudara sering ring, ya kan, kemudian setelah Yudas jatuh maka digantikan ada ring 70 murid, kemudian ada ring 120 murid, dan terakhir adalah 500 murid. Jadi apakah Paulus termasuk di antara murid yang sekian banyak? Oh, itu termasuk. Dan kenapa Paulus sering dinarasikan bahwa dia adalah nabi palsu? Hanya karena dia tidak bersama-sama Yesus selama 3 tahun ketika dia melayani, dalam kehadirannya di tengah-tengah manusia. Itu harus dipahami bahwa Paulus adalah seorang memang benar muncul kemudian setelah Yesus naik ke surga. Tapi siapakah Paulus? Paulus itu di antara 12, di antara 170, di antara 120, di antara 500 murid. Paulus pada masanya adalah seorang yang punya kemampuan ilmu yang melebihi murid-murid yang lain. Oke, Pak Kenapa? Pendeta, udah kita Bentar, tangkap saya poinnya. belum. Oh, iya. 30 Karena detik lagi ya, Paulus itu jangan lama-lama mencapai dulu. tahap yang paling tinggi secara pendidikan di antara para murid. Paulus itu mencapai pendidikan yang disebut sebagai rabi. Kalau mungkin selevel sekarang itu sebagai sarjana lah, S2 lah, magister atau itu seorang guru, seorang pengajar. Ya kalau kita asumsikan sekarang pengajar itu minimal S2 ya, kalau mengajar sarjana minimal S2, S3. Jadi Paulus itu levelnya di situ. Jadi itu sebabnya kenapa misalnya teologi-teologi Paulus itu lebih
lebih kontekstual dalam menghubungkan antara Taurat dan Injil karena dia punya kemampuan di sana. Dia seorang termasuk dia adalah murid dari Gamaliel yang ahli Taurat, seorang ahli pengajar agama Yahudi di masa itu. Jadi bagaimana mungkin Pak Pendeta, Paulus disebut udah sebagai kita seorang tangkap. nabi palsu? Terlalu panjang. Nanti kita tanggapi dulu. Sekarang begini, kalau ini tidak ini mau dibantah, coba tunjukkan, kan teman-teman kan pasti dari forum ini akan memunculkan kepalsuan itu berdasarkan kebenaran yang kalian percaya. Siap, Coba kita tunjukkan bantah. satu ayat di Al-Quran yang mengatakan bahwa Paulus nabi palsu. Dan tunjukkan satu di ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa Paulus nabi palsu. Silakan. Thank you Pak Pendeta. Nanti ditanggapi lagi karena masa gereja pada minggu hari ini sudah selesai. Tafadol Gurunda Zuma, mungkin bisa ditanggapi dan silahkan tokan. Baik, adalah satu keanehan kalau kepalsuannya Paulus minta di Al-Quran gitu ya. Yang bisa mengatakan Paulus itu nabi palsu ya Yesus. Kalau Al-Quran itu datang cuman mengatakan bahwa Nabi Isa alaihi salam itu adalah utusan Allah kepada Bani Israel. Itu Al-Quran. Dan di antara orang-orang yang kepada mereka Nabi Isa diutus, ada yang membuat makar, ada yang mengatakan Nabi Isa disalib, dikatakan bahwasanya wa qaulihim, karena ucapan mereka maka aku hukum mereka. Karena dia mengatakan bahwa Nabi Isa itu dibunuh, disalibkan. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Padahal mereka tidak membunuhnya, melainkan yang diserupakan dengan pembunuhan itu hanya kepada mereka. Makanya Paulus itu kebablasan karena dia mengatakan bahwasanya Yesus anak Maria itu adalah manusia terkutuk. Itu aja ketahuan bohongnya. Kemudian di mana di mana Yesus itu mengatakan bahwa Paulus itu adalah nabi palsu? Di Matius 7 nomor 22, nomor 23, dari data nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu, yang nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala. Di mana Paulus ini disebut serigala? Di dalam Kejadian 49 nomor 27. Paulus itu adalah serigala. Di mana Paulus mengaku serigala? Di dalam Filipi 3 nomor 5, aku adalah keturunan serigala. Di mana Yesus mengatakan waspadalah kepada Paulus? Di dalam Matius 20. Matius mengganggu konsentrasi saya. Di-mute dulu, mengamuk pendeta ini. Matius 7 nomor 15 jelas di situ. Waspadalah kepada Paulus sang serigala. Itu aja dulu. Jadi nggak usah muluk-muluk ke Al-Quran, terlalu berat nanti. Saya ulang lagi supaya paham. Yesus mengatakan waspadalah kepada Paulus yang adalah serigala. Matius 7 nomor 15. Di mana kemudian dikatakan Paulus itu serigala? Kejadian 49 nomor 27. Di mana Paulus dengan mulutnya sendiri mengaku serigala? Di dalam Filipi 3 nomor 5. Jadi serigalanya, nabi palsunya adalah Paulus. Apa endingnya? Pengikut Paulus akan memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, dan kemudian bernubuat pakai nama Yesus. Padahal mereka bukan Bani Israel. Mereka pengikutnya adalah serigala buas. Termasuk Pak Agus ini serigala. Silakan. Pak Pendeta, silakan. Kok diem? Fakta data loh. Tadi Bapak nggak nyebutin beberapa ayat. Silakan. Oke. Yang pertama adalah tidak ada ayat mengatakan bahwa Paulus itu seorang nabi. Jadi kalau kemudian Bang Suma mengatakan bahwa status Paulus adalah seorang nabi, tidak disebutkan. Tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Paulus adalah seorang nabi. Ya, tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Paulus adalah seorang nabi.
tapi dia adalah rasul. Yang kedua adalah Matius 7 ayat 15 tidak sama sekali berhubungan dengan Paulus. Tidak ada apapun yang menjadi dasar untuk mengkaitkan tentang nabi palsu yang menyamar sebagai domba. Tidak ada satu ayat pun yang bisa dikategorikan bahwa itu berhubungan dengan Paulus. Kemudian yang lain adalah karena Bang Suma tadi mengutip-ngutip ayat Al-Quran, maka saya juga minta untuk Bang Suma jelaskan surat Maryam ayat 21, surat Maryam 33, tolong dijelaskan kepada saya. Karena tadi Bang Suma mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu ditujukan kepada bangsa Israel. Bagaimana Anda menjelaskan surat Maryam 21? Dan juga menyinggung bahwa Isa itu tidak mati. Bagaimana Anda menjelaskan surat Maryam 33? Silakan. Bukan membantah, malah bertanya. Oke, baik. Iya. Dikatakan di dalam surah Maryam ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kadzalik qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Roh Kudus berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikan satu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah satu urusan yang sudah diputuskan. Manusia yang berakal sehat menurut surah Maryam ayat 21 akan mendapatkan pelajaran bahwa Allah telah mengutus seorang nabi yang lahir tanpa ayah kepada Bani Israel, tapi Bani Israel kemudian menolak nabi tersebut, malah ingin membunuhnya. Lalu kemudian dari kalangan orang-orang Yahudi ahli kitab muncul orang-orang zalim yang mana mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah dibunuh, lalu kemudian dijadikan menjadi Tuhan bagi non-Yahudi. Itu bagi orang yang berakal. Kemudian ayat 33 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wassalamu alayya yauma wulid wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Ini adalah doa Nabi Isa ketika Nabi Isa masih ada dalam ayunan. Beliau menjelaskan kepada Bani Israel, aku bukan anak zina, ibuku bukan seorang pesina, aku ini adalah seorang hamba Allah, atani alkitab, yang diberikan ketetapan-ketetapan kepadaku, wa ja'alani nabiyan, dan aku ini adalah seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan aku adalah seorang yang diberkati oleh Tuhanku di mana saja aku berada. Maka Nabi Isa kemudian mengatakan, wa barran walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan aku berbakti kepada ibuku dan aku dijadikan oleh Tuhanku tidak menjadi seorang yang sombong lagi celaka. Semoga kesejahteraan dilimpahkan pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, dan pada saat aku dibangkitkan kembali. Setiap manusia memiliki 3 fase dalam hidupnya: lahir, wafat, lalu bangkit kembali. Seperti itu saudara. Ingat, saya jelaskan terhadap ketidaktahuan Anda. Matius 7 nomor 15, di situ jelas Paulus mengatakan, waspadalah kepada nabi palsu yang nyamar domba. Domba ini Bani Yakub, domba gelar kepada pengikut Yesus, dan serigala ini adalah gelar keturunan Benyamin. Makanya tadi saya arahkan Anda untuk belajar Kejadian 49 nomor 27, ketika Yakub memanggil anaknya yang bernama Benyamin. Benyamin, dia duduk minum kopi, pesan sama Mak Erod sebelah, biar kita ngopi sama sini. Kata Nabi Yakub kepada anaknya. Lalu kemudian apa kata Nabi Yakub kepada Benyamin? Benyamin, laku perbuatan keturunanmu nanti seperti serigala.
merampok, lalu membagi-bagikan hasil rampasannya. Paulus di dalam Filipi 3 nomor 5 mengaku, aku orang Yahudi, keturunan Benyamin. Tangkap basah dia ternyata serigala. Merampas hukum Taurat, lalu membagi-bagikan kepada orang Roma. Jadi Yesus menasihati muridnya agar waspada kepada pendiri agama Kristen, yaitu Paulus laknatullah alaih. Demikian. Oke, akhirnya semakin ketahuan bahwa Bang Suma Al-Quran pun tidak dipahami. Surat Maryam itu dengan jelas mengatakan di sana adalah sebagai tanda bagi manusia, bukan tanda bagi Bani Israel. Tapi tanda Bani Israel bagi bukan manusia. Yang kedua adalah Bani Israel bukan manusia. Apakah Al-Quran itu dituliskan untuk orang Israel pakai atau orang otak. Arab? Pakai Kalau otak. itu dituliskan Pakai kepada orang otaknya Israel, dulu. kenapa dituliskan Pakai otaknya ada dulu. di Al-Quran? Bani Israel manusia atau bukan? Manusia. Manusia, ya udah. Oke. Kirain nggak tahu. Ya makanya jangan ditambah-tambahin. Itu manusia Ya secara umum, anda bukan yang Bani Israel. menambah-nambahkan. Oke, kalau Nabi begitu- Isa alaihi salam diterangkan di dalam Al-Quran. Ya Oke. Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Hanya untuk Nggak Bani ada di Israel. surat Maryam 21 itu adalah tanda bagi manusia. Nah, Ya, sekarang Bani saya Israel tanya, manusia enggak? Semua bang orang Muslim apa bukan atau orang Israel? Iya. Muslim apa orang Israel? Tidak nyambung. Enggak. Nabi Isa Anda Muslim apa orang diutus. Israel? Nabi Al-Quran itu buat Isa siapa? diutus untuk Bani Israel, Cak Kangkung. Mau pendeta, mau jemaat sama yang aja, kedua, Pak. yang kedua begini. Apa lagi? Tadi Anda mengatakan bahwa Kenapa Anda nggak bantah itu Paulus adalah serigala? Kenapa? tidak perlu saya bantah karena tidak ada hubungannya. Yang jelas Anda Karena sudah Anda berbohong, sudah tidak ketahuan. bisa, Kata-kata. tidak Coba bisa mana ayat? Anda membantah itu. Coba mana ayatnya yang Karena mengatakan bahwa Paulus itu adalah memang serigala. Tunjukkan Itu ayatnya mana. Tunjukkan apa? ayatnya mana Paulus adalah serigala. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Kejadian 49 nomor 27. Coba bacakan. Ya saya sudah bacakan tadi kucluk, makanya kurangi onani. Inilah kau. Otakmu nggak Ini- berfungsi. 2 kali saya bacakan Sorry, samamu. saya harus mundur. Saya tidak bisa berbicara dengan pembohong. Ya makanya Karena saya udah jangan jadi terpapar sama- pembohong, jangan jadi pendusta ente. Kurangi makan babi supaya otakmu itu waras. Jangan kelamaan nyembah kucluk. Udah Anda dibilang tidak bisa jelaskan, mau Paulus, jelaskan dengar, tentang orang lain. dengar. Anda harus Oke, belajar terima jujur. kasih. Dengar, supaya Anda waras, jangan gila permanen. Tadi 2 kali saya ajarkan sama Anda. Di mana Paulus dikatakan serigala? Kejadian 49 nomor 27. Malah kabur. Koplak. Lari ke Al-Quran. Sok paten. Aku saja bingung, saya menghadapi ular jenis apa kau itu. Udah dibilang, di mana dikatakan Paulus itu serigala? Udah kutunjukkan dalilnya pun. Oke, izin Gurunda, saya sapa Itu dulu. padahal pendeta besar loh itu. Kok kayak gitu ya pendeta? Berarti pendusta besar berarti. Ya kan tadi saya udah bilang Kang Gurunda dan teman-teman yang lain, ada 3 jenis manusia ketika diterangkan. 1 paham, 2 tidak paham, 3 oten. Pendeta loh. Tadi harusnya dia kaget kan? Seorang pendesta harusnya dia kaget. Di mana Paulus itu kemudian disebut serigala oleh Yesus? Kutunjukkan pun dalilnya. Runut dari perjanjian lama. Lari ke Quran. Dasar koplak. Jenis ular apa kau itu? Bang Cuma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan enggak? Saya ngomong pakai data, Pandi. Bukan saya cuap-cuap. Enggak. Aduh. Kejadian 49 nomor 27. Baca satu perikop, bosku. 12 anak Yakub itu dinubuatkan semuanya oleh Yakub sebelum dia meninggal. Dia memanggil seluruh anaknya.
Apa kata Yakub kepada anak-anaknya? Hei kalian, datanglah berkumpul supaya ku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Nomor 2, berhimpunlah kamu dan dengarlah ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. 1. Ruben, ya ayah, engkau anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air. Tidak lagi engkau terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki menaiki tempat tidurku. Anak kedua, Simeon, dan anak ketiga, Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Dipanggil semua anaknya satu-satu. Dipanggil lagi. Anak keempat, Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk dan seterusnya. Bla 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 bla. Yehuda adalah seperti anak singa. Bla 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 bla. Dipanggil lagi anak selanjutnya. Zebulon akan diam di tepi pantai laut. Bla 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 bla. Dipanggil lagi. Isakar akan seperti keledai yang kuat tulangnya. Dipanggil lagi yang lain. Semua dipanggil. Dan juga dipanggil. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Lalu dipanggil, dan kau Gad, kau akan diserang oleh gerombolan, tetapi dia akan menyerang tumit mereka. Lalu dipanggil lagi, Asher, makanannya akan limpah mewah dan dia akan memberikan santapan raja-raja. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Yusuf seperti pohon buah-buahan yang muda. Lalu dipanggil siapa yang terakhir? Siapa yang terakhir? Siapa yang terakhir? Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam pada waktu pagi. Ia memakan mangsanya pada waktu petang. Dia membagi-bagikan rampasannya. Di mana buyutnya Paulus? Isakar, Naftali, Yusuf, Aser, Dan, Zebulon, Yehuda, Simeon, atau anak pertama Ruben atau Benyamin? Benjamin, Paman. Benyamin, Paman. Baca Filipi 3 coba. Filipi 3 nomor 5. Apa yang dikatakan oleh beliau? Alena, Bapakkah? Apa dia mengatakannya? Filipi 3 ayat 5. Ya. Aku disunat pada hari ke-8. Bangsa Israel tulen. Dari suku Benyamin. Benyamin. Loh, kok bukan suku Yusuf? Lewi. Dari suku nubuat Yakub untuk Benyamin apa tadi? Akan seperti serigala yang menerkam. Yesus minta muridnya hati-hati kepada siapa? Serigala. Sudahlah teman, kau akan sakit. Kalian itu terlanjur oten, tapi kalian tidak belajar Bible. Bible. Bawa itu, pendeta aja kabur loh. Dengerin fakta itu. Charles, selamat malam. Oten Muslim, bro. Kalau gue bang Kristen, tapi gue cuma pengen follow up aja, kayak belajar hal baru dari debat-debat kayak ini bang. Masya Allah. Siap. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan kepada Bang Zuma? Tadi sempat cari Google bang, tentang oten, tapi nggak tahu arti oten apa bang, cuma pengen tahu. Oh, oten itu candaan aja.
Yes, Itu artinya sama, orang sama Kristen kadrun. oten itu orang Kristen sok nekat. Ya sorry ya bang. Kalau kadrun, ya sama bang. Kalau kadrun saya jelaskan kan bang. Kalau Iya, kadrun itu artinya kafir dari gurun turun temurun. Iya udah lihat tadi. Oke, santai dulu Kang. Ini kawan kita lagi pengen belajar. Bang Charles, ada yang mau digugat, ditanyakan ataupun disampaikan? Cuma tadi Karpet doang merah sih. untuk Bang Charles. Cuma pengen tahu tentang Oten doang tadi bang. Soalnya sambil buat tugas kan lihat live ini kayak pengen belajar lagi. Sama ini apa namanya? Nambah wawasan lah pokoknya. Wow. Tafadhol Gurunda, kita kasih pelajaran adinda kita. Pengen Mungkin follow up masih aja. tersegarkan isi kepalanya. Iya, belajar tentang apa? Ilmu itu luas. Tentang Bibelnya Gurunda. Ya bang. Soalnya gua kan gua Kristen. Terus? Jadi gua pengen belajar hal baru aja gitu. Gua Lamanya gereja belajar Alkitab nggak bro? Ada, cuman kayak masih suka pengen belajar hal lain juga, belajar baru. Nggak salahnya kan, nggak ada salahnya belajar. Nggak Sama ada, pernah nggak ada, betul. sempat masuk Mormon juga. Enggak, Tapi bentar cuman Bang Goldian, izin Bang Goldian sebelum ke perdebatannya ya. Buat teman-teman muslim ya, terutama buat para perempuan yang ingin jadi reseller atau ingin jadi distributor skincare-nya Gurunda Juma, silakan hubungi ke saya ya. DM ke saya atau WA ke saya ya, teman-teman. Nanti saya spill produknya seperti apa. Alhamdulillah, produk skincare Gurunda udah launching, teman-teman ya. Mari kita dukung. Nanti saya spill kayak gimana produknya. King Care, ayo. Nanti tinggal hubungi ke saya ya, ke WA atau ke DM. Mas, iya. Thank you, sahabat. Jadi gini, saudara Charles, di dalam Al-Quran, kitab suci kami, diterangkan gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Hadza siratul mustaqim. Artinya, dan sungguh dia ketika datang adalah benar-benar pertanda akan hadirnya hari kiamat. Dia yang dimaksud di sini adalah nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel lahir tanpa ayah. Nah, Anda kan ingin belajar hal baru tuh. Menurut Al-Quran, nabi yang diutus kepada Bani Israel yang diangkat ke langit akan turun kedua kalinya dengan tanda datangnya hari kiamat. Apabila ia datang, maka hancurlah dunia ini, kiamatlah dunia ini. Rupa-rupanya itu juga tertulis di Matius 24. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, muridnya datang di data nomor 3. Apa kata Yesus? Apa kata muridnya? Guru, apa tanda kedatanganmu dan apa tanda berakhirnya dunia ini? Yesus menjawab, tanda kedatanganku adalah seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang, akan nampak kemudian anak manusia di tengah langit, seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat aku di langit. Ini tanda kiamat kalau dia yang datang. Lalu Yesus teruskan, apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Sebab kalau aku yang datang, akan diikuti tanda-tanda tersebut. Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan. Sedangkan Yesus di Matius 23, di data nomor Yesus 23, Matius 24 nomor 23, Yesus berpesan, jadi kalau ada yang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan murid pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun,
ada Mesias dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Nah, kenapa dilarang percaya? Karena kalau yang datang aku, maka diikuti tanda-tanda kiamat. Kalau bukan aku, tidak diikuti tanda-tanda kiamat. Jangan kau percaya. Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun dan di dalam bilik rahasia. Apa nasihat Yesus? Jangan percaya. Pertanyaannya, kenapa saudara Kristen percaya? Ya juga. Nanti dipertimbangkan lagi deh, Bang. Nah, itu dia. Yesusnya dengan tegas mengatakan, jangan percaya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Matius 24, masih dalam Matius 24. Nomor 4, nomor 5. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti kata Yesus, akan ada penyesat setelah dia terangkat ke langit, datang dengan memakai nama Yesus dan berkata dirinya adalah Kristus. Oknum tersebut akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya, sebab itu adalah penyesat. Itu ya, silakan. Thank you banget buat informasinya untuk teman-teman muslim. Gue mau lanjut nugas. Ya, Jadi, silakan. terima kasih untuk informasinya. Nanti gue kalau misalnya ada waktu lagi nge-live, kalau ada silakan waktu nanti gue join. Siap, silakan Thank you, saudara Charles. Thank you, sama-sama. Oke. Jangan kapok ya Bang Charles. Di sini enak, belajarnya terbuka, nggak ada tepu-tepu gitu ya. Nggak ada pembayaran juga. Ah iya, nggak ada melahi ayat 10 yang padahal udah dibatalin Paulus tapi terus dipakai pendeta. Oke, izin Pak Iwan, selamat malam. Izin, saya dibawa aja mungkin. Fadol Bang Fandi. Jangan di sini aja. Sini aja. Enggak, nanti kalau ada yang mau ditanyakan kan bisa saya naik lagi tanya sama Bang Zuma. Enggak, di sini aja. Ini masih ada 3 slot, Pan. Di sini aja. Siap. 3 slot buat Oten. Di ini moderatorin Bang Gol. Ambil alih deh Bang Fandi biar nggak gabut. Fadol Bang Fandi. Sama aja. Saya sambil mencatat nih. Bang Goldian lanjut. Oh iya, siap. Bang Barbar, selamat malam. Jadi enak teman-teman, kalau kita diskusi, ada teman-teman Kristen kita yang naik, yang pikirannya itu masih terbuka, apalagi yang masih mahasiswa, dia bakal mempertimbangkan segala ucapan yang disampaikan Bang Zuma, karena based on data. Tapi kalau yang sudah tua, teman-teman, semisal kayak Opung tadi yang diskusi sama Bang Zuma, terus Pak Pendeta, itu yang kaya karena perpuluhan. Waduh, diterangkan begitu jelas dan gamblang. Jawabnya apa? Tiba-tiba lari ke Al-Quran, nggak nyambung. Berikan lele lu nggak nyambung le. Kok gitu? Ini ada chatnya Dinda Pandi. Assalamualaikum Kanda. Sulabuhu, kadang Bang Suma lupa baca hu. Ada beberapa kawan TikTok yang pesan ke saya. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Jadi dalam membaca Quran itu bisa nggak dibaca huruf terakhir kecuali disambung. Saya kan kadang wama katalu wama salabu walakin subbihalahum, boleh, kecuali kalau saya baca langsung wama kataluhu wama salabuhu walakin subbihalahum. Tapi kan saya penggal. Wa ma kataluh wa ma salabuh walakin subbiha lahum. Nah, jadi kalau misalnya harus dibaca terakhirnya, berarti gini caranya. Kalau kita mau ikuti pesan teman-teman kita, itu juga betul.
mengingatkan. Tapi kalau kita mau ikuti kaidah itu, jadi kita bicara gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berarti kita harus kayak gitu kalau kita harus baca semua. Tapi tidak melanggar kaidah. Kalau saya membaca wa ma katalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum, yang merusak kaidah kalau saya membaca begini. Wa ma katalu wa ma salabu walakin syubbiha lahu. Itu merusak kaidah. Begitu Dinda sampaikan kepada teman-teman kita. Sama seperti ketika mengajarkan menuntun syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Boleh. Karena itu kaidah mengucapkan kata per kata. Yang salah kalau saya membaca begini, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu keliru. Itu nggak boleh. Itu menyalahi kaidah karena itu adalah idgham bila gunna. Asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu nggak boleh, menyalahi kaidah tajwid. Tapi kalau dikatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, menunggu orang yang bersyahadat mengucapkan Muhammadan baru kita lanjut Rasulullah, itu nggak apa-apa. Yang salah itu kalau saya lanjut wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu nggak boleh, ditertawakan sama ustadz. Nggak bisa itu menyalahi kaidah bacaan Quran. Nah, ada juga yang menasihati saya gitu, Bang, kalau tuntun syahadat jangan begitu, kecuali seperti yang tadi wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu salah. Tapi kalau saya penggal karena disebabkan saya membimbing atau menuntun syahadat, boleh, karena memang bacaannya seperti itu. Kecuali saya baca langsung, harus nunnya itu dipalingkan menjadi ra, karena itu adalah hukuman bacaan. Hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Begitu saudaraku. Ya, begitu sedikit ilmu yang saya tahu, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, lanjut. Silakan sahabat-sahabat yang lain. Masya Allah, jadi diwakafkan nggak apa-apa ya teman-teman, dan nggak mengurangi makna. Izin Gurunda nyapa yang lain. Ya, Selamat silakan. malam Bro Barbar. Ini dari tadi nggak jawab, aku izin turunin, ganti yang lain. Bro Reci Full Morningstar, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Ya, malam. Waalaikumsalam. Bang Islam Juma. atau Kristen, Bro? Islam. Oh, Tapi saya Islam. mohon tanya, mohon dijawab ya, Bang ya. Iya. Saya itu kan masuk komalnya Kristen. Selama ini kan kita berjuang ingin menghapus nama Allah di Bible, kan seperti itu kan? Iya. Nah, terus mereka tuh menjawab gini, nama Allah itu hak untuk kita semua, sebab di surat Al-Hajj 40, saya bacakan terjemahannya ya. Sebagian manusia dengan sebagian yang lain tentulah telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah.
Ya, jadi di sini kan ada sinagog, wihara, gereja yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Nah, mereka yang mengeklaim, lah nama Allah dulu sudah ada di gereja, jadi kita tidak mau menghapus nama Allah dari Bible. Kira-kira tentang surat Al-Hajj 40 itu bagaimana? Terima kasih. Al-Hajj ayat 40, Bang. Ayat 40. Iya. Kita lihat ya. Silakan. Terima kasih. Baik. Kalau kita berbicara mengenai gereja dalam bahasa Arab itu apa, Bang? Abang tahu nggak? Saya bacakan ayatnya ya, Bang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalika wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu inda rabbih. Uhillat lakumul an'am illa ma yatsala alaikum wajtanibur rijsa minal awthan wajtanibu qaulaz zur. Mana kata gereja di situ, Bang? Itu ya? Benar enggak itu ya? Berarti Al-Hajj ayat 40 kan dah. Oh, ayat 40. Ayat 40. Saya dengarnya tadi ayat 30. Alladzi akhriju. Yang itu. Betul, yang itu. Oh, iya. Alladzina ukhriju. Ayat 40. Saya kalau surat Al-Hajj hafalnya ndak di ayat ini. Kalau gereja Al-Kinisa. Gereja dalam bahasa Arab itu kanisa. Iya. Nah, coba Kaf, nun, dan sin. iya. Ibadah-ibadah mereka masjid dan dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja biara Nasrani, gereja-gereja. Coba kita lihat, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa ayyaqulu rabbuna Allah walaula Allah ba'dahum bi ba'din lahud dimat sawami'u wa biya wa salah wa masajidu yuzkaru fiha ismullah katsira. Enggak ada di situ gereja. Mana gereja di sini? Terjemahannya ya? Ya, terjemahankan dah. Terjemahan. Gini Bang Zuma, yang saya baca ini kok gini ya. Tentulah telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Dan yang disampaikan tadi betul. Salah ini gerejanya ini apa ya? Ini kanisa ini ya. Jamaknya kanais ini ya. Ya, jadi gini Bang, yang dikatakan kemudian yang di dalamnya banyak disebut nama Allah itu adalah masjid-masjid, bukan gereja, bukan Nasrani. Ini masjid yang dimaksud di sini, yang disebut nama Allah di dalamnya, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang-orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Anda memaknai seakan-akan di semua rumah-rumah ibadah yang dimaksud tadi. Betul begitu? Sebenarnya yang memaknai bukan saya. Jadi waktu itu saya masuk ke Komal Kristen, terus lawan saya tuh yang bicara seperti itu. Nah terus saya kepengen nyari jawabannya kepada yang lebih ahli lah. Ya benar itu Bang. Jadi yang dimaksud di sini masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah akibat keganasan perang. Itu maksudnya Bang. Jadi
tidak dikatakan bahwa di gereja biar Nasrani, rumah-rumah ibadah Yahudi disebut nama Allah, bukan, tapi masjid-masjid yang di dalamnya disebut nama Allah akibat keganasan perang. Itu maksudnya. Jadi bukan memang kata-kata yang terakhirnya dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Memang betul seperti itu. Iya, itu Terima dia kasih ya, maksudnya. Bang, Sama-sama kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku izin nyampein ke teman-teman kita harus senantiasa husnudon ya. Kalau misal ada saudara kita muslim naik pengen belajar dan bertanya, teman-teman jangan langsung tuduh Oten. Kasihan loh. Yaitu pertanggungjawaban iman dia sama Allah. Yang penting teman-teman husnudon dulu lah. Kalau dia naik pengen belajar bertanya, ya kita jawab supaya apa? Pandangan dia lurus. Kalau dia hilang arah terus kita nggak ada yang menyelamatkan, itu gimana teman-teman? Senantiasa husnudon lah. Biar kalau dia ngibul itu pertanggungjawaban dia sama Allah. Kira-kira gitu ya, jangan terlalu sering suhudon. Izin. Oke, Pak Plutus, selamat malam. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih, kalau saya muslim sih, cuman saya ingin ngucapin terima kasih sama Bang Zuma dan yang lainnya. Kebetulan ini cerita singkat ya. Saya alhamdulillah dapat berkah juga sih. Temen saya orang Manado, namanya Roni Salamoni, salah satu pendeta. Kemarin pas waktu kenaikan Isa Al-Masih itu, dia nelpon saya, dia pengen belajar Islam. Saya bilang kenapa? Dia tuh datang ke roomnya siapa tuh yang sering, si Edis tuh datang roomnya Edis. Dia bertanya di sana, nggak lama tuh dia bingung. Nah, ketemu kata dia Pit Bang Zuma, maaf nih ya semuanya, yang mengatakan bahwa Yesus itu kan maha segalanya, ya kan? Kok dia malah kalau nggak nyusuh gitu kan, jadi bayi nggak nyusuh gitu kan, dia nggak bakalan jadi orang gede, malah apa bahasa dia kemarin tuh bilang tuh kayak bonsai apa kalau nggak salah, saya ini juga itu ucapan saya Bang. Ya, semalam itu Bang, semalam kan pitnya tuh kan, videonya tuh sama saya dikirim, saya dengerin tuh. Kalau nggak ditetein katanya gitu kan, dia jadi bonsai. Kalau nggak dikasih makan katanya kan, dia bakal busung lapar katanya gitu kan. Nah dari situlah dia bertanya, kata dia, kenapa kemarin kata dia saya libur kerja, wafatnya Isa Al-Masih dan sekarang naiknya Isa Al-Masih. Nah karena saya kurang paham masalah, nggak terlalu paham sih maaf dikata. Saya cuma bilang seperti ini. Di dalam Islam itu ada yang namanya itu 40 hari, ketika orang meninggal ada 40 hari di saat orang tadi itu berpisah dengan kerabatnya, saudaranya, saya bilang gitu kan. Nah tapi perbedaannya Isa Al-Masih itu saya bilang ketika dia disebut wafat, tapi dia diangkat, tapi dia tidak ke alam sana dulu, saya bilang selama 40 hari dia melihat, saya kurang tahu ada ayatnya, saya bilang itu cari aja. Dia melihat ketika orang yang diserupai Allah dengan seperti dia, saya bilang kan, dia melihat disiksa, dicambuk, sampaikan orang tersebut disalibkan, saya bilang kan. Nah, dia melihat, saya bilang kan, ada di ayat, saya kurang paham, saya bilang gitu. Dicarilah sama dia kan. Pas dicari sama dia, nyatanya bener, dia bilang ayat apa pokoknya, saya kurang paham juga sih. Nah, dari sana dia dapat kemarin. Pas banget kemarin di hari Sabtu, dia nelpon, syarat masuk Islam itu apa? Izin Pak Bluetooth mungkin dipersingkat ya, biar kita bisa lanjut diskusinya. Nah, jadi dia bertanya syarat masuk Islam itu bagaimana? Nah, saya bingung nih ngarahinnya. Jadi saya bilang masuk aja ke room Bang Zuma, minta bimbing, saya bilang gitu kan. Minta bimbing ke beliau. Iya. Tapi katanya dia malam terus. Kata dia labnya, saya jarang ketemu siang, kata gitu. Oh, mungkin siang ngomal, mungkin saya bilang gitu kan. Nah, nanti
Ini kebetulan saya bangun malam kan, jadi Ya, Bang Plutus biar dipercepat nanti DM Ya, saya ya. atau DM Bang Betul itu. Ya, Dan saya atau Bang Fandi. ya Enak itu diceritain panjang itu. maaf, maksud saya tuh nanti saya minta izin nih sama saudara-saudara kita semua nih yang Muslim untuk izin nyuruh dia DM gitu, maksud intinya. Gini aja, kasih aja nomor WA di bawah. Kasih nomor WA biar cepat, kalau DM lama kebukanya. Kasih nomor WA aja. Oke. Oke, kalau gitu nanti Oke, saya. izin ya Bang Plutus. Assalamualaikum. Insya Allah Oke, jadi terima hikmah kasih ya ceritanya. untuk semuanya saudara-saudara, sehat semua. Ya, makasih Bang Plutus, Masya Allah, sehat selalu abangku. Tetap berjuang, semangat Bang ya. Oke, teman-teman, aku mau menghimbau sebentar untuk teman-teman yang Muslim itu tahan dulu, biar teman-teman 3.000 lebih ini, apalagi kalau dijumlahkan di yang YouTube, mendengar dengan nyaman dan mendapat faedah dari majelis ilmu ini. Saya ingatkan, room ini room interfaith dialog lintas agama yang kita bahas di sini merupakan bentuk berapologetika kita ketika misal Edi Sopyatul menyerang Islam, inilah counternya, gitu ya. Kira-kira ya, teman-teman Muslim tahan dulu, dan yang mau curhat bisa DM ke aku aja. Insya Allah aku tanggepin. Oke, kita urut ya. Izin, Pak Kades, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam Kristen, Pak? Islam, tapi cuma menyapa sama Bang Zuma sebentar aja. Iya Bang. Bang Zuma, kita pernah ketemu waktu hari mualaf yang datang dari Malang itu dengan saya dari Antak atas nama Hasan Basri. Bang Zuma, ya, setelah mau naik tapi tidak pernah diizinkan. Sekedar informasi bahwa Boleh nggak saya buka kok kayak room setan ini, nggak ada mukanya apa satu-satu. Diam dulu kau. Kau. Sekedar informasi bahwa waktu itu ada teman yang kasih tahu saya ditawari main film. Bang Sumba katanya pernah main film. Di filmnya kenal dengan Mas Ekil sebagai kepala itu. Nah, waktu itu lagi ditawarkan menurut Bang Ekil sama saya, Pak Haji, saya bilang tawari Bang Sumba, dia bilang saya sudah tawari, dia sudah pernah main film di film kami. Tapi dia menolak, katanya dia sibuk. Terpaksa peran adegan buat Bang Sumba itu dikasih ke saya, Pak. Oh iya. Jadi saya yang main dalam film ini, yang berikutnya ini doa untuk guru. Itu aja penyampaian saya Bang Sumba. Siap, makasih Bang Evin. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa Bang Ervin ya. Bukan ini Bang Ervin, temannya Bang Ervin. Siap Bang Ervin. Iya. Oke. Bukan. Saya Hasan Basri. Oh iya Pak Hasan. Siap. Masya Allah. Iya, makasih. Itu hari ketemu dengan Bang Hendi. Oh iya teman-teman, aku mau nginformasiin, aku nanti mungkin sama Gurunda akan buka komal buat curhat ya. Itu khusus teman-teman Muslim naik curhat. Kita diskusi dulu ya. Aku izin Pak Hasan buat nurunin. Mungkin ini Oten. Pak Maizon, selamat malam. Ini Pak Kades dulu. Kalau Muslim. Oh iya Pak Kades. Ya sorry Bang Fan. Bentar saya sedikit, yang teman-teman yang pesan skincare jangan di DM dulu, ini lagi live nggak bisa kebuka, mending WA aja. Teman-teman yang tahu nomor WA saya di bawah ketikin dong. Ketikin ya teman-teman yang tahu nomor WA saya biar mereka langsung masuk ke WA, jangan ke DM, nggak kebuka ini lagi live. Lanjut God. Yuk siap Kang. Pak Kades silahkan, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya atau mau curhat? Sebenarnya mau curhat sekalian bertanya ini Bang. Bertanyaannya aja. Kalau curhatnya besok Amba akan buka room sama Gurunda untuk teman-teman Muslim yang curhat. Baik, terima kasih untuk waktunya. Bang Zuma, salam kenal. Siap. Iya, makasih Pak Kades. Saya sebagai follower Bang Zuma selalu mengikuti acara Bang Zuma. Alhamdulillah, Masya Allah. Kasih Bang. Saya mau bertanya aja. Iya. Saya kan pelaut Bang nih. Iya. Nah, pelaut selalu berkumpul kan
dengan lintas agama juga di satu kapal itu. Iya. Alhamdulillah Bang, dalam 2024 kemarin saya berhasil. Pak Kades, maaf Pak Kades, suaranya kecil banget, nggak terdengar. Mungkin izin datang besok lagi ya. Teman-teman Muslim, ini himbauan. Kalau yang mau curhat besok ya, insya Allah, insya Allah. Izin Pak Kades. Mohon maaf. Udah jelas. Pak Maizon, selamat malam. Woi. Pak Maizon, selamat malam. Harusnya oten ya. Oten dia oten. Kencing celana dia, ketakutan sih. Tadi so hebat. Iya, ini kalau yang muslim naik semua nanti nggak ada diskusi loh. Jangan minta naik dulu dong yang muslim biar ada diskusi. Nah ini Bro Evan. Besok teman-teman kalau curhat, emang enak malam-malam curhat itu, apalagi sama Gurunda, kan gitu ya. Gurunda, saya ngepen dong Gurunda, screenshot bareng ya Gurunda. Naikkan Bunda Rahma, naikkan Bunda Rahma. Bunda Rahma mana Kang? Banyak yang minta teman-teman yang Udah di bawah ini diskusi naikkan aja Bunda Rahma. ini. Oke, karena Pak Maizon masih dikencing di celana dan menjadi limbat, saya sapa dulu izin teman-teman. Bro Bevan, selamat malam. Malam, Bang Goldian. Silahkan. Iya. Ini boleh nanya ya? Boleh. Muslim atau Kristen? Kristen. Silakan. Tajuk yang kita usung ini pertama nabi palsu. Tadi udah diterangkan dengan cara seksama oleh Bang Zuma dengan sangat luar biasa. Kalau mau membantah silahkan, tapi kalau mau bertanya soalan lain silahkan. Tapi saya himbau masih dalam koridor tema yang kita usung ya. Iya, ini saya mau tanyain tentang Sirah Nabawi ya. Kalau boleh dibesarin ini saya tampilkan gitu biar nggak ini. Kalau boleh. ahli kitab kayaknya. Kalau berkenan gitu di ini. Saya tunjukkan ini kan supaya tidak menjadi fitnah gitu. Tapi berarti benar ya Paulus nabi palsu, nggak ada pembantahan. Iya, ini kan saya mau nanya ini, nanti kita bahas nabi palsu. Boleh gak ini saya mau bertanya ini? Mungkin bisa ditanggapi terus bertanya, nah baru kan enak. Kan gitu ya. Yang lain tadi boleh bertanya, ini saya langsung nggak boleh bertanya gimana ini? Muslim soalnya. Oh nggak boleh ditanya gitu. Boleh. Silakan tanya. Ya udah besarin. Berarti Paulus konfirmasi dong bener ya nabi palsu. Loh, ini belum kemana-mana, ini coba dibesarin dulu dong. Ini kenapa nggak boleh ditanya? Ya, kenapa? Silakan. Iya, dibesarin. Biar nanti saya ketika bacain kan, oh ini dan itu gitu. Coba dibesarin. Kalau ada indikasi penghujat, izin kasih saya. Loh, kok menghujat? Belum apa-apa udah dibilang menghujat. Nggak ada yang bilang menghujat, jangan mental victim gitu. Iya, udah besarin. Mentalnya oten korban. Aku bilang kalau ada indikasi. Iya, ayo besarin coba. Nah, udah. Ayo. Ini ya di Sirah Nabawiyah ya dari Ar-Rahman ini di halaman 545 ini. Nih saya tunjukin dulu ya. Jadi ini saat terakhir ini tentang Nabi Muhammad mau ini wafat ya. Ini saya bacakannya. Saya mau tanya ini tentang kalimat ini. Di sini dikatakan Aisyah menyandarkan tubuh Nabi kepadanya. Ia menunturkan, salah satu nikmat Allah yang dikaruniakan kepadaku adalah bahwa Rasulullah berpulang di rumahku dalam hari giliranku, dalam rengkuhan dadaku, dan Allah mengumpulkan ludahku dan ludah beliau ketika wafat. Coba saya mau tanya, ini maksudnya ludah Nabi dan ludah Aisyah ini ketika mau wafat itu dikumpulkan Allah itu maksudnya gimana ya? Silakan. Saya jawab, boleh? Silakan Bang, silakan. Oke, kita buka kamera juga ya, bro, supaya kita salingnya ya. Halaman berapa bukumu itu? 545 ini bukunya ya. 545 ini ya.
Yang mana? Ya, kitabnya ini, halamannya ini 545. Kitab apa itu kitabnya? Sirah Nabawiyah. Ini Sirah Nabawiyah. Karya ini Mubarak Furi. Ini nggak Ini ada. mungkin saya tunjukkan ini ISBN-nya ya. Nggak ada di sini. Nggak ada. Nah, ini kitabnya ini gimana nih? Ini kitab saya juga. Ini kitab saya. Ini kitab saya. Sirah Nabawiyah. Ya mungkin punya Bang Juma bisa ditampilkan gitu. Ini sudah tampil ini. Oh saya nggak dibuka Gurunda kameranya. Mohon izin. Ini Sirah Nabawiyah. Ini Sirah Nabawiyah Nabawiyah kan banyak. Ini. Bang Juma ini yang berbeda. Saya punya banyak ini soalnya sirah. Ada berapa sirah ya? Ada Ibnu Hisam, ada ini Sirah Nabawiyah. Ini banyak. Nah sekarang mungkin Bang Juma cuma punya satu kali, punya satu. Kalau saya kan hadis banyak. hadis yang kamu bawa itu hadis apa? Ini Sirah Nabawiyah. Iya tahu. Itu menceritakan tentang yang ada termaktub di hadis mana? Ini halamannya 545. Iya, Kan saya bisa tunjukin haditsnya, tadi. Bung. Haditsnya yang saya tanya. Itu tertulis di mana riwayat itu? Ya ini di Sirah Nabawiyah gimana sih? Iya, Ranahnya riwayatnya. Riwayat dari mana yang Anda temukan itu riwayat siapa? Dari Aisyah, kan Aisyah yang berkata di sini. Gimana sih? Iya, di hadits berapa? Aisyah riwayatnya hadits berapa? Diriwayatkan oleh Hadisnya siapa? nggak disebutkan di Sirah Nabawiyah. Mana ada hadis di Sirah Nabawiyah? Coba, memang yang punyanya Zuma emang ada? Coba. Mungkin Zuma kan punyanya satu. Kalau saya banyak nih Zuma. Nih. Iya, kita juga banyak. Ya, Jangan so tahu. coba. Banyak so tahu. Mana. Kitab Punya saya Zuma nih. mana? Kitab saya nih. Mana, Nih, coba. kitab saya nih. Ini kitab Coba saya mana? kamu lihat. Tunggu. Aku lihatkan kau ya. Kitab-kitabku ya. Boleh silakan. Ini kalau saya jawab ini keren Gurunda. Itu ludahnya itu dikumpulkan untuk meludahi yang Goldian. Yang apa Goldian? Kan? Ini kitab saya. Ini nih. loh tertulis Nabi itu disatukan. Tuh, kitab saya tuh banyak tuh. Oh kitab iya saya mana tuh. coba bacaan Tuh. mana sama kitab saya? Bacaan mana? Kitab saya di lemari juga banyak. Oh, di lemari. Oh, nggak Iya. apa-apa lah. Iya, terus emang situ. Apa? Emang kamu bisa baca kitab-kitab itu bisa? Enggak, ini loh. Sebenarnya saya tanya apa? Maksudnya ludah Aisyah sama ludah Muhammad ketika Iya, ini itu apa? tertulis di mana? Tertulis di Ini mana? Sirah Nabawiyah. Gimana sih Iya, ini kalau Sirah kita Nabawiyah? melihat haditsnya di mana? Sirah Nabawiyah itu sekarang gini, saudara. Sekarang begini, saudara. Kitab apa yang tidak bisa diduplikat oleh Kristen? Kitab apa? Loh, ini penerbitnya. Iya, kok ini apapun bisa kamu lakukan. Ya, Bukunya tentu Yahudi, penerbitnya dong. kitab Tanak Ini aja, yang- kitab yang Tanak karyanya aja bisa. Islam, kenapa Kitab jadi Tanak otentik aja bisa. disalahkan? Kitab Tanak Gimana orang sih, Yahudi Gurunda saja ini? bisa kalian palsukan. Apalagi kalau Ya, buku-buku ya udah, kayak ini begitu. loh. Coba, Apalagi telusuri lah, buku-buku ini kayak kan begitu. penerbitnya. Enggak dong. Penerbitnya Enggak ada dong. di- Enggak dong. Kenapa kami harus ikutin maumu? Orang Ini Kristen penerbitnya itu resmi, ada jangankan ISBN-nya. buku Sirah Nabawiyah seperti udah, ini itu. mau dijawab apa Al-Quran enggak? aja Mau bisa dibuat sama kalian. Al-Quran aja ini bisa kalian palsukan. kualitasnya ya. Kitabnya Yahudi aja bisa kalian palsukan. Apalagi Iya, buku-buku kayak begitu. Loh, ya udah ini loh, ini saya Apalagi- tunjukkan kitabnya. Apalagi buku-buku kayak begitu. Apalagi Ini mau buku-buku dijawab kayak apa enggak begitu. nih? Ini mau dijawab apa tidak nih? Ya, kenapa saya harus jawab kalau tidak ada literasi nggak kami? bisa jawab, saudara-saudara. Saudara-saudara, kenapa kami harus jawab? Kenapa kami Gaya-gayaan harus jawab mau kalau tidak ada di naik literasi kami? bertanya, sekali Hanya ditanya, karena modal, langsung kejar-kejar, hanya karena modal saudara-saudara. tertulis Sirah Nabawiyah. Apakah Oh, ini kemudian Sirah kami Nabawiyah percaya? mana? Sedangkan Ini. buku-buku, dengarkan. Oh, ini Sirah Sedangkan Nabawiyah mana? buku-buku, Punya mana? dengar. Sedangkan Hah? buku-buku di dalam Ayo, Bibelmu ayo. sendiri itu banyak. Bibel itu cetakan-cetakan yang Kenapa lain di-mute? itu banyak. Kan Tapi di-mute? ada nggak yang asli? Nggak Loh, ada ini yang asli asli. satupun. Begitu. Apa?
Apa gunanya buku Meminta Quran kitab nih, Quran nih. seperti itu? Ada Quran nih. Coba kamu baca, coba kamu baca Qurannya, coba. Coba kamu baca Qurannya. Coba kamu baca, coba kamu baca, coba. Ini udah gua baca. Ya, coba kamu baca Qurannya, Ini, coba, ini, coba. ini. Coba Ini. kamu baca Quran. Aisyah Coba kan kamu ini baca yang gua Quran. tanya. Gimana sih? Coba kamu baca Coba jelasin Qurannya. aja yang ini. Astaga, dongoknya jadi orang. Kalau kami orang Islam itu tidak percaya kepada sembarangan buku yang dibawa oleh Kristen. Kenapa tidak percaya kepada setiap buku yang dibawa oleh Kristen? Karena jangankan buku-buku seperti Sirah Nabawiyah, buku-buku hadits, kemudian buku-buku yang dituliskan kemudian oleh tokoh-tokoh para ulama, kitabnya Yahudi aja kalian palsukan. Apalagi kalau buku-buku kayak begitu. Apa susahnya sih kalian bikin Sirah Nabawiyah sampulnya di luar? Bukankah itu sudah pernah terjadi? Bagaimana kemudian kalian melakukan, dari tokoh-tokoh kalian melakukan hal yang sama? Ya, itu sudah pernah terjadi. Bagaimana dari kalian mengaku kemudian mencetak kemudian buku-buku yang mana buku itu ditujukan untuk kemudian mengaburkan ajaran Islam. Itu sudah biasa. Itu bukan hal yang baru di kami. Ada lagi nanti tuh, kalau kamu tidak palsukan kitabnya umat Islam, apa yang terjadi? Kitabmu sendiri kau palsukan, kau pakai bahasa Arab demi untuk menipu orang Islam. Jadi kami tidak heran dengan tipikal, dengan cara kalian seperti itu. Kami nggak heran. Coba, berani nggak kau tunjukkan Al-Quran dan kau katakan tidak sama dengan Al-Quran kami? Nggak berani. Kenapa? Karena Al-Quran tidak bisa kalian buat tipu-tipunya. Nggak bisa. Pasti ketahuan. Tapi kalau buku kayak begitu, 1.000.000 buku bisa kau tulis, lalu di luarnya kau tulis Sirah Nabawiyah. 1.000.000 buku bisa kau tulis. Demi untuk nipu umat Islam. Tanya riwayatnya tadi dia tidak bisa tunjukkan juga sumber primernya kan? Iya, manusia saja bisa kau buat jadi Tuhan. Apalagi kalau cuman kertas, Oten dilawan. Gak bisa kau dek, nipu-nipu kami dek. Oke? Jadi nggak usah diladeni orang-orang kayak gitu. Silakan Dinda Dito. Ya, izin Gurunda. Ini siap. Kalau ini datanya valid dari archive.org ya. Ini yang tadi ditampilin tadi simpulnya ini. Saya udah baca tadi, nggak sama, berbeda. Jadi sangat berbeda sekali di halaman 545 itu nggak berbunyi seperti itu. Saya tadi udah baca. Jadi oten-oten. Kalau kebanyakan makan babi sama anjing itu ya nggak usah lah kesini. Omong kosong kalian itu ya. Silakan kalau mau buktikan, saya tantang kalian head to head sama saya. Tunjukkan data SIM. Kalau hanya data dari Ciperot Sair Berdarah kau bawa sini, ya pantas lah. Kalian itu penipu, pemakan anjing, pemakan babi, ya. Oke, itu aja Gurunda. Syukuran. Itu trik lama yang mereka mainkan, itu trik lama. Itu mereka sudah ada pendahulu-pendahulu mereka tahun 1974. Sudah ada yang kayak gitu. Mereka mencoba mencetak buku mengatasnamakan Sirah Nabawiyah. Habis itu dibagikan kemana-mana. Banyak orang ketipu. Tapi ternyata setelah kita lihat, mereka menggunakan data sampul, tetapi isinya itu tidak sama seperti kitab aslinya. Gitu. Itu loh ada legalitasnya lo, gimana sih? Legalitas juga di SDM. legalitasnya itu mah gampang. Loh, Yesus gimana aja sih bisa kau diskusinya? palsukan jadi Tuhan. Kan jadi ayo dong kita diskusi pakai data yuk. Ayo. Yesus aja yang manusia bisa kan, jadi Tuhan. teman-teman, ini Bukan kualitas gemetaran, saya, bukan ayo. gemetaran sayang. Enggak Yaudah, ada ayo. gemetar-gemetarnya. Yaudah, ayo, diskusi, Dinda Dito tunjukkan bukunya tadi, Dinda Dito. Ya, Atau coba, gini coba, aja coba. biar Silakan. enak Gurunda Nggak apa-apa, coba diajak dia tunjukkan debat punya. offline.
bawa Oh, bukunya, kita offline bawa ini. bukunya juga. Kenapa jadi offline? Kenapa Udah, takut? ya, diskusi Gemeteran, baik-baik. takut Ah, kebongkar kan? penipuannya, takut. Ini Ayo, saya takut buka, ya. saya buka. Ini saya buka ya. Takut debat offline, takut ketahuan kan? Apa sih ini offline tiba-tiba offline nggak bisa jawab langsung Takut offline. penipuannya kebongkar, takut. Apanya? Editannya Kenapa kebongkar jadi kan, tiba-tiba ke takut. offline sih? Dasar Ayo, umat penipu. Kalau penipu ya penipu, udah di bawah aja lu. Udah baik-baik aja Udah, sih udah. ngomongnya. Coba, Umat coba, penipu coba. di bawah. Ah, udah. Coba. Ini 545 ya. Ada si Raja Monyet juga ini permintaan. Monyet mau naik, monyet, si Raja Monyet. Ini teman-teman. Akang Izin- aman izin- di sini, Akang? Aman nggak? Aman lah, ada saya di sini. Oke, Pakai ini nih. ini anjing naik nih. Izin ya Bunda ya. Lampau kali ajaran si Muhammad itu ajaran binatang ya kan. Oh, udah binatang. Anak haram naik. Emakmu dientot sama babi kamu lahir. Macam-macam. Ini ya 545 ya. Izin. 545. Isinya apa? Saya baca. Paparkan sedikit uraian tentang keislaman At-Tufail bin Amr Ad-Dausi yang masuk Islam saat Rasulullah berada di Mekah. Kemudian dia kembali ke kaumnya dan terus menerus mengajak mereka kepada Islam. Tadi yang dibaca yang mana? Itu nomor 1, nomor 2-nya. Yaitu nomor 2, nomor 3-nya utusan Farwa bin Amr. Yang keempatnya utusan dari Su'bah. Utusan ini datang sepulang Rasulullah dari Ji'rana tahun 8 Hijriah. Ini sampai 5 nggak ada loh yang tadi tuh. Memang ngoten ini penipu semua. Kebanyakan makan anjing, makan babi gitu ya. Udah itu aja cukup ya 545. Ini sampelnya sama tadi kan. Ini di arsip.org. Jadi ada penyimpanan data validasi ya. Kalau apalagi Aki Jibril ke sini, wah, ini yang tadi sama seperti yang tadi ya. Saya back kanan yang ini. Nah, sama, sampulnya sama. Ini saya Sampulnya sama. tampilkan ya. Udah anjing, jeng. Kalau kebanyakan Apa sih? Kenapa gonggong. harus marah-marah? Ini Kau- baik-baik aja lah Kau mau ngomongnya. nih Kenapa gini sih gini harus gini. marah-marah? Kalau mau tema ini Ya, sudah makanya- ada. Kalau temanya sudah ada, kalau kau sanggup, Kenapa silakan Bill? tentang Nabi palsu. Ayo ngomong baik-baik lah. Kenapa sih Kau harus udah nipu, marah-marah? jeng. Babi. kan? Kau udah Apa penipu, ini? udah nipu Ayolah. apa? Iya, buka. Coba buka daftar isi punya Kang Dito, coba. Aduh. Coba. Iya, Nih, coba buka daftar isinya. Saya nih. cari yang berpulangnya rahmatullah ke rahmatullah, coba. Mana daftar isinya? Diajak debat offline malah berak di celana. Coba punya Kang Dito mana? Daftar isi. Kenapa mesti offline? Kan saya baik-baik. Ya kan ngomongnya. kita harus ngebuktiin bener enggaknya. Kalau offline kan kelihatan lu buku yang lu Tiba-tiba bawa. offline, ini Kenapa gimana kejang-kejang? sih? Kenapa lu takut penipuannya kebongkar? Oke. Daftar isi. Ini Coba cari isi yang buku. bab ke-8 Kang Dito. Bab ke-8 coba. Emang Kristen ini penipu semua emang. Ayolah, Apa, kita kita diskusi ikutin aja. baik lah. Belum apa-apa, udah langsung penipu-penipu gitu loh. Kita apa sih, baik-baik aja. Tadi yang loh. saya buka sudah halaman 545. Iya kan itu Ya. PDF punyamu, pakai kitab asli lah. Modal Kitab aslimu PDF, keluaran loh. kapan? Ini Punya ya? PDF saya. dari mana? .ur. Punya saya ini cetakannya 2024. Ini apa? Oke, cek penulis saja, cek penulis. Penulisnya siapa? Nah, ya makanya dibesarin lah biar sama-sama Coba, satu coba, gitu. penulisnya siapa? Penulisnya siapa? Ini Kang Dito, Mubarak Furi. Ya sama dong berarti, Mubarak Furi. Nih. Ya udah coba di bab ke-8. Nih, bab ke-8 Kang Dito. Nih. Coba buka dulu nih. Halaman berapa ini? Ya kan, sebelum daftar isi. Sebelum daftar isi ini
legalitas perpustakaannya sih kalau di sini. Apa namanya? Perpustakaan Nasional Katalog Terbitan KDT nomor berapa punyamu? KDT ini nomornya ini. Nah. Al-Mubarak Furi, Saifur Rahman, ini nih. Saifur Rahman Al-Mubarak Furi Syekh Kirana Bawiyah Syekh Saifur Beda Rahman. edisi itu Kang Dito, udah aku cross check ISBN-nya, beda edisi. Wah, itu dia Beda maksud edisi. saya. Oke, ISBN-nya coba buka. Beda, udah barusan aku Ini. cross check. Ya udah dicek aja 978. ISBN-nya, nggak apa-apa. Itu kan ISBN-nya tuh, cek. Apa buku ini Oke. legal atau enggak gitu loh. 978 979 Beda. 592 Itu 0953. 953 terakhir. Punya saya 682 gitu. Ya beda lah. Gimana kalau beda? Ya dicek aja di punya saya ini di perpus ini ISBN Ini nasional kan ada. 97, ini 97. Iya cek aja. Itu punyamu berapa? 2014. Ini. Nah, punya Kang Dito? 19, tapi punya 97. Oh, punya Kang Dito PDF ya. Oh, model PDF nggak apa-apa. lah. Ini Saya Perpustakaan Nasional Katalog ya ini dalam perpustakaan terbitan. nasional juga Kang Iya, Dito. oke. Baik. Kalau gitu perbedaannya sudah jelas. Ini penerjemahnya, di situ penerjemahnya siapa? Penerjemahnya di sini Faris Khairul Anam LC. Situ siapa? Ini loh. Oh, Penerjemah Katur Suhardi. Beda edisi cetak. Ya oke, sekarang kamu mau pakai yang mana? Terus tuduhan kamu mau membawa itu apa? Ini di bukunya, makanya saya tanya. Gimana? Iya, pertanyaannya apa? Maksud ini menyatukan Oke. noda ini gimana gitu? Coba Oke. silakan. Sekarang kau itu tadi kan ada penerjemahnya ada banyak. Ada namanya Mbak Alawi nggak itu? Mbak Alawi kemana-mana jadinya. Mbak Alawi. Enggak ada ini penerjemahnya. Di foto capture gitu dong, biar layar gede, biar bisa baca konteks satu paragraf. Oh, yang mana? Yang ini ya? Ini, silakan. Ini. Enggak, lu foto aja terus lu ganti itu. Enggak kelihatan, mata gua minus. Di Kang Ditonya dikecilin aja dulu, Bang Goldian, biar nampak. Jadi itu masalahnya apa? Enggak ada masalah. Yang jadi masalah dalam Kejadian 8 Tuhan Ini itu kan gua nanya, ini maksudnya gimana? Gua nggak paham Oke, kalimatnya ini ini. Kenapa oke, ludah Nabi ini sama kita ludah Aisyah disatukan itu? Gua tanya itu maksudnya gimana? sabar dulu bentar. Ini kau naik, kita lagi diskusikan sudah ada tema. Kalau kau cuma mempertanyakan itu ternyata kan ini berbeda, ada perbedaan. Kalau ini Ya kan Kang Dito kan modal PDF. sabar Kalau saya dulu, kan kau diam. kitab Kau diam dulu gantian. Kalau mau kenceng-kencengan Harus kasar. Aduh, ya ampun. sabar Abang. dulu, kau diam dulu. Atau dia di bawah Silakan. dulu. Silakan. Saya mau edukasi teman-teman di bawah. Ternyata ada dua terbitan, yang paling muda 2014 kita perlu cek karena serangan-serangan orang Syiah ya, dia selalu menjadi makmumnya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah itu adalah agama Syiah yang memang dia menggerogoti orang muslim dari dalam. Kalau ini sudah jelas penerjemahnya adalah Khatur Suhardi, ini orang muslim. Setiap sirah pasti ada rujukannya, yaitu asbabun nuzul maupun hadis. Tapi kalau dia mengatakan ada hadis yang sama, maka valid. Kalau tidak ada, seperti Gurunda tadi sampaikan, itu palsu. Begitu teman-teman. Oke. Kalau mau lanjut silakan naik, kalau diskusi yang sudah kita buatkan tema. Oke. Silakan naik Ya, lagi. saya tambahkan Dinda. Ya. Tadi saya minta kepada beliau itu terkait dengan hadits mana yang tertulis di dalam buku yang dia bawa. Dia nggak sanggup menunjukkan. Padahal kita paham, kita ngerti yang diceritakan di dalam buku yang ditunjukkan itu adalah terkait dengan Sahih Bukhari 4096. Dan itu tidak ada masalah. Ketika Nabi Muhammad SAW minta kemudian ingin bersiwak, Siti Aisyah kemudian mengambil kayu siwak tersebut, lalu kemudian
Siti Aisyah melembutkan ujung siwak tersebut. Lalu setelah halus, siwak tersebut diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi bekas beliau, Siti Aisyah yang menghaluskan siwak ini, diberikan kepada Nabi Muhammad untuk dipakai bersiwak. Itu adalah kebanggaan Siti Aisyah. Siti Aisyah kemudian ini bangga. Itulah bukti justru bahwa Siti Aisyah ini bukan korban pedofil. Karena Siti Aisyah sangat berbahagia ketika kemudian dia bekas siwaknya yang diberikan kepada Nabi Muhammad sehingga liur mereka bercampur. Apa masalahnya? Masalahnya di mana? Tapi dalam rengkuhan ada gitu Juma di situ. Iya memang betul. Memang apa masalahnya? Emang dia ciuman? Kan dia ciuman. Anda aja baca hadisnya. Makanya Anda gua ngerti tanya nggak? maksudnya gimana gitu. Maksudnya Enggak gimana? seperti yang Juma Siti Aisyah meluangkan kebanggaannya, kesenangannya karena dia wanita yang kemudian sempat bekas liurnya itu dipakai oleh Rasulullah untuk bersiwak. Itu di hadis Bukhari 4096. Coba ditampilkan kalau boleh. Maksudnya biar gak terkesan modal ini kan. Boleh. Ditampilkanlah kalau boleh. Sekelas Juma ini conger doang atau gimana? Boleh. Sekarang apa yang ingin kamu jual di situ? Apa ingin yang kau katakan? Apa yang ingin kau nistakan di sana? Seorang istri memberikan kemudian siwak yang sudah bekas gigitannya. Apa? Datanya mana? Apa yang kamu ingin sampaikan di situ? Seorang istri. Diam dulu monyet. Monyet diam. Apa yang ingin kau sampaikan? Apa yang ingin kau hujatkan di situ? Seorang istri menggigit siwak untuk diberikan kepada suaminya untuk dia gunakan bersiwak. Sehingga seorang wanita istrinya ini, Siti Aisyah ini, ketika kemudian sudah selesai, beliau sangat bangga. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan antara air liurku dengan air beliau pada hari-hari beliau terakhir di dunia. Ini kebanggaan seorang wanita, menandakan tuduhan kalian bahwa Siti Aisyah itu korban pedofil itu tertolak. Rasulullah sabar. Penjelasan itu Bahlul, aku sudah sebutkan hadits Bukhari nomor 40. Kamu turun jeng, kau turun. Ini kenapa dinaikkan terus si orang ini? Siapa yang selalu menaikkan orang seperti ini? Ya, moderator jangan dinaikkan. Moderator jangan Untuk apa dinaikkan. kau naikkan orang kayak gitu? Saya kan di awal tadi minta kepada dia hadis nomor berapa? Dia tertawa. Hahaha. Kok hadits? Memang Bahlul namanya. Kok hadits katanya? Berarti dia nggak tahu kalau dia sedang membaca hadits yang diuraikan di sana. Hadisnya jelas. Bukhari 4096. Oten-oten laknatullah, penghuni neraka, kamu baca itu. Tunjukkan untuk apa? Emang kau bisa baca kitab gundul kalau ditunjukkan? Baca di situ. Siti Aisyah berbahagia sekali karena di akhir-akhir hidup Rasulullah, beliau Siti Aisyah punya liur disatukan dengan liurnya Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Baca haditsnya biar kau paham dungu Bahlul. Baca hadits itu. Begitu juga hadits Bukhari 404095. Baca. Itu sudah diuraikan. Dua hadits itu menceritakan hal yang sama. Beliau bangga karena Nabi Muhammad memiliki beberapa istri. Tetapi di kehidupannya Nabi Muhammad pada akhir hidupnya, bekas liurnya dan bekas liurnya Nabi Muhammad itu bersatu. Itu merupakan kebanggaan seorang istri bernama Siti Aisyah. Maka itu justru membantah tuduhan kalian kalau Nabi kami itu pedofil. Buktinya seorang istri Siti Aisyah hanya karena mempersatukan air liurnya pada siwak yang sama yang mereka pakai aja, bangganya subhanallah. Begitu. Cuman saya yang permasalahkan tadi, kitabmu dengan kitabku berbeda. Nah, datang Dinda Dito, berbeda enggak Dinda Dito tadi? Kitab Berbeda, yang Burunda, berbeda. Berbeda. Kitabku juga berbeda. Itu yang kami minta. Dungu, Bahlul, anak monyet.
Kamu pikir bisa tipu kami umat Islam? Gak ada yang bisa kamu tipu di kami umat Islam. Hadits itu kami tahu, riwayatnya kami tahu. Tidak ada satupun yang kami tidak tahu dari riwayat kalau kita berbicara mengenai sanad haditsnya. Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Ubaidillah, lalu kemudian turun lagi Ayub bin Abi dan seterusnya. Kami tahu sanadnya, kami paham. Cuman yang kita ingin sampaikan kepada umat Islam, tengoklah caranya laknatullah kafir membawa data. Seperti itu adanya. Terus apa yang ingin kau sampaikan di situ? Nabi Muhammad menyatukan, kemudian liurnya. Emang kau pikir ciuman? Enggak ada yang ciuman di situ. Emang kau pikir Tuhan lo mulutnya dengan puting cucunya wanita bernama Maria itu nyambung? Ini enggak. Nabi Muhammad kemudian ingin disiwa. Lalu Abdurrahman bin Abu Bakar masuk dengan membawa kayu siwa yang masih basah. Nabi pun menatapnya. Kemudian saya mengira kalau beliau memang membutuhkan siwak tersebut. Kemudian Aisyah berkata, maka aku mengambilnya, mengunyah siwak itu, mengibas-kimaskan, menghaluskan, membaguskan, merapikan. Kemudian aku berikan kepada beliau. Lantas beliau membersihkan giginya pakai siwak tadi. Maka Siti Aisyah senang. Dia bahagia sekali, Masya Allah. Bekas gigitan gigiku, bekas liurku dipakai oleh nabiku. Itu adalah satu kebanggaan bagi Siti Aisyah. Makanya dikatakan, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan antara liurku dengan liur beliau pada hari-hari terakhir beliau hidup di dunia. Itu maksudnya. Itu ada satu kebanggaan. Harusnya kau malu bawa hadits itu. Karena itu membantah tuduhan kafir bahwa Nabi Muhammad pedofil. Ternyata bagaimana mungkin seorang korban pedofil, bekas liurnya menyatu dengan dengan pelaku pedofil, malah dia sangat senang. Liurnya aja dia senang, dia bangga. Masa korban pedofil? Begitu saudara Bonyok. Ya ini Andi Muslim apa Kristen? Mereka ini Kristen ini nggak tahu siwak Burunda, taunya tiang jemuran. Kalau tiang jemuran tahu. Aku izin mereka. komparasi dong Kang, boleh nggak? Izin bentar dulu Bang Goldian. Saya dibawa aja Kang, biar teman-teman Kristen alit yang Bani Aswi itu kan. Izinkan dah. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin 1 menit aja komparasi, mungkin bisa digedein dikit Kang. Cek 1 2. Lah, lu kan moderator bisa kan? Ya bisa kayaknya gedein gua sendiri. Gua dari tadi sambil tidur. Waduh, kurang gede ya berarti ya. Bentar. Teman-teman, tadi yang dijelaskan oleh Gurunda Zuma ada dalam Sahih Bukhari ya 4096. Itu merupakan bentuk romantisme antara Nabi Muhammad dan Sayyidah Aisyah tentang siwak. Nah, ini loh yang menjadi poinnya. Siwak, cara membersihkan gigi itu diajarkan oleh Nabi Muhammad. Saat itu menggunakan siwak. Nah, ini aku mau komparasi. Bagaimana cara Yesus sikat gigi yang hidup dan berdiam di bangsa Romawi. Orang Romawi dulu, teman-teman. Bentar. Ini dikatakan ya, aku ambil paling gampang aja di Kompas. Ini valid juga, ada sumbernya di bawah. Bangsa Romawi kuno gunain apa? Urin. Ini loh, coba. Mereka memakai urin atau air kencing sebagai obat kumur. Sikat giginya pakai kencing. Yesus kan hidup mengikuti pemerintahan Romawi. Sikat gigi mereka pakai kencing. Enak nggak tuh? Jadi Nabi Muhammad ketika mengajarkan membersihkan gigi pakai siwak. Dan bersih sekali. Bahkan romantisme itu terjadi antara Sayyidah Aisyah dan Nabi Muhammad. Kalau bangsa Romawi, saat itu Yesus pakai apa? Pakai air kencing. Itu yang pertama. Yang kedua, aku mau ke sini teman-teman. Apa faedahnya? Tuhan itu ngasih tahu kalau ada hambanya namanya Onan dalam Kejadian 38 ayat 9. Di situ dikatakan, lihat kelakuannya ini. Makanya banyak oten-oten yang coli. Lihat di kitabnya. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunan nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, dia tukang ngintip istri kakaknya.
Makanya ada genre film panas itu yang diambil dari kisah ini, apa ya? Step sister ya. Ia membiarkan maninya terbuang, colai. Faedahnya apa ini? Sikat gigi pakai air kencing sama colai. Jadi teman-teman tenang, kalau Oten lagi nyerang, biblosnya pasang badan. Jadi kegemaran tukang colai dari Oten diambil di Kejadian 38 ayat 9. Selamat datang di kebenaran. Mungkin singkat itu ya. Aku kembaliin ke host. Fadol. Ya, ini Andi Oscar. Selamat malam, Andi Oscar. Andi Oscar, teman-teman yang muslim jangan minta naik dulu. Moderator dibatalkan aja, moderator. Biar nggak nge-lag. Kebanyakan yang naik. Puluhan ini yang naik. Andi Oscar. Andi Oscar. Cek, Andi Oscar. Waduh, nggak ada suara. Ya, jadi teman-teman kalau di zaman sekarang itu siwa itu sama seperti sikat gigi. Jadi cerita yang dibawa tadi anak monyet ini, Siti Aisyah kemudian melihat Rasulullah ketika dia melihat Abdurrahman masuk membawa siwa atau kita bahasakan sikat gigi. Itu Siti Aisyah melihat bahwasanya Nabi Muhammad menginginkan sikat gigi tersebut. Tapi karena sikat gigi itu masih keras, belum pernah dipakai sebelumnya, Siti Aisyah melembutkan dengan menggigit ujung daripada siwak tersebut. Nah, setelah itu diberikan kepada Nabi Muhammad. Maka Siti Aisyah itu kemudian senang, bahagia. Karena pas kemudian dalam pelukan beliau, giliran beliau, Nabi Muhammad meninggal. Nah, akhirnya dia mengatakan, Maha Suci Allah, sehingga saya mendapatkan kedudukan seperti ini. Nabi Muhammad SAW pada hari-hari terakhirnya kemudian hidup di dunia itu ada di dalam pelukanku, dan air liurku dengan air liurnya itu bersatu, bekas sikat gigi tadi maksudnya. Terus apa masalahnya coba? Masalahnya di mana? Gak ada Gurunda, di otak mereka aja masalahnya. Iya, itu makanya. Gak malu dia. Iya. Gak malu dia orang-orang ini. Gurunda minum kopi, terus istri Gurunda izin minum kopi bekas Gurunda, kan liurnya bersatu. Nah itu dia. Hal-hal seperti itu jadi masalah besar bagi mereka itu. Cuma pernah nggak Allah itu bertemu dengan Muhammad atau berbicara dengan Muhammad? Ini orang-orang kayak gini ngapain dinaikkan sih, orang gila kayak gini? Ngapain dinaikkan orang gila? Dijelaskan pun tidak akan masuk di otaknya, hanya menghina. Nggak akan masuk di otaknya. Pertanyaan yang seperti itu ditanya juga ke dia, Yesus pernah ketemu dengan Bapa? Nggak bisa juga. Nggak bisa juga dijawab. Paulus pernah nggak bertemu dengan Bapa? Nggak pernah juga dijawab. Yesus pernah nggak bertemu dengan Paulus? Nggak bisa juga dijawab. Cuma naik nyakitin hati, dimaki nanti marah. Kan Paulus Bapak itu sendiri, Gurunda. Nah iya betul, itu materi kita dulu. Oten. Yuk moderator pilih-pilih ya kalau naikin itu. Oten. Oke ya teman-teman, jadi nggak ada masalah, itu tadi tipuan si anak monyet aja ya. Itu nggak ada masalah. Materi itu justru membantah tuduhan mereka kalau Nabi Muhammad itu adalah pedofil, tuduhan mereka. Seperti itu. Jadi karena kesakitan hati mereka bingung mau mencari literasi apa lagi nih untuk menghujat Islam. Ternyata mereka nggak temukan.
Oke, silakan ada Dinda Glenn, mungkin ada yang disampaikan, silakan Dek. Assalamualaikum Bang Glenn. Aduh. Sebentar dulu, guru, sebentar lagi parkir dulu sebentar. Oh iya. Oke, lanjut. Ini biasa Guru dah. Kalau Bang Glenn lagi perjalanan tiba-tiba suka masuk komal biar nggak ngantuk. Oh gitu. Iya. Oke, saya bikin kopi dulu ya. Silakan. Lanjut. Teman-teman tenang yang ada di bawah, kalau mereka coba korek-korek atau kasih subhat tentang Islam, biblosnya ini di depan gua, pasang badan. Yesus sikat giginya pakai apa? Kalau ngikutin adat istiadat kebiasaan bangsa Romawi, pakai air kencing buat sikat gigi. Karena Yesus nggak ngajarin sikat gigi. Atau jangan-jangan nggak sikat gigi mereka. Kan lucu ya? Nggak sadar-sadar ya, Kaki ya. Iya Bang Glenn. Iya, semua cobat-cobatnya dibentengi sama Bible-nya sendiri. Mau apa? Nabi Muhammad menikahi mantunya. Lah itu kalau nggak ada siapa namanya Bani Israel nikahin Tamar, Yehuda nikahin Tamar nggak jadi Yesus. Kan lucu. Jangan ngomongin soal itu nanti masuk penjara ke Gracia Pelo. Kan ngejawab Bang Glenn. Izin Bukan, teman-teman yang mau pesan skincare-nya Gurunda Juma, produknya Gurunda Juma, silakan WA ke Akang ya, jangan DM 081 21 474 9002 ya, silakan 081 21 474 9002 itu ya, DM ke Akang langsung, jangan di DM, WA aja langsung, nggak bisa kebuka ini lagi live. Iya, maksud saya mereka bahas begitu, nanti mereka masuk seperti Gracia Pelo gara-gara bahas itu, Goldian, itu maksud gua. Kalau lawan aku tenang, aku balas pakai biblosnya. Ya, kalau saya kan nggak bisa begitu, kalau penghujat masuk aja kan, kalau saya begitu orangnya. Mantap. Semua dari kita ada porsinya masing-masing Bang Glenn. Itulah luar biasanya Islam, berukhuwah. Kata Allah, kuntum khairu umat terbaik, luar biasa. Siapa itu Uhri? Ya, tadi juga ada klarifikasi dari Cecen masalah fitnahan si Laknatullah Hijau itu. Sudah diklarifikasi di podcast Kodondi, ada saya juga di situ. Jadi nantilah kalau ada Gurunda baru saya ceritakan bahwa ya apa yang kita lakukan kemarin benar. Jadi ada faktor-faktor lain yang menyebabkan si yang bersangkutan ini ketemu lagi gitu loh. Kabur dia. Ya, kita ini sapa dulu, ada Kocor Kisut. Selamat pagi. Kocor Kisut, selamat pagi. Islam apa Kristen? Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam apa Muslim? Islam apa Kristen Bang? Muslim Bang. Saya cuma ingin mengkritisi host saja. Seharusnya host ini harus Naikin nggak apa-apa, naikin. Dia mau mengkritisi saya, naikin. Dipikirnya, disangkanya saya yang naikin, nurunin kali ya, bukan moderator. Naikin aja nggak apa-apa, naikin aja. Disangkanya saya kali yang naikin, nurunin, padahal moderator. Nah, cukup gini ya, Iwan Villa ya, ini kan diskusi lintas agama. Kami ini yang menjadi pelaku-pelakunya. Kaki kami itu sebagian sudah di sel ya kalau kami keberatan. Tapi buat teman-teman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Kang, siapa tadi Kang? Kelakuan si bagong saya. Tadi si Bro Evan. Jadi ini kalau memang yang membawa dalil sirah nabawiyah kemudian tertawa dan mengolok, kisah itu judulnya saja detik-detik terakhir.
Enggak, bentar kan Dito. Kocor kenapa kocor? Ya silakan Bang Kocor. Nabawiyah, kemudian tertawa. Kocor kenapa? Kocor kisut. Kocor. Kocor. Hei kisut. Kisut. Kenapa kisut? Apa yang mau dikritisi tadi? Malah kabur. Wah, mau kritik aja nggak apa-apa. Ya mungkin baru sadar ini masih ranah publik. Jadi buat teman-teman Iwan Villa, kami Apologetik Islam Indonesia sangat menginginkan masukan dari teman-teman semuanya, baik DM maupun WA maupun email, silakan. Tapi pada saat antum naik mau berbicara di publik, apa tujuannya? Ya, jadi nggak ada yang berniat mau seperti apa. Tolong dimaklumi, mohon maaf kalau ada salah-salah yang tidak sesuai dengan keinginan teman-teman Iwan Villa. Jadi percayakan kepada kami, karena ini dialeknya kami Apologetik Islam Indonesia bersama dengan bimbingan Bang Juma, ya. Mohon maaf sekali lagi. Ya gitu ya. Kenapa tadi saya lihat, loh, kok bolak-balik minta permintaan? Kenapa? Apa Bang Kocot mau menggantikan kita semuanya sebagai narasumber? Nggak apa-apa Bang, gitu ya. Tapi kalau masih percaya kepada kami dalam satu barisan, ya mohon untuk dimaklumi ya. Karena saya itu silakan buat Kristen-Kristen yang mau naik ya. Kami merindukan diskusi dialektika yang penuh hikmah ya, ada poin-poin untuk pemahaman baik untuk Kristen maupun yang Muslim. Silakan diundang. Monggo. Oh, si kisut itu Oten. Pantesan namanya kisut. Kotor kisut namanya. Ya, ini ada satu lagi tamu baru naik. Bobo Wit. Selamat pagi. Bobo hilang. Bobo, selamat pagi. Bobo Wit. Belum duduk kah? Udah, di sini udah duduk. Ya, kalau di atas udah duduk. Mungkin di bawah teman-teman? Ya, namanya juga Bobo, mungkin lagi bobo dia. Oh, ada Pak Leslie. Selamat pagi. Bang Leslie, gimana kabarnya Bang Leslie? Saya punya bos semua, saudaraku semua ada di sini ya. Terima kasih. Diizinkan oleh tuan rumah ya, dan saudara semua lengkap loh. Ini ilmu tinggi semua loh. Tapi saya bersuka cita ada di tengah-tengah bersaudaraku. Beda tapi kita bersaudara. Salam. Iya, kita semua bersaudara Bang Leslie. Jadi Bang Leslie ini harus berbangga diri ya, karena berhadapan dengan petinggi-petinggi orang kuat, orang jago di banget loh. Orang jago, orang pakar bible semuanya ini yang di atas nih pakar bible nih. Orang jago tapi menempatkan saya sebagai saudara dalam segala kurang lebihnya. Luar biasa, saya bersuka cita. Ada berantem, ada beda, tapi luar biasa menempatkan saya sebagai saudara. Menjadi gambaran ya bagi kita semua. Kadang ya ada yang ini, tapi saya suka banget. Terima kasih, hormat diberi abang-abangku semua ada di sini. Ada Pak Ustadz, hormat, lengkap. Terima kasih, luar biasa banget. Saya ada di tengah-tengah bersaudaraku dengan ilmu yang tinggi semua. Terima kasih. Selamat pagi. Salam. Ya, salam. Kadang saya suka bingung, host tidur kalau diem. Kalau ngomong host ribut. Kadang suka bingung saya. Iya, silakan. Kang, maksudnya host itu turun ke bawah ngetik aja gitu Kang. Jangan dong, kenapa ada loh.
Oh, tuan rumah gimana? Tuan rumah harus turun lah. Lah kita baring-baring turun loh kalau sudah ada. Kang Dito, hormat ya. Semoga tidak ada halangan yang berarti ya kita bisa jumpa. Sementara masih offline, hormat diberi abangku ya. Bang Leslay. Ya. Ini Ya. kata Bang Daman yang di atas, yang di pinggir saya lihat nggak? Daman Almanteke. Kalau Bang Daman, aku mungkin baru pertama kali ketemu ya. Ya, Kalau abangku kata sendiri. kata Bang Daman katanya Tuhan umat Kristen itu ternyata matinya itu mengenaskan, terkutuk di kayu salib. Benar, benar. Oh benar man, berarti si Daman benar ini man. Benar dong, benar. Tapi bukan manusianya, bukan Tuhannya yang mati. Kalau Tuhannya mati, Enggak, kalau kata si Daman bukan manusianya, Tuhannya. Benar Oh, nggak iya. man? Lu ngomong gitu man? salah dong. Oh salah. Si Kalau Daman Allah salah. mati, kita punya pasti di tangan Allah loh. Kalau mati, habis dunia ini. Kiamat sudah ya. Enggak, yang saya bingung kok Tuhan bisa mati gitu, Iya, mengenaskan. itu benar loh, benar. Pertanyaan itu betul loh. Itu betul. Berarti nggak ada masalah ya Pak ya? Tuhan Kristen mati terkutuk mengenaskan ya? Bukan Tuhan ya, manusianya yang dikorbankan ya. Itu penebusan dosa, oke? Tuhan, Pak, kata Daman ini Tuhan. Daman coba ngomong lu, Daman. Tuhan bukan man. Mana Daman? Sok, pertanggungjawabkan lu, Daman. Mana Daman tuh? Apa? Ya benar Pak. Karena kan standar daripada penyaliban daripada Saya tanya dulu ya, saya tanya. Kamu denomnya apa? Kristen ya? Denom. Oh Islam. Saya Islam Pak. Saya Islam. Oh Islam. Pak Leslie, mohon Pak Leslie ya, kalau muka-muka kayak gini Islam semua, nggak petak Pak, beda Pak. Hormat diberi. Jadi itu kan kata abangku, tidak masalah lah. Itu kan menjelaskan dengan ukuran parameter dari keislaman ya, abangku ya. Jadi kalau abang nanti baca di pertama Petrus 3 ayat 18, nanti abang baca aja lah. Abang lagi belajar Alkitab, nggak apa-apa. Tapi abang berkata tentang Tuhan yang mati ya, oke, nggak apa-apa, itu abang punya keimanan ya, nggak masalah. Terus pertama Petrus ayat 3:18, kemudian di Filipi 2 ayat 8 kalau nggak salah ya, mati sebagai manusia. Terus yang berikut penegasannya di pertama Yohanes 2 ayat 7 ya. Kalau yang tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan, sebenarnya dia itu adalah penyesat dan antikristus, oke? Oke. Bapak tadi bilang apa namanya tuh yang enggak Baca dari dulu toh, kita artinya poin ke poin ya tadi ya. Pertama abang kan menempatkan yang mati di salib itu adalah Tuhan. Saya beda bahwa manusia kan. Pak gini Pak, biar lebih terarah kan, biar lebih terarah. Sebentar, abang baca dalil dulu toh yang tadi saya sebutkan. Coba dibaca. Saya coba HP satu, kalau aku pindah buka nanti aku jeda nanti bisa koneksinya terputus ya. Jangan. Oke. Boleh dibaca. Bapak boleh pilih Atau tema. mungkin ada yang bantu baca, silakan. Supaya penegasan ya. Dan pertanyaan tadi 236 kasih kisah 236 Bang Daman. Iya, sebentar, enggak, aku ada yang mau aku bahas, ada yang mau aku bahas. Bentar, Maksudnya Pak, aku angkat satu tema aja Pak. sebentar satu-satu, sabar ya. Oh iya, sama Goldian dulu Sebenarnya ya. yang mati di kayu salib Tema ya. Tuhan, Oke, sama Allah Goldian dulu. atau manusianya ya. Begitu poinnya di situ loh. Karena dalilnya kan belum. Aku deh Pak yang bilang Tuhan metong kisah 236. Dan ini membuktikan klaim Gurunda bahwa itu Kristus palsu. Saya kan sudah bawa dalil dia ya. Ini. Sabar. Sebentar, baca dulu pertama Petrus 3 ayat 18, kemudian Filipi 2 ayat 8 ya kalau nggak salah. Coba dibantuin lah. Bentar, izin. Gurunda monitor nggak Gurunda? WA-nya dibuka Gurunda. Bang Soba hormat diri itu sapu saudara laki-laki itu. Hormat. Bikin kopi Gurunda. Tiga banget. Sudah sering lah sama Gurunda, Bang Soba sudah sapu saudara laki-laki itu. Kita di NTT kita terlalu dekat sama saudara dari Sulawesi semua, bahkan ya sampai kalau di Kabupaten Alut itu satu. Udah itu Pak, jangan curhat itu, beresin dulu Pak, itu kenapa Tuhan Bapak mati terkutuk itu dulu. Jadi curhat Bang Leslay. Bentar abang, aku sudah jawab dan dalil loh. Ya kan tidak mau dibukakan loh. Sekarang pindah lagi gimana sih?
Kan kita pakai dalil kan? Apa bawa dalil? Aku sudah bawa dalil. So bawa tetangga jangan, Pak. Ini bukan room curhat ini. Kita Ada beda, si kita Margareta. bersaudara, Margareta, kita salam. sahabat, Selamat tuh. pagi, Mar. Beda tapi kita bersaudara tuh abangku bisa curhat sedikit boleh lah. Oh. Oke Pak, boleh nggak saya angkat satu tema aja Pak? Satu tema dari saya. Dengar nggak? Boleh nggak Pak saya bernarasi dulu dengan satu tema? Boleh silakan. Jadi saya pikir jelas ya tadi pertanggung jawab saya tentang siapa yang masih itu jelas ya. Benar Pak, mantap. Oke, makasih, hormat diberi, hormat. Terima kasih. Saya punya saudara laki-laki semua ya. Saya hidup dengan orang muslim Pak, semua ya. disimak dulu nanti ditanggapi ya Pak ya. Siap, abangku. Adik-adik ya, saya lebih tua ya. Iya Pak. Saya hormat. Ya Allah. Oke. Bagus hormat ya. Bukan adik, Pak. Bukan adik. Cucu. Ya, ini ada kaki Cucu. Oke Pak. Ya, hormat. Terima kasih, saya suka cita sekali ada di tengah-tengah saudara semua ya. Luar biasa banget. Itu. Terima kasih. Lanjut abangku. Adik. Ya. Ya. Oke. Jadi merujuk Pak daripada kami Muslim ya, di mana juga di dalam keyakinan Muslim membicarakan tentang Bani Israel. Ada satu tendensius daripada Allah Ta'ala memberitahukan di dalam Al-Baqarah ayat 8. Apa yang dikatakan? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Allah tutup ayat tersebut dengan wa ma hum bimu'minin. Artinya, di antara mereka itu akan ada yang datang dan mengatakan diri mereka itu beriman. Wa ma hum bimu'minin. Allah memperingatkan, mereka bukanlah orang beriman, melainkan orang yang mencoba masuk ke dalam diri kamu ataupun ke dalam kelompokmu untuk kemudian menghancurkan ajaran tersebut. Artinya mereka punya keimanan palsu untuk kemudian menghancurkan ajaran dari dalam setelah tidak berhasil menghancurkan dari luar. Identifikasi saya, dulunya Elohim mengajarkan bahwa dirinya tidak terlihat, suaranya tidak bisa didengar, dia bukan manusia, juga bukan anak manusia. Lalu kita melihat daripada ajaran Musa. Andaikan memang Musa percaya Yesus sebagai Tuhan, maka Musalah adalah orang pertama yang akan meralat pembicaraannya dengan mengatakan, wahai muridku umat Yahudi, ya paman, aku pernah mengatakan kepada kalian Tuhan tidak kelihatan? Iya. Maka nanti dia akan kelihatan. Wahai kalian orang Yahudi, bukankah aku telah mengatakan bahwa suara Tuhan tidak terdengar? Oke, nanti suaranya akan terdengar. Bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, dosa yang setara dengan hukuman mati, itulah dosa terkutuk yang standar dengan penyaliban? Maka nanti kutukan itu akan menjadi berkat di atas tiang salib. Masalahnya, Musa tidak pernah meralat perkataannya terhadap definisinya terhadap Tuhan. Lalu kemudian datangnya Yesus Kristus dengan perwujudan daripada Yahudi menolak daripada kedatangan Yesus Kristus untuk menjadi Tuhan. Karena setara dengan omongan Musa, karena Musa pun tidak pernah meralat omongannya. Lalu kemudian, setelah Yesus tiada, sebelum Yesus tiada, Yesus mewanti-wanti kepada muridnya. Waspadalah. Kata waspadalah muncul apabila ada sesuatu yang terjadi dan membahayakan. Bukan hanya sekedar nasihat. Kalau nasihat, Yesus akan berbicara, jagalah ajaranku, tapi tidak mengucapkan kata waspada. Tapi jika Yesus mengatakan kata waspada, berarti Yesus menegaskan ada sesuatu yang akan terjadi ke depan yang akan membawamu ke dalam penyesatan. Bahkan Musa juga mengatakan, nabi, pemimpi-pemimpi itu kemudian harus dihukum mati, karena kemudian dia akan membawamu ke dalam murtad kepada Elohim. Itu kata Musa. Yesus pun sama, mewanti-wanti akan adanya penyesat. Tidak jauh berbeda, Rasulullah juga mengatakan di dalam hadisnya, hadis Muslim 50a, ma minan nabiyya ba'asahu qabli, kata Rasulullah,
tidak ada seorang pun rasul yang bangkit sebelum aku, illa kana ummati, kecuali ada pada mereka itu umatnya, wa kana ashabi, dan juga ada sahabatnya, wa kana hawariyun, dan murid-murid setia. Fa innahu min ba'dihim khulufun, maka setelah itu akan ada partai yakhlufu yaquluna ma la yaqulun, yang akan mengatakan segala sesuatu yang tak kukatakan, wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mengerjakan segala sesuatu yang tak pernah kuperintahkan. Buktinya di dalam Islam adanya hadis maudhu, yang orang mencoba menjadi hufadha daripada Islam, kemudian menghancurkan ajaran Islam, akan tetapi Allah menitipkan para ulama-ulama dalam identifikasi untuk tahu bahwa itu hadis maudhu. Sekarang kita masuk ke substansi. Yesus mengajarkan, namaku nanti akan dibawa untuk penyesatan setelah kutiada. Mana buktinya? Waspadalah engkau terhadap penyesat yang kemudian akan datang membawa namaku, mengatakan seakan-akan ini dariku, mengatakan seakan-akan ini yang kukerjakan. Daman. Ini orang tua jangan dibentak-bentak, nanti stroke. Oke. Setelah Yesus tiada, bukankah benar Paulus awalnya adalah orang yang membenci kekristenan, orang yang membenci daripada jemaat? Akan tetapi Paulus datang ke Ananias, menyembuhkan diri, dan kemudian mengatakan dirinya bertobat. Seperti ayat yang saya bawa tadi. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Akan ada orang yang mengatakan dirinya beriman, agar tapi mereka tidak beriman. Kemudian mereka hanya datang hanya untuk menghancurkan dari dalam. Sekarang kita lihat Matius 5, 18, 19, 20, 21. Yesus mengatakan, langit dan bumi ada, selama langit dan bumi ada, 2025, langit masih ada, bumi masih ada, satu titik daripada hukum Taurat tidak pernah batal. Akan tetapi kenapa kemudian setelah Paulus mengatakan bertobat, justru dia membatalkan hukum Taurat? Lalu kita dapat mengidentifikasi dalam 1 Korintus 12:13. Apa dikatakan? Karena itu aku bukan. Dalam 1 Korintus 9:20 apa yang dikatakan? Demikian bagi orang Yahudi, aku akan menjadi orang Yahudi supaya aku dapat memenangkan orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku akan menjadi seperti orang yang mengikuti hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Maka Yesus mengatakan hukum Taurat tak batal, maka Paulus berani mengatakan. Apa dikatakan oleh Paulus? Dengan matinya Kristus di tiang salib, maka batallah hukum Taurat. Kesimpulan saya, Paulus bertaubat yang tadinya dia tidak bisa menghancurkan jemaat dari luar, kemudian dia mencoba menghancurkan jemaat dari dalam dengan segala identifikasi daripada Alkitab. Silakan tanggapannya, Pak. Benarkah pertaubatan Paulus ini bisa diterima ataupun tidak? Lanjut, Pak. Hormat adik saya, hormat ya. Adik juga berapi-api, mantap lah, keren loh. Itu udah lumayan, mantap, bagus banget ya. Kita diskusi ini kan ada perbedaan, tapi menambah kesana keimanan kita ada ya. Jadi luar biasa banget. Tapi saya bersyukurlah dalam hal ini, bagaimanapun cermin diri keimanan saya kan ada pada orang lain kan. Kita ketika mau tampil ganteng atau apa kan lihat muka kita di cermin ya gitu. Jadi dengan saudaraku ada sini dan begitu banyak ya, ada banyak semua lengkap banget, ilmu tinggi banget loh. Saya suka cita itu yang pertama, dan saya senang bahwa cermin Gurunda kalau udah monitor cek WA ya Gurunda. Jadi begini abangku ya. Dalam Roma 9 ayat 5 ya, itu kan Paulus sendiri bersaksi, dia pastikan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri ya. Oke. Kemudian peristiwa kenapa Yesus dipilih sebagai rasul itu kan dalam perjalanan ke Damsyik. Waktu itu masih namanya Saulus ya. Saulus bunuh orang ya, aniaya karena pengikut Kristus ya. Bagi Yahudi ketika itu mayoritasnya tidak menempatkan Yesus sebagai Mesia. Bagi kekristenan, saya Kristen ya, Protestan.
menempatkan Mesia yang sebagaimana dinubuatkan dalam perjanjian lama ya, kitab Zabur, kitab Taurat sampai dengan terakhir penegasan, bahkan tempat kelahiran pun juga ditegaskan loh. Di dalam itu Bang nubuat. Leslie, Kristen apa Bang Leslie tadi? Protestan. Oh, Protestan ya. Saya kira itu Bang Suma tahu lah, saya punya saudara laki-laki itu tahu. Sudah sering diskusi dengan Bang Suma juga ya. Ini Kang Dito juga sudah. Ini Kang Dito juga keras banget loh. Ilmunya tinggi banget. Hanya ini merendahkan diri saja. Jadi begini ya. Ini manusia yang istimewa banget loh. Ketimbang dengan selain manusia, dia kan nabi ya, disebut ya. Baik dalam Quran juga sebut sebagai nabi, sebagai utusan Allah aja ya. Tapi tidak ditempatkan sebagai Tuhan. Tapi Kristen menempatkan dia itu sebagai Tuhan. Itu yang kita berantem. Dan memang ada itu supaya kita diskusikan. Kalau nggak ada kan kita nggak apain, capek-capek lembur malam lagi diskusi. Jadi begini adik sayang. Jadi begini ya. Kekristenan menempatkan Yohanes 1 ayat 1-3. Firman, pada mulanya firman. Kemudian firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri ya. Yohanes 1:14 penegasan firman itu menjadi manusia. Nah, sekarang kenapa firman itu jadi manusia? Kita membatasi diri menerjemahkan kemahakuasaan Allah menurut apa yang kita mau. Itu yang jadi soal loh. Ya, saya juga berpikir, gak masuk akal loh. Ngapain kok firman? Kenapa kok Allah menjadi manusia? Sebentar. Saya tidak menanyakan itu. Sabar, abang. Saya tidak menanyakan itu. Sabar. Ini adik sayang. Begini adik. Sementara di Bible, Bapak Quran memastikan bahwa Allah kan tidak bisa diserupakan dalam bentuk apapun. Ya, itu poinnya di situ tadi. Saya setuju. Jadi firman Allah menjadi manusia ya, dan itu adalah kaitan dengan Filipi 2 ayat 7 ya. Allah mengambil rupa sebagai seorang hamba supaya dia menjadi sama dengan manusia ya. Jadi kemanusiaannya kita bisa lihat, tapi kealahannya tetap bahwa kita tidak bisa lihat loh. Kalau 2 ayat 9 ya, dalam tubuh jasmani Yesus itu segala kepenuhan Allah ada padanya. Oke, saya pikir singkat itu dulu. Jangan capek-capek kita panjang lebar. Makasih. Yang saya tanyakan Pak, ketika saya membaca Al-Quran, diajarkan bahwa akan ada orang yang kemudian beriman, mengaku dirinya beriman, agar tapi padahal misi liciknya adalah mengubah segala ajaran yang dia tidak setujui. Pertama, Bapak boleh merujuk daripada Yesaya 6:6-17. Apa yang dikatakan dalam Yesaya 6:6-17? Elohim membenci dan Elohim berjanji akan melenyapkan mereka. Siapa? Mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan, kata Elohim, yang makan babi itu, yang makan binatang jijik itu akan kulenyapkan. Yesus tidak memakannya, Musa tidak makannya, tapi Elohim menegaskan bahwa akan ada penyesat yang akan kemudian menghalalkannya. Identifikasi. Paulus mengatakan, aku telah beriman, aku telah berada di antara kalian. Lalu dia mendirikan yang namanya gereja, di mana Yesus mengatakan, barang siapa mengatakan dia di dalam dia harus hidup seperti Yesus telah hidup. Kemanakah Yesus? Yesus di hari Sabat dia ke Nazaret dan masuk ke sinagoge. Sekarang di era itu belum ada yang namanya gereja. Otomatis segala muridnya Yesus pasti datang dan masuk ke sinagoge. Lalu kemudian ketika muridnya masuk ke sinagoge, tidak ada kemungkinan bahwa muridnya akan menyembah Yesus di dalam sinagoge. Maka muridnya juga teridentifikasi menyembah Elohim. Lalu Yesus juga teridentifikasi menyembah Elohim. Karena mereka di dalam sinagoge bercampur dengan Yahudi yang menyembah Elohim. Tidak mungkin muridnya akan menyembah Yesus. Karena jika muridnya menyembah Yesus, maka saat itu akan adanya pemberontakan daripada Yahudi, karena Yahudi tidak pernah diajarkan Tuhan itu adalah manusia. Sekarang lanjutan daripada Elohim, dikatakan bahwa semua akan kulenyapkan, kata Elohim. Siapa mereka? Mereka yang memakan daging babi serta binatang yang menjijikkan. Lalu Paulus
Dengan beraninya membatalkan segala hukum Taurat dengan matinya Kristus di tiang salib, maka batallah hukum Taurat. Padahal Yesus mengatakan dalam Matius 5, 18, 19, 20, 21, 22 mengatakan bahwa langit dan bumi kekal, satu iota daripada hukum Taurat tidak pernah kubatalkan. Lalu dengan pertobatan Paulus yang tadinya perjanjian Abraham, yaitu kerat kulit khatammu yang akan menjadi perjanjian antara aku dan segala keturunanmu. Lalu dia mengatakan jikalau engkau bersunat maka Kristus tidak berguna bagimu. Lalu Yesus juga melarang muridnya di dalam Matius 16:20. Dia mengatakan apa? Jangan engkau kasih tahu bahwa aku adalah Mesias. Dia memperingatkan kepada muridnya. Akan tetapi Paulus perjalanan ke Damsyik, dia memberitahukan bahwa Yesus adalah Mesias. Akan tetapi kesaksian daripada Raja Daud dalam Kisah Para Rasul 2:31. Dalam Kisah Para Rasul 2:31, bentar saya buka. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Daging tidak mengalami kebinasaan, tidak akan ada yang namanya berhasil. Karena kesaksian Kisah Para Rasul 2:31 mengatakan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Tapi Paulus bertemu dengan Kristus yang bangkit dari kubur, yang dagingnya mengalami kebinasaan. Ingat pertanyaan saya, Pak? Dari mana kita dapat meyakini Paulus ini bertobat, sedangkan setelah kemudian dia bertobat, dia membatalkan segala hukum yang pernah diajarkan oleh Yesus. Seakan-akan 30 tahun hidup Yesus itu seakan tidak berguna. Yesus selama hidupnya mengatakan hukum Taurat hukum Taurat tidak batal. Lalu setelah dia mati batal. Lalu untuk apa dia hidup? Silakan Pak, dari mana identifikasi bahwa Paulus bisa dikatakan bertaubat secara sempurna? Silakan Pak. Yang pertama, kesaksian Paulus tadi saya sudah jelaskan ya. Roma 9 ayat 5 ya. Dia mendapatkan Yesus adalah Allah itu sendiri ya. Itu kesaksian loh ya, pengakuan iman ya. Mendapatkan Yesus adalah Allah itu sendiri. Kenapa dia pilih itu rahasia, misteri kekuasaan Allah ya. Termasuk adikku saya juga. Kalau adik berdoa dengan sungguh-sungguh ya, jam-jam yang teduh dengan pas, adik akan mengetahui rahasia Allah dalam kehidupan adik. Dengan keimanan adik ya, adik akan bertanya di mana sih. Tapi itu betul begitu dasarnya bagaimana Paulus ini yang tadinya bukan murid tapi dipakai secara ajaib untuk menyatakan firman Tuhan Yesus bagi semua. Kenapa Paulus dipilih? Karena dia dari keturunan Yahudi yang menganiaya, membantai, membakar gereja. Pokoknya orang yang pengikut Kristus itu dihancurkan. Apa? Penampakan dalam bentuk cahaya nur dan suara. Kenapa engkau menganiaya aku? Dia menjadi buta dan tuli. Akhirnya didoain oleh Ananias. Akhirnya menjadi bertobat dan dia berpaling kembali untuk menyampaikan firman Tuhan Yesus kepada para pengikutnya dan seterusnya ya. Tapi dari Paulus sendiri ya, bisa dalam Roma 9 dia menyatakan secara tegas bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Oke. Dengan demikian yang lain-lain itu nanti kita terjemahkannya menurut versi kita. Silakan, tapi dari kesaksian Paulus, Rasul Paulus dia menyatakan, memastikan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Kemudian terkait dengan manusia yang terkutuk, betul adikku. Jadi begini, jadi dalam kekristenan begini ada ya, sebenarnya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hukumannya adalah maut, mati ya. Itu Allah yang menghukumkan. Kemudian Allah juga harus bertindak adil loh. Manusia yang mati sebelumnya kita ini kan tentu ada yang berbuat baik dan benar. Makanya karya besar yang Allah berbuat dalam kehidupan umat manusia supaya orang benar harus diselamatkan ya. Jadi mati itu 3 hari dia turun ke dalam kerajaan maut, bagi keyakinan bahwa di dalam kerajaan maut itu kan dikuasai oleh iblis. Kekuasaan iblis itu diambil alih supaya orang yang sudah mati sebelumnya dan termasuk kita yang masih hidup
mati tapi jaminan kehidupan kekalnya ada sepanjang iman, perbuatan kita benar di hadapan Tuhan ya. Iman, kemudian pikiran, perkataan, perbuatan melengkapi iman kita. Dan ada ya, mungkin dengan ada kita matikan masuk dalam kubur, tetapi kita lagi meraih kesempatan tuh beroleh kehidupan yang kekal ya. Saya orang kaya atau orang miskin, tetap hidup kita bersiaran di dunia ini kan cuma sementara aja doang loh. Kita lagi bersaing merebut bagaimana mendapat kesempatan kehidupan yang kekal di akhirat ya. Jadi itu luar biasa banget ya. Dari pengharapan Tuhan Yesus, kekristenan, izin ya saudaraku semua, jaminan keselamatan ya. Izin ya, izin. Dari itu agak sedikit berbeda. Jaminan kesempatan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup ya. Yohanes 14 ayat 6. Kemudian Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengurniakan anaknya yang tunggal, Yesus itu sendiri kan. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Kemudian berikut lagi, Dia pergi ke surga, Dia bangkit dari antara orang mati, Dia akan turun sebagai hakim yang adil bagi seluruh bangsa. Perintah Dia, kalau orang sering kepada katanya kepada Bani Israel ada dong, perintah Dia jelas tuh. Oke, saya ceritakan sesuatu boleh Pak? Enggak Bible. Sebentar, sabar sedikit. Ini habis sudah. Ya, sudah sampai 1 menit. Jadi Dia perintahkan kepada murid-muridnya, pergi dan kabarkan keselamatan itu ya. Jadikanlah mereka jadi murid-murid Aku. Bagi yang terima, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, baik, makasih saudara laki-lakiku, hormat diberi. Begitu ya. Saya cerita Indonesia aja Pak. Siap, saudara laki-lakiku, hormat diberi. Iya. Jadi rambut agak panjang loh, rambut agak panjang tuh saya lihat. Ya, mungkin Margaret, mau menambahkan dulu Mar, biar nggak jadi berhala lu di atas. Pertanyaannya apa, Bang? Pertanyaannya kenapa Yesus mati terkutuk di kayu salib itu? Oh, saya udah jauh nanti Kak. Lanjut Goldian kalau tema itu. Udah kejauhan? Iya, tema saya Kak kan. Bisakah kita menerima pertobatan Paulus? Itu saja. Bisa. Kalau kita menerima pertobatan Paulus, jawabannya kan bisa. Andaikan bisa menerima segala pertobatan Paulus, maka kita adalah orang yang mengkhianati segala ajaran Elohim pertama. Janji yang kekal, perjanjian kekal antara Elohim dengan segala keturunannya, yaitu dikerat kulit khatannya. Satu. Yang kedua, Elohim mengatakan dalam Yesaya 66:17, mereka semua akan dilenyapkan. Siapa? Yang makan daging babi, serta binatang jijik, serta tikus. Siapa lagi? Yang mendirikan taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di antaranya. Apa taman dewa? Bangunan-bangunan yang didirikan di luar daripada bangunan yang diizinkan oleh Elohim, yaitu menyembah Tuhan satu-satunya. Satu. Sekarang, Yesus hidup 30 tahun. Ya, 33, 32 gitu lah. Yesus hidup memberitahukan Matius 5, 18, 19, 19, 20, hukum Taurat tidak akan pernah batal selama langit dan bumi ada. Masalahnya kita pijai bumi, kita lihat ke atas langit. Paulus mengatakan disebutkan di dalam 1 Korintus 9:20. Apa dikatakan? Aku akan menyamar menjadi ahli Taurat agar bisa memenangkan ahli Taurat sekalipun aku tidak menjalaninya. Maka keluarlah dalil, dengan matinya Kristus di tiang salib maka batallah hukum Taurat. Dalam Indonesia, ini saya cerita sedikit Kak. Indonesia dulu punya yang namanya Senok Hanggronje. Senok Hanggronje ini di Aceh adalah orang yang ingin menghancurkan Aceh dari luar. Dia berpikirkan bagaimana cara untuk menghancurkan Aceh dari luar. Saat dia tidak bisa menghancurkan, akhirnya dia menghancurkan dari dalam dengan mengganti namanya
dengan Syekh Abdul Ghaffar dan kemudian membangun politik adu domba. Bukankah Paulus adalah orang yang membenci jamaat di awal? Orang yang menganiaya jamaat. Artinya, Paulus punya pola pikir, jamaat telah kuaniaya, mereka telah kusesatkan, tidak berhasil kusesatkan. Benar. Lihat, setelah dia bertaubat, ajaran Yesus dibatalkan semua. Seakan-akan hidupnya Yesus selama hidup, seakan-akan dia tidak memberitahukan apa-apa selain dari apa yang diberitahukan Paulus. Pertanyaan saya, daripada segala yang telah diubah oleh Paulus, daripada ajaran Yesus dengan masuk di antara murid-murid Yesus, dari mana kita tahu dia benar-benar taubat? Kak Margareta, silakan. Jadi kan Paulus itu sudah bertobat. Dibaca Ya. kisah para rasul 1 Benar. ayat 8. Saya tidak menolak Paulus telah bertobat. Sama seperti taubatnya Snok Hangronje masuk Islam, mengganti namanya menjadi Syekh Abdul Ghaffar. Kemudian dia menghancurkan Islam dari dalam dengan politik adu domba. Sama seperti Paulus yang tadinya menganiaya jamaat tidak berhasil untuk mematahkan iman mereka, lalu kemudian dia masuk di antaranya. Pertama, dia menghalalkan babi. Padahal dalam Yesaya 66:17, mereka akan kulenyapkan, kata Elohim. Yang Yesus Matius 5, 18, 19, 20, hukum Taurat tidak batal. Paulus 1 Korintus 19:20, aku akan menyamar menjadi ahli Taurat untuk memenangkan si pengaku ahli Taurat, dengan padahal aku tidak menjalani hukum Taurat agar aku bisa memenangkan mereka. Keluarlah dalil, dengan matinya Yesus di tiang salib, maka batallah hukum Taurat. Terbukti. Pertanyaan saya, benarkah Paulus benar-benar bertaubat? Silakan. Benar, Paulus memang sudah bertobat karena Lalu dia untuk apa dia mengubah segala ajaran? Silakan. Ini kita baca kisah para rasul 1 ayat 8 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi Yesua HaMasiah Injil di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kan saudara sudah diturunkan Roh Kudus. Ya saya Begitu tanya. Bang, Markus 22 ayat 38. Yang saya tanya, andaikan dia benar-benar bertobat, Kakak Margareta punya kewajiban untuk menjelaskan kenapa ajarannya bisa berubah daripada segala ajaran Musa, Elohim, dan Yesus. Ajaran Yesus, hukum Taurat tidak pernah berlaku. Ibrani 10 ayat 1. Apa dikatakan? Dulu hukum Taurat hanya bayangan saja. Datangnya Yesus sebagai wujud nyata daripada hukum Taurat. Ibrani 10 ayat 1. Yesus datang mempraktekkan hukum Taurat untuk tujuan saat dia hidup semua muridnya dapat berlaku seperti dia berlaku. Dengan perkataan Yesus, barang siapa mengatakan dia di dalam dia, maka dia harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kristus hidup menjalani hukum Taurat, maka orang setelah Yesus wajib menjalani hukum Taurat. Tapi Paulus yang tidak setuju dengan hukum Taurat, kita buka datanya, kita baca sama-sama. Jangan sampai dikira saya bohong. Ini kita baca 1 Korintus 9:20. Demikian bagi orang Yahudi, aku akan menjadi orang Yahudi. Berartinya, andaikan aku ingin menghancurkan Yahudi, maka aku harus menyamar jadi Yahudi. Supaya aku, ini bentar, ini saya gedein. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Artinya, Paulus punya identifikasi bahwa dulunya aku membatalkan hukum Taurat seperti jangan makan babi. Mereka tolak.
Saat aku tidak berada di antara mereka. Enggak, aku khusyuk dulu. Oke, saat aku berada di antara mereka. Artinya, saat aku berada di luar mereka, aku mencoba membatalkan hukum Taurat, tidak berhasil. Lalu cara apa yang harus kulakukan? Yaitu apa? Dengan mengakui, dengan mengatakan aku telah beriman. Saat kemudian dia beriman, maka berhasillah apa yang terjadi? Menyamar menjadi pelaku ahli Taurat agar dapat memenangkan hukum Taurat. Keluarlah dalil. Dengan matinya Kristus di tiang salib, maka batallah hukum Taurat. Pertanyaan saya, dari mana kita tahu Paulus benar-benar bertaubat, sedangkan pengakuan dirinya sendiri, aku suka menyamar menjadi Yahudi untuk merusak Yahudi, menjadi pelaku hukum ahli Taurat sekalipun aku tidak melaksanakan demi menghancurkan pelaku hukum Taurat. Silakan. Enggak, bentar. Itu tadi dapat topi, mukanya kayak gimana mulutnya? Ini mati baca ya di Baca di Matius 22 ayat 38 begini. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sudah digenapi karena tercurahnya darah Yesus Hamasiah di kayu salib. Oke, pertanyaan saya, bisa nggak Kristen ada tanpa ada Yesus? Bisa nggak ajaran Kristen ini ada tanpa adanya Yesus? Bisa. Bisa kan? Karena apa? Adanya si penyesat yang diwanti-wanti Yesus, yang ajarannya akan semua kalian ikuti. Maksudnya, Yesus nggak perlu ada 33 tahun menyampaikan segala ajarannya. Karena ajarannya yang kalian ikuti adalah ajaran penyesat yang diwanti-wanti Yesus. Mana? Yesus mengatakan jangan batalin hukum Taurat ya. Oke, dia batalin. Yesus yang didengar kah? Enggak. Menunjukkan apa? Tanpa ada Yesus pun Kristen bisa ada. Jadi Yesus sebagai sosok apa? Hanya sebagai sosok figur untuk dituhankan sesuai inginnya Paulus masuk di antara jamaat dan menghancurkan segala ajaran. Apa dikatakan oleh Yesus? Inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Bapa yang harus kau sembah, dan aku Yesus Kristus yang telah kau utus. Tapi Paulus mengatakan kau sembah dia aja. Oke? Di dalam kitab Bilangan ya, standar daripada penyaliban di era Elohim, mana dia? Bentar, saya buka dulu. Nah nih, di era Elohim, standar penyaliban menurut Elohim, apa standar penyaliban? Ulangan 21, 22, 23. Apa dikatakan? Standar penyaliban itu orang yang melakukan dosa yang setara dengan hukuman mati. Itu standar daripada penyaliban. Artinya, mereka yang terkutuk di atas tiang salib itu, jangan kau biarkan darahnya bercucuran di atas negeri ini, sehingga kemudian menajiskan negeri ini. Lalu kemudian, bagaimana cara aku dulunya menghancurkan ajaran Yesus? Baiklah, aku akan mengutuk dia seakan membuat penyaliban itu menjadi berkat. Bagaimana? Dengan mengatakan Kristus telah menebus kita daripada kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Seakan-akan dia apa? Kalau aku tidak bisa merusak ajaran Yesus dari luar, baiklah kuracuni otak kalian. Aku masuk ke ajaran kalian dengan cara yang tadinya kalian pandang dia mulia, bukan? Oke, mana buktinya dia mulia? Kisah Para Rasul 3:13. Apa dikatakan? Allah, Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus Kristus yang kau tolak di depan Pilatus. Dikatakan oleh Al-Quran, qala ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Diberkati oleh Tuhan dengan segala pemberlakuan hukum Taurat dan segala perintah yang akan dijalani olehnya. Namun kemudian Paulus tidak berhasil merubah dari luar. Dia masuk ke dalam mengakui dia beriman. Padahal Yesus mengatakan Matius 16:22. Apa yang dikatakan? Matius 16:20. Apa dikatakan di dalam Matius? Sabar, baca dulu. Dalam Matius 16:20 dikatakan, kalian wahai muridku, aku telah berkata kepada kalian,
Jangan kasih tahu kepada orang aku Kristus. Jangan kasih tahu kepada orang bahwa aku Mesias. Kenapa, Paman? Karena waspadalah terhadap penyesat yang nanti kalau kalian bilang aku Kristus, dia akan bawa nama Kristus, dia akan bawa nama Mesias demi kemudian menyesatkan umat manusia. Lalu Paulus dalam perjalanannya ke Damsyik, dia beritahukan bahwa Yesus Mesias. Dia beritahukan dia telah bertemu dengan Kristus. Pertanyaan saya sekali lagi, dari mana kita tahu Paulus benar-benar bertobat atau Paulus hanya pura-pura bertaubat demi menghancurkan ajaran Yesus dari dalam? Silakan. Di mana datanya Paulus pura-pura bertobat? Ya kan tadi udah dibacain semua ini. Udah dibacain semua. Oke, satu ya. Oke, satu. Lu nyimak dong, Mar. Lu nyimak dong, Mar. Fokus, Mar. Oke, satu. Oke, Yesaya 6:17 buka. Akan dimonitor Gurunda. Itu ya. Kalau udah ready, ini ganti anak. Yang dari tadi dibuka ya, Yesaya 6:17. Gurunda udah monitor, Gurunda? Assalamualaikum, Gurunda. Oh, belum monitor. Di mana datanya Paulus sendiri mengaku dia belum bertobat? Sabar, lagi pose nih, sabar. Ya, apa? Di mana datanya Paulus sendiri langsung mengatakan dia belum bertobat? Dia udah bertobat. Kan tadi kakak, aku coba nih. Gini kak. Oke. Saya benci satu kelompok nih, benci banget. Saya hancurin mereka, apa? Mereka jalan, saya kasih duri. Tetap mereka percaya kelompok itu. Gimana caranya? Oke. Aku mengatakan, kelompok kalian keren ya. Iya. Aku boleh nggak join sama kalian? Boleh. Masuk ke ajaran tersebut, memikirkan bagaimana caranya aku adu domba, bagaimana segala peraturan mereka aku rusak. Paham maksudnya? Jadi apa yang saya ngomong tadi, Paulus bertobat. Tapi masalahnya Yesus mengatakan waspadalah terhadap penyesat yang nanti membawa namaku dan mengatakan akulah Kristus. Karena Yesus pernah ngomong, wahai murid-muridku, jangan kasih tahu kalau aku Kristus, karena nanti ada penyesat. Setelah dia tahu Kristus, Mesias, dia akan ambil nama Mesias, dia akan ambil nama Kristus untuk menubuatkan segala ajaran sesat versi dia. Lalu Paulus terbukti, perjalanannya ke Damsyik, dia datang dan mengatakan, apa yang dia katakan? Aku ingin memberitahukan kalian tentang Mesias. Pertanyaan saya, ya, kalau seandainya beneran taubat Paulus, kenapa ajaran daripada Yesus diubah semuanya? Seperti salib yang tadinya terkutuk dijadikan berkat. Seperti perjanjian sunat antara Abraham dan segala keturunannya dibatalkan dengan perkataan, jikalau kalian bersunat maka Kristus tidak berguna bagimu. Oke, selanjutnya Yesaya 6:17 kata Elohim berjanji mereka semua akan kulenyapkan. Siapa yang memakan daging babi serta tikus? Oke, lalu dia mengatakan di dalam ajaran Paulus makan babi tidak mengapa. Silahkan kalau kalian mau. Man, jangan kepanjangan, nanti si Margaret Roth nggak mudeng dia, nggak fokus. Jadi nama asli Masia itu Yeshua HaMashiach, makanya tidak diberitahu kepada semua orang. Apa? Nama Mesias itu Yeshua HaMashiach, makanya tidak dikasih tahu kepada semua orang. Masia itu pengikut Kristus, sekalipun Israel bersalah. Gini, ibaratnya gini. Saya lagi bicarain donat, saya tanya, kenapa donat itu ditepuk-tepuk dulu bakso? Itu bakso yang enak. Roma 5 ya, ayat 3 ya. Yang fokus lu, Margaret Roth. Ya. Oke. Ya. Ini ku ceritain Islam sedikit ya. Senoh gerunjing 4. Sekarang ku ceritain Islam ya. Islam.
Di Islam, semua ajaran Rasul itu semua sama. Pertama Musa mengatakan, apa yang dikatakan oleh Musa? Musa mengatakan, nabi-nabi dan pemimpi-pemimpi itu harus dihukum mati karena nanti mereka akan memurtadkanmu daripada jalan Elohim. Artinya, Musa sebelum pergi mengatakan, akan ada penyesat ajaranku ya. Aku kasih titip ini ajaranku ya. Musa mati. Datang Yesus. Yesus juga mengatakan, waspadalah terhadap penyesat yang nanti akan membawa namaku, ya, yang akan mencoba mengubah ajaran dan semuanya. Hati-hati ya murid-muridku. Siap paman, saat dia masih hidup. Kata-kata waspada itu bukan kata-kata nasihat. Kalau nasihat dia cuma ngomong gini, murid-muridku jaga ajaranku ya. Oke paman, baik, mati. Kan gitu. Tapi nggak waspada. Ada sesuatu yang akan terjadi kepada ajaran. Itu katanya. Rasulullah, Nabi Muhammad sama memperingatkan, ma minan nabiyya ba'asahu qabli illa kana ummati illa kana ashabi illa kana hawariyun. Nabi-nabi sebelumku sama memiliki sahabat, memiliki murid setia. Fa innahu min ba'dihim khulufun. Setelah itu akan ada partai golongan yang mencoba menghancurkan. Yaquluna ma la yaqulun, ya'maluna ma la ya'marun, dikatakan. Akan ada yang mengatakan apa yang tak aku katakan. Akan ada yang mengerjakan sesuatu yang tak aku perintahkan. Mana buktinya dalam Islam? Adanya hadis maudhu. Apa hadis maudhu? Ketika kemudian ada orang mencoba menghancurkan Islam dengan mengarang-ngarang seakan-akan itu datang daripada Rasulullah. Tapi Allah telah mengatakan, kami yang menurunkan ini Al-Quran dan segala ketentuan yang ada dalam Islam, kami yang akan menjaganya. Akhirnya apa? Allah menitipkan hamba-hamba yang berhasil mengidentifikasi daripada hadis-hadis yang diada-adakan. Makanya pilar di dalam Islam ada dua, ada pilar mufassir, ada pilar pentahfid. Pentahfid penjaga daripada originalitas yang tak bisa dipalsukan. Pentafsir siratan makna yang tak mampu diubahkan. Itu Islam. Oke, Allah seakan ingin memberitahu, tanpa campur tanganku, kalian semua akan berlaku keji. Kalian akan kemudian menghancurkan segala ajaran. Tapi kuutusnya Muhammad, yang dimana ajarannya kujamin karena aku. Kujamin karena aku pencipta langit dan bumi. Akan kujaga segala ajarannya daripada segala penyesat. Sekarang di era Yesus terbukti nggak apa yang dikatakan oleh Allah? Bahwa tanpa campur tanganku, ini ajaran berhasil diubah. Benar? Coba buktinya. Yesaya 66:17. Bisa kakak Margareta membuka Yesaya 66:17? Udah. Baca yang gede. Itu yang larangan makan babi kan? Oke, bukan larangan makan babi. Apa janji Elohim di situ? Yang mematikan orang kalau makan babi. Tidak mungkin Elohim ini nggak jadi melenyapkan orang begini. Mereka yang mengkuduskan, nah ini mentahirkan tentang taman-taman dewa. Artinya Elohim mengatakan akan ada tempat-tempat baru yang mereka bangun di luar daripada apa yang aku setujui. Udah aku baca itu. Oke, kenapa mereka mau membangun taman-taman dewa? Kalau sekarang artinya gereja. Gereja kan bukan di era Yesus. Oke. Dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya. Artinya akan ada orang yang mengatakan bahwa kalian harus beribadah di gereja dan menyembah Yesus. Terus ajarannya apa lagi? Enggak itu. Yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Apa janji Elohim? Mereka semua akan lenyap sekaligus, demikian firman Tuhan. Sekarang kita ide. Itu ini kan ayat 17 ini. Bentar, belum selesai. Kita kasih ini. Inilah makanan favorit Romawi kuno, olahan rahim babi hingga tikus. Sekarang perhatikan. Belanda saat kemudian ada di Indonesia. Baca baik-baik ayatnya. Diam dulu. Belanda ketika ada di Indonesia, pasti Belanda akan menitipkan ideologinya. Maka saat Bani Israel dicampuri oleh Romawi kuno, maka akan ada utusan daripada Romawi kuno untuk menghancurkan ajaran Elohim. Kalau tidak bisa dari luar, maka dia akan merusak dari dalam. Elohim mengatakan, itu Romawi kuno tuh. Mereka yang bangun semua taman-taman dewa akan kulenyapkan.
Mereka suka banget makan babi, mereka suka banget makan tikus. Akhirnya ajaran tersebut di era Yesus. Matius 5, 18, 19, 20. Apa dia katakan? Hukum Taurat tidak akan pernah batal. Apa yang dikatakan Elohim semua benar. Kalau seandainya aku tak apa yang jadi larangan daripada Elohim, jangan pernah kalian lakukan. Karena apa? Langit dan bumi ada, satu iota daripada hukum Taurat tidak akan pernah batal. Lalu Paulus, ketika kemudian Paulus mengatakan, kalian, aku membenci kalian, aku akan merusak ajaran kalian, menganiaya jamaah, menghancurkan jamaah, mengesiksa jamaah, agar tidak taat kepada Elohim dan semua ketentuan Elohim. Lalu kemudian Ada, Daman, nggak ada begitu. bentar, hampir selesai. Enggak, masa nggak ada? Paulus kan membenci jamaah di awal. Gimana sih? Udah, di awal Paulus itu tidak suka dengan jamaah. Lalu kemudian apa yang direncanakan oleh Paulus? Bahwa kalau tidak bisa kuhancurkan dari luar, maka kuhancurkan dari dalam. Mana buktinya? Mana buktinya dia menghancurkan dari dalam? Dengan datang dan mengakui dia bertobat, setelah itu dia membalikkan segala ajaran. Apa dia balikan ajaran? Dia mengatakan apa? Elohim mengatakan, Tuhan bukan manusia juga bukan anak manusia. Dia yang menubuatkan Tuhan manusia juga anak manusia. Oke, dikatakan bahwa sunat itu perjanjian antara setiap manusia sampai keturunan Abraham. Masalahnya keturunan Abraham sampai sekarang masih ada. Oke, menunjukkan pertanyaan saya, kalau dia benar-benar bertobat, kenapa kemudian dia merubah segala ajaran? Silakan. Ada dia merubah segala ajaran, Daman. Tengok, kamu tadi ngangkat nomor 17 kan, mereka yang menguduskan dan melahirkan. Ini ku gigit nih kak? Ku gigit, nggak ada berubah ajaran, udah kita kasih dalil-dalilnya. Daman. Ini artikan dulu menahirkan ini. Ini baca baik-baik, mereka yang menguduskan dan menahirkan. Ini untuk Islam, Daman. Yang Sejak nggak makan kapan itu? tikus. Mentafsir lu untuk Islam untuk Iya, Islam. Daman. Ini kan Paulus- tengok Paulus taman-taman dewa. nggak ada di Tahu Islam, taman Paulus dewa. nggak ada. Taman dewa itu di Mekah, Daman. Daman. Taman dewa ini di Mekah. Mana saya 66 tadi? Ini nomor 17. Taman dewa itu di Yunani. Artikan baik-baik, menahirkan. Kamu kan Oke. udah menahirkan tadi. Saya setuju nih. Oke, boleh. Kita setuju, kita bedah sama-sama ayat itu ya. Setuju ya, kita bedah. Oke. Mereka memutuskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa. Berarti Ya. Islam ya? Ya, di Mekah Daman itu, di Oke, Mekah. Kristen enggak nih? Enggak. Untuk Islam ini Selanjutnya. ayatnya. Oke, selanjutnya dengan mengikuti orang yang ada di tengah-tengahnya. Oke, berarti Nabi Muhammad ya? Daman, ini untuk orang Islam ini. Ya. Ya, berarti Nabi Muhammad ya? Iya, Oke. Daman. Yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik. Kira-kira Nabi Muhammad mengharamkan apa menghalalkan babi itu? Mengharamkan. Menahirkan. Menahirkan apa? Gua gigit. Menahirkan. Kesel banget gua. Nabi Muhammad menahirkan. Ini kan antara Paulus dan Nabi Muhammad. Oke, pertama, mereka yang membangunkan taman Menahirkan. Mekah. Versi Paulus gereja, selesai. Sama satu sama. Oke? Selanjutnya, Taman dewa. dengar dulu, gua tembak pala lu, dengar lu. Jadi gini. Dia bilang, mereka yang membangun taman-taman dewa. Oke? Mekah itu. Diam dulu. Ini satu sama nih, oke? Oke, mereka yang membangun taman-taman dewa, Mekah, oke? Mereka yang membangun taman-taman dewa, gereja, oke? Dah dua, satu sama, oke? Dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, Paulus, oke? Nabi Muhammad, oke? Satu sama, lu dua sama. Selanjutnya, yang memakan daging babi serta tikus, siapa itu? Sedangkan Nabi Muhammad Yang menahirkan, baca dari awal kata-kata tahir yang menahirkan itu siapa? Siapa yang udah menahirkan makanan itu? Ayo. Gua smackdown lu ya. Gua smackdown lu, kesel banget gua. Daman yang sudah menahirkan makanan itu. Duh, gua smackdown nih orang, sumpah. Perhatikan dulu, menahirkan. Ayo Daman. Itu untukmu ayatnya. Menahirkan, Daman. Artikan dulu, biar ku dengar. Arti menahirkan. Kamu kan sudah menahirkan bebong.
Melahirkan apa sih? Yang dibilang yang memakan daging babi serta tikus, mereka semua akan kulenyapkan. Jadi yang makan daging babi dan tikus siapa paman? Siapa? Di kami haram. Siapa? Yang menahirkan dirinya. Gua smackdown lu. Siapa yang menahirkan? Itu kan kamu tahirkan tikus babi bebong. Udah kamu tahirkan kan? Tahirkan apa? Ini tahirkan, sumpah aku kesel banget. Kang, masuk Kang. Udah. Daman kamu sudah menahirkan itu. Bebong. Yang melahirkan bebong itu si Margareta. Margareta telah melahirkan bebong, terus bebongnya dimakan. Daman menahirkan. Si Daman nggak tahu. Benar-benar parah lu. Orang udah capek ngebacain dari tadi. Coba sekarang baca gini, baik-baik. udah gak usah lari ke sana. Udah sekarang gini. Kapan Paulus bertobat? Sejak melihat Yesua Hamasiah. Di mana? Di mana? Bang Handi, assalamualaikum Bang Handi. Lanjut Bang Handi ya. Udah ada. Aku udah sampai. Tunggu, biar dicari. Ngomong dulu. Ya di mana sok? Sama orang kayak gini mah gak usah. Kisah para rasul. Iya bacain di mana? Gak usah panjang-panjang sama orang kayak gini mah. Kisah para rasul 1 ayat 8. Bacain. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, turun ke atas Paulus, dan kamu akan menjadi saksi. Saksinya Paulus, saksi Yesua Hamasiah, saksi Injil di Yerusalem. Yang gua tanya kapan Paulus bertobat dan di mana? Setelah menjadi saksi Injil. buat dia sendiri. Saksi buat dia sendiri gitu. Saksinya Roh Kudus. Di Gak mau Yerusalem. gua pengen saksinya manusia. Gak mau gua pengen gak mau saksinya pengen manusia gua. Di Yerusalem. Gak mau. Saksinya siapa ya? Ayo, siapa tuh? Ada satu orang. Ada satu orang. Ada di kisah para tuyul. Petrus. Itu ini Petrus. Walias. Ada saksinya Di Antioquia. Ya, Walias saksinya. Nah, kalau sama orang kayak gini gak usah panjang-panjang, men, langsung kena tuh jedur. Jelas-jelas satu bilang. Ciri-ciri yang dikatakan Roma 14 ayat 17. Bang Yunus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku udah sumpah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah stres banget. Di Mazmur baca Daman. Mazmur 119 ayat 1, Yesaya 30 ayat 18. Ya kan aku bilang gini, kalau ada guna hidup Yesus 30 tahun, maka ajarannya yang didengar. Ini ajaran yang kalian ikut semua ajaran Paulus. Lalu untuk apa hidup Yesus? Guna. Apa guna? Dia mengatakan Matius 5, 18, 19, 20, 21. Langit dan bumi ada, hukum Taurat tidak pernah batal. Paulus datang dengan matinya Kristus, maka batallah hukum Taurat. Dengan cara apa dia membatalkan hukum Taurat? 1 Korintus 9:20. Apa caranya? Menyamar jadi pelaku ahli Taurat, sekalipun aku tidak melakukan hukum Taurat, agar aku bisa memenangkan mereka. Bukankah ini narasi di balik Udah man, gua turunin dua-duanya OT-nya. Biar apa namanya? Biar nggak ngoceh-ngoceh yang di bawah. Oten jangan ada yang naik ya. Biarin. Kenapa? Kenapa di bawah? Biar yang di bawah mentalnya mental kerupuk. Jadi biar nggak ada diskusi kali, suruh turunkan. Udah gua turunin tuh. Oh iya, kalian turunkan. Nah, sekarang cari Oten. Ayo cari Oten yang cerdas, bawa ke sini. Ayo cepat. Ayo kalian. Ayo cepat cari, bawa ke sini. Makanya ayo silakan siapa tadi yang komen-komen suruh turunkan peliharaan host silakan cari bawa ke sini yang pintar. Ayo cari cepat, jangan cuma komen-komen doang. Ayo cepat bawa sini. Udah jelas. Ayo bawa sini. Pertobatan palsu masih aja percaya kalian. Ayo silakan cepat cari Oten yang berilmu berlogika yang waras, bawa ke sini. Ayo bantu.
Gurunda udah monitor belum? Loh kan kalau udah diturunin gak komen lagi. Diem, lari ke koma lain, suruh turunin lagi. Lari lagi nanti ke koma lain, ke komal muslim, suruh turunin lagi. Kalau di komal muslim gak ada yang diskusi, lari nanti ke komal oten. Dengerin aja hujatan mereka. Gak berani komen turunin. Betul-betul ku smackdown tadi orang itu, bener aku bilang. Kesel banget aku, Kang. Menahirkan apa sih menahirkan? Jelas-jelas itu dikatakan apa? Dikatakan bahwa semua akan kulenyapkan. Apa menahirkan? Kagak ada urusan. Coba kasih topi lu biar kita aja nih. Tuh kan kalau udah diturunin gak ada komen dia. Nyepam aja terus suruh turunin. Sekalinya udah gak ada oten kabur. Cari room lain. Komen lagi nanti di sana, turunkan. Ini peliharaan host, turunkan. Nah, nanti kalau udah nggak ada oten di room muslim, nggak dengerin hujatan di room Kristen. Di YouTube juga sama, aku lihat di YouTube Gurunda kan, turunin, marahin yang di YouTube loh. Udah diturunin yang di YouTube, udah, nggak ada lagi otennya, gimana? Hah? Kami debat nih sama Akang. Oke Kang, coba debat. Kang, menurut Akang, tupai itu lembu apa bukan Kang? Lembu lah, kalau tupai lembu. Nah, selesai diskusi kami kelar. Oke. Tuh, sekarang ngomong hostnya meta lemah katanya. Serba salah ngadapin kalian ini, naik sini. Kang, jadikan tema ya, tobat Paulus palsu. Udah cepet. Sini, naik. Samsudin, naik sini. Gua kan ngikutin omongan kalian. Pakai yang santang malam begini Bang Kores kemana ya? Ada bang. Tadi lagi di luar, di jalan. Insya Allah nanti kalau udah datang, nanti naik dia. Aduh, mau ku ajak mabar malam-malam. Sendiri Wih, mau mantap. Follow ya akun saya yang ini ya. Khair Bang Pramuda. Khair. Bang Juma asli yang dia astagfirullah. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daman. Naik lagi tuh, dinaikin lagi tuh. Paulus itu sudah bertobat loh, Daman. Kan aku nggak bilang dia nggak tobat, dia tobat. Tapi kan Daman, tunggu dulu Daman. Kami itu ngikuti ajaran Yesus Hamasiah, kami nggak ngikuti ajaran Paulus. Dengar dulu. Dia Roma 16 ayat 17. Dengar dulu. Gue sentil. Dia apa ini? Gue kena ya. Turun dulu man. Oke, ganti akun ya. Jangan akun ini ya. Ganti akun ya. Mati meja. Kena dia. Siapa kena? Si Daman. Iya. Mar, lu udah ngamsal belum? Belum. Ngamsal dulu lah sama tukang ojek ke. Aneh-aneh. Iyalah, mending sama tukang ojek daripada sama laki lu kalau ngamsal. Roma aja kau dengar Roma 16 ayat 17, peringatan waspadalah terhadap yang menimbulkan perpecahan, yaitu si Daman yang fasik. Dia orang fasik si Daman nih ya. Apa yang orang fasik? Kan udah aku bilang, Paulus benar-benar mengatakan dirinya telah bertobat. Cuman pertobatannya aneh, kan itu yang dari tadi ku kejar. Karena Yesaya 6:17 jelas-jelas Elohim mengatakan mereka akan kulenyapkan, dan itu pasti, kata Elohim. Pasti kulenyapkan. Lalu dia menghalalkan apa yang harusnya dilenyapkan oleh Elohim. Artinya dia mengaku dirinya bertobat demi tobat palsu untuk menghancurkan ajaran di dalamnya. Kalau enggak, Yesus enggak ngomong. Apa yang dikatakan Yesus? Waspadalah terhadap penyesat yang akan membawa namaku dan mengaku akulah Kristus.
Makanya Yesus mewanti-wanti muridnya dengan mengatakan, ya, kalau kalian melihat Mesias di sini, Mesias di situ, Mesias di sini, jangan kau percaya. Lalu dia juga mengatakan dalam Matius 16:20, apa dikatakan? Soal aku ini adalah seorang Kristus ataupun Mesias, jangan kasih tahu siapapun. Nubuatan daripada Daud di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 31 dikatakan apa? Bahwa Yesus selamat daripada dunia orang mati dan dagingnya tidak binasa. Lanjutan daripada ayatnya, bukan Daud yang naik ke surga, melainkan Yesus yang berada di sebelah kanan Bapa. Maksudnya bahwa dia menyaksikan dagingnya itu tidak binasa. Tapi Paulus bertemu Kristus yang bangkit dari kubur, yang telah disalibkan, yang dagingnya telah binasa. Dengan pengakuannya mengakui Mesias saat dia di Damsyik. Pertanyaan saya, sesuai dengan 1 Korintus ini, coba baca deh dulu deh. 1 Korintus 9:20. Apa yang dikatakan? 1 Korintus 9:20. Aku bukan pelaku hukum Taurat, tapi aku akan menyamar jadi pelaku hukum Taurat supaya aku dapat memenangkan hukum Taurat. Artinya apa? Dengan matinya Kristus di tiang salib, maka batallah hukum Taurat. Paham maksud saya? Dia benar mengatakan taubat, tapi tujuan taubat Paulus untuk apa? Silakan dijawab. Ya, tunggu. Wah, lama loh. Kak Bibel, tadi dia baca 1 Korintus 9 ayat 20. Nah, 1 Korintus 9:20. 21. Kata si Daman tadi kan 1 Korintus berapa tadi? 9:20. 9:20 kata si Daman tadi kan, demikianlah bagi orang Yahudi. Aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Tuh, bisa nyamar deh kan? Nah, lanjut. Itu yang mengatakan bukan Paulus. Nah, Korintus siapa? Wak Lias, Wak Leman, Wak Jamil, Wak Jamal, Wak Usman. Siapa? Korintus. Demikianlah bagi orang Yahudi. Ini untuk orang Yahudi. Aku menjadi seperti orang Yahudi. Seperti Daman. Supaya aku berarti itu menangkan nyamar. orang-orang Yahudi. Aku menjadi seperti orang Bogor. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Enggak, Mar, lu nipu Mar di sini, Mar, lu nipu Mar. Paulus itu tidak bertobat. Pertobatan Paulus itu palsu ya. Gua bacain. Lu buka di Galatia 1 pasal 15. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak dalam kandungan. Nah, loh, sejak dalam kandungan lo udah dipilih jadi rasul. Kenapa harus bertobat dia? Nah, palsu lo. Berapa tadi? Galatia 1. Kang, jangan dulu, Kang, jangan dulu ke situ. Gua pengen langsung ngabisin ke situ. Enggak, belum selesai. 1 Korintus 9:20. Baca sampai habis dulu. Enggak, baca sampai habis dulu. 1 Korintus 9:20, baca sampai habis dulu. Tadi, demikian bagi orang Yahudi, aku akan menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan mereka, kan gitu. Nah, lanjutan. Coba baca lanjutannya. Tengok ya Damannya, kau suruh tadi apa kan? Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang luar biasa. Emot tepuk tangan, Kang. Tepuk tangan. Emotnya mana? Aku nggak ada emot ini. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini bukan Paulus. Mana tulisannya Paulus? Ya itu 1 Korintus. Korintus nggak mungkin Wak Usman, Wak Lias, Wak Jamil. Dan kewajiban rasul. Nggak mungkin itu Lias. Nggak ada kata-kata Paulus Daman. Udah ku cari. Jadi aku itu siapa? Wak Jamil, Wak Jamal, Wak Udin, Bu Minah, Wak Blender.
Itu Daman belum terpecahkan lagi. Nggak ada kata-kata. Akunya siapa? Aku. Pilih Wak Leman, Wak Jamal, Wak Udin, Wak Usman, Yahudi. Wak Labu, Wak Melon, Wak Alpukat. Iya, di sini Daman belum bisa kita capkan ini si Paulus ya Damannya. Ya udah, Korintus siapa? Yang nulis Korintus siapa? Wak Jamal. Berarti ini Wak Jamal ya, Wak Jamal yang suka nyamar. Oke, di mana datanya Paulus nulis Korintus? Malah ragu. Itu emang Korintus itu tulisan siapa? Cepatlah Daman, biar tahu. Korintus itu tulisan siapa? Jawab dulu. Ini. Tulisan siapa itu? Kurang tahu sih. Oh, kurang tahu itu tulisan si Luga. Baca yang gede. 1 Korintus Tulisan si Luga 9:20. itu. Yang gede baca. Ini Paulus yang nulis. Iya, makanya lu jangan kebanyakan ngamsal. Aduh, ngamsal mulu sih lu. Tukang ojek lu terima. Nih. Paulus. Yakin Paulus? Ini apa ini? Wak Lia, Wak Labu. Ya nanti dipelajari lebih dalam lagi. Udah nanti biar encer otak lu, mending lu ngamsal dulu. Habis ngamsal lu baru naik lagi. Biar encer otak lu. Tapi aku mau jujur Margareta, itu sebenarnya salah tulis karena penulisnya Kepas sebenarnya. Si Daman salah itu. Salah memang penulisnya Kepas. Oke, si forum tadi ada ngasih Galatia. Gini, si Kepas yang nulis, Major yang fotokopi, benar, udah betul tuh. Tapi dipercaya Yesus Masih kan dianya. Coba gua tanya, Paulus itu dilantik jadi rasul itu sejak kapan? Nggak tahu lah forum. Kami kan nggak ngikuti Paulus. Kami ngikuti Yesus Hamasiah, sukacita. Oh, lu ngikuti Yesus Hamasiah, Ya, gua ikutin. sukacita, damai Ya. sejahtera. Yesus pernah makan babi nggak? Di mana larangan Yesus Hamasiah melarang makan babi? Gua nggak ngomong larangan. Gua nggak ngomong larangan. Saya 66:17. Mereka semua akan kulenyapkan kata Elohim. Gimana sih? Itu menahirkan itu. Aduh. Menahirkan apa? Yaudah, menahirkan apa? Pi. Naik pi. Menahirkan apa? Menahirkan Daman. Apa? Seperti Menahirkan Daman itu tidak makan artinya babi. apa? Menahirkan itu artinya apa? Jawab dulu. Yang haram-haram. Yang dilarang. Ya, yang dilarang diapain? Tahir, iya, yang tahir. Yang Ya tahir apa itu? kan, Tahir itu apa artinya? tahir itu tidak memakan babi, bebong, tidak memakan bebong, tidak Oh, memakan. berarti yang nggak makan babi yang akan dilenyapkan harus makan gitu ya? Tahir itu di atas kesucian, kudus, di atas kekudusan. Sumpah gua kan pengen Ya, nih dengerin. Mending gini aja kalau sama si Margaret mending gini aja. Di antara dua laki-laki ini, kalau lu pengen ngamsal, pilih yang mana? Nggak ada. Kenapa? Lu sukanya tukang ojek ya? Bukan, aku sudah kudus, jadi ngapain ngamsal? Kudus dari mana jalannya kudus lu? Muka lu peang kudus. Tahir itu kan nggak memakan ya kan? Ketanya dulu kalian dua. Tahir itu juga. Allah wala quwata illa billah. Ini enak didimut nih. Tahir itu tidak memakan bebong kan? Ini apa ini? Memasak. Menahirkan. Host tenang dong, dia mau belajar dari mana? Dari Hong Kong. Menahirkan makan babi itu yang tidak makan Baru babi. tahu ya. Kayaknya baru main TikTok kayaknya. Tengok ya. Menahirkan itu kan. Ya udah aku artiin satu-satu ya, simak baik-baik ya. Yang tidak menahirkan, yang tidak Oke, menghalalkan. dengar kau, ku ajarin ya, dengar ya. Mereka, dengar lu, ku ajarin. Mereka ini berarti kelompok, nggak mungkin sendiri. Berarti ada satu kelompok, oke, yang mengkuduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa. Artinya mereka itu kelompok yang kemudian akan membangun taman-taman dewa. Terus kelompok itu ngapain? Dengan mengikuti seseorang yang di tengahnya. Berarti ada satu orang pemimpin di antaranya yang menubuatkan segalanya yang harus mereka ikuti. Damar. Artikan dulu tahir itu. Kata tahir itu kan
halal kan? Mengkuduskan taman-taman dewa. Allahu Akbar. Mentahirkan. Membersihkan, menyucikan, bukan menghalalkan. Yang tidak menghalalkan, bukan. Tahir itu kan di atas halal, ya kan? Allahu Akbar, gini ya. Ayat itu berbunyi. Mar dengar. Ayat itu berbunyi. Mereka mengkuduskan dirinya kepada taman dewa. Arti tahir itu kudus, suci. Mereka mensucikan dirinya pada taman dewa yang gak dimau oleh Elohim. Itu arti tahir. Iya. Nanti ku dalam juga ini ayatmu ini. Oke, terus dikatakan dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya. Kan tadi ada dikatakan mereka itu berarti kelompok. Kelompok itu dipimpin oleh seseorang yang akan mengikuti segala ajaran yang ada di dalamnya. Soal Paulus, Elohim aja udah tahu nanti akan ada ini orang. Karena Elohim pencipta langit dan bumi, kan gitu. Terus Oke lah, udah tuntas lah itu Daman. Udah tuntas lah. Udah, makanya, ini apa? makanya lu jangan ngemis-ngemis ke ini dong, ke bahasa-bahasa Al-Quran dong. Kalau dalam arti kami kan, kalau tahir itu kan di atas halal. Orang yang Enggak, bentar. Menurut lu, mentahirkan itu diambil dari bahasa apa? Bahasa Arab atau Yunani? Coba jawab dulu jujur. nggak tahu Bu. Dari Arab. Diambil pada tahara yat huru tahran bahwa tahirun wa zakam tahirun, diambil daripada isim fa'il tahir. Iya, tahir. Gua isap ginjal lu ya. Nanti nggak salah kalian mengartikan menahirkan itu. Nggak ada masalahnya di ayat tersebut. Tahir itu kagak ada urusan sama ke depan, karena ke depan yang memakan daging babi mereka semua akan kulenyapkan. Tagline-nya yang makan daging babi serta tikus semua akan kulenyapkan. Orang Cina lah itu. Orang Cina, Hindu Buddha itu. Orang Bali. Kalian nggak makan ya? Mana ada orang makan daging bebong semuanya. Islam pun makan bebongnya. Ada aja si Daman ini. Daman, Islam makan bebong di sini. Gak ada orang Islam makan bebong. Haram. Sebagian. Pemakan bebong nggak ada. Ada di warung. Ya udah, aku ambil kesimpulan. Ular pun makan. Ya udah, gini. Sebagian mungkin. Si Daman enggak. Si Forum enggak. Dengar pernyataan aku Maria. Andaikan orang Islam dia makan babi, maka dia sama seperti Yesaya 66:17. Dia akan dilenyapkan oleh Elohim. Dia akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setuju kan? Setuju. Sekarang Kristen yang makan babi akan dilenyapkan nggak sama Elohim? Sebagian itu Daman. Enggak semua Kristen makan bebong Daman. Ya udah, yang makan dilenyapkan nggak Tengok sama Daman. Di sini kan semua orang Islam makan bebong Daman. Ya udah, dia akan nggak usah pita-pita lu, nggak usah pita-pita lu. Sebagian yang di warung ya, yang hobi di warung. Itu bukan Islam itu bukan Islam, itu aliteng. Kayak Kristen juga ada yang nggak makan bebong Daman. Yang rakus itu kayak orang-orang apalah Chinese channel. Lu sekarang pitah-pitah ke sukuan juga lo ya. Lu udah gila rupanya ya. Kita nengok kenyataannya. Lu jangan kebanyakan disodok sama tukang ojek, lu jadi kayak gini lu. Nggak semua Kristen itu makan bebong, sumpah, betul. Yang nyata-nyata aja ya kita nengok ya. Makanya jangan kebanyakan disodok sama tukang ojek lu, jadi otak lu sengklek. Ambil lagi ayat Galatia 1 itu, dikupas lagi. Lu mau dikupas, open cam. Kalau lu mau dikupas, open cam. Besok pagi lah open cam. Gak enak kalau pagi-pagi. Siang. Lu bau. Mandi. Bau keringet lu. Pakai parfum Sultan. Ada. Ya tetap aja ketek lu bau bebong. Aku nggak makan bebong. Kami makan ikan mas di Danau Toba. Kerbau, orang Batak itu makan kerbau, ikan mas, nggak makan bebong. Tadi si Forum ngasih Galatia berapa? 1 ayat 20. Forum. Berapa ayatmu tadi?
beleguk sih sama kelakuan si setan gitu. Suaranya gak kedengaran, Mar. Apa, Mar? Apamu tadi? Kamu Belum ngangkat siap Galatia bangun. 1 ayat 20 ya? Loh, kok suara lu jadi nggak ada? Cek satu. Apa suara gua? Ya udahlah, aku turun dulu ya. Turun aku. Dadah. Bye Ya bye. nggak ada suaranya dia. Bye bye. Mar, woi. Tos kelakuan Kok si nggak ada Gabang. suaranya? Waduh. Hilang suara dia. Kayaknya diambil Roh Kudus nih suara si Genderuwo Lowo Ijo Kuntilanak Mamedin. Gak ada suaranya dia. Coba lu ngomong, Mar. Woi. Kelakuan si setan ojang oma. Margaret. Kenapa lu diem? Mana suaranya? Aku mute. Oi, Margaret, mana suara lu? Wah, putus headsetnya ini. Nah, kalau ngusir orang kayak gitu, nggak usah capek-capek, nggak usah kita ngekick, nggak perlu. Nah, kayak gitu, hilang sendiri dia. Ini trik teknik ini, guys. Makanya nggak usah capek-capek, turunkan, nanti juga turun sendiri. Kalau gua yang ngadepin. Siapa dulu tuh tamunya, men? Aku udah capek guys dari tadi sama dia kan. Capeknya bukan apa teman-teman. Cukup gede ditulis. mentahirkan. Kagak ada urusan sama mentahirkan. Aduh. Alon. Oi. Lon. Lon. Makanya benar ya dikatakan Al-Quran apa dikatakan Nabi Muhammad aja diwanti-wanti terhadap ada penyesat yang sama seperti Paulus. Apa dikatakan? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mereka yang datang kepadamu nanti akan ada yang mengaku dirinya beriman, tapi wa ma hum bimu'minin. Mereka bukanlah orang yang beriman. Kata Allah. Untuk memperingatkan Rasulullah, di era Isa ada yang seperti itu, mengakui dirinya beriman, tapi mereka bukanlah orang yang beriman. Apa? Ayo jalan. Jalan kemana? Mana ke ngopi? Emang di mana, Bang Glenn? Jakarta. Serius? Aku di Bogor, Iya. jauh coy. Nah, Bogor terus Tempongan doang dekat. Ya next nanti ya. Oke, aman-aman, nanti aku kabarin. Ajak Akimoto yang dari Bogor ya. Kita ngopi bareng. Ini itu siapa si Alone? Alone kok nggak ngomong lu? Alone. Oh, Bang Glenn lagi Jakarta. Daerah mana, Bang Glenn? Naik Pi. Selatan. Oh, Jaksel. Oh, dekat sama Bang Jip dong. Dekat sama Jibril dekat gua. Siap. Lena Lipai. Terserah aja kenapa nih. Kenapa nikahin anak umur 6 tahun? Naik biar gue jelasin. Jawab aja, man, kan lu moderator, jawab Iya. aja. Yang ini moderator gak sih? Kayak akun pertama deh. Coba. Ini. Nggak bisa. Oh, berarti dia di privat. Sini naik, Pi. Teman-teman, kemarin kita udah viral Kristus ada 2. Sekarang viralin lagi tobat Paulus palsu. Nah, Ya, pasien selanjutnya ini ada ada. Yuk, moderator dinaikin teman-teman alitengnya ya. itu Bang JR Pardede, kuasa daging babi bisa usir roh jahat, kenapa jadi haram? Gak bisa dimakan, naik Bang. Aku jelasin Bang. Ya bisa lah orang sejenis bisa lah. Makasih Kapi. Gua mau dikasih soundcard sama Sipi. Oh ya? Ada yang mau kasih aku kursi gaming? Boleh. Nggak ada. Oh enggak. Aku minta yang paling perlu teman-teman. Ini yang paling perlu ya. Aku tinggal sama Goldian. Kami butuh kulkas itu aja. Yang murah-murah aja. Untuk mengawetkan makanan guys. Biar kami bisa hemat ya guys ya.
Jadi kami berdua nanti kulkas ya guys ya, kulkas ya, yang ada kulkas di rumah kirim ke sini ataupun yang kerja elektronik boleh kulkas ya. Gonta-ganti jalur. Jangan nyanyi men, ada yang masih live di YouTube. Teman-teman, ini dong di subscribe channel YouTube Akang Panglima Apologet Islam. Ayo. Reaction juga ya, teman-teman. Panglima Apologet Islam itu channel YouTube Akang, tolong dong di subscribe ya, dibantu ya teman-teman ya. Teman channel YouTube aku juga ya, Almantiki Reaction. Aku cuman berbeda, tidak menayangkan live debat, tapi isinya reaksi. Misalnya fitnahan terhadap Islam, aku reaksi, aku jawab gitu ya. Yang mau tahu jawaban-jawaban seputar pertanyaan Edi, saya itu di channel aku semua udah aku jawab, aman tuh. Ya, Almantiki Reaction. Bang Sidak, syukron jazakallahu khairan kasiron. Kita lagi nunggu OT-nya dulu guys, nunggu OT-nya dulu nih. Ya jangan lupa lop orenya ya, digas ya. Pi, syukron Pi. Makasih Kakak Fi. Apa nama channelnya Almantiki Reaction? Kenapa lu mau report? Itu ada tamu, mana tamunya? Mungkin Bang Yunus masih perkasa ya. Bang Yunus ditanggapi Bang Yunus, saya istirahat dulu ya. Saya di sini tapi nggak kemana-mana. Aduh, ini kejawen ini. Oh ini kejawen? Oi, apa kabar lo? Oi. Ya, apa lagi nih pertanyaan? Cocok kau tanya dulu. Ya. Bentar sebelum di ini tanya dulu ke netizen di bawah. Layani jangan. Serah. Jangan bang, oke, gue turunin. Ya, ganti nama dulu lo. Benar, setuju gue. Bang Yunus, monitor bang. Lanjut. Ya. Masuk Bang Yunus. Ana udah dari tadi, sakit perut nih. Saya lagi dalam Mobile Legend, bentar, dikit lagi. Oh, dalam Mobile Legend. Oke, Mobile Legend, guys. User, selamat pagi user. Kesaksian Daud Tony tentang kuasa Yesus itu nyata sampai saat ini, cek di YouTube. Oke, naik bang. Gimana kuasanya? Aku pengen tahu bang kuasanya. Ceritain dong. User. Aduh, nah atuh minta naik, kalau tidak ngomong mah tuh jangan minta naik, atuh kamu teh nggak jedog kumpul di atas ya. Dasar seborok kokok. Tapi kalau udah sama Kang udah jadi orang Sunda guys. Ini aku belajar lagi lo ya. Apalagi Kang? Berenyit apa Kang? Berenyit apa ya? Itu anak-anak di bawah umur, anak kecil berenyit. Linda Sari, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dikasih panggung buat penghujat, enggak susah bikin panggungnya, takut rungkad. Kok gue nggak bisa kontrol tamu ya Kang? Masa sih bisa lah. Nggak akan conteng kali ya? Dicentang semua. Nggak bisa lihat tamunya. Udahlah nggak apa-apa. Nggak gini. Berarti lu harus akses. Bentar. Udah dicentang, turun dulu baru naik lagi. Nggak usah lah, biar Kang aja naikin. Ayo pasien selanjutnya yang mau waras ya, yang mau bertobat silakan naik ke atas ya. Terutama buat para pendeta, pastor atau biarawati yang bohai sedikit nggak apa-apa lah, naik aja sini ya. Ayo. Ada tadi yang bohai Margarita. Keteknya bau babi. Bukan, kalau orang pantatnya bulat Margarita. Mending sipi. Ujung-ujungnya Margareta bilang, biar ku pelajari dulu ayatnya. Padahal jelas-jelas dibilang tadi. Dalam 1 Korintus 9:20.
aku akan menyamar jadi ahli hukum Taurat, aku nggak memberlakukannya. Jelas-jelas gitu. Aku belajar dulu. Penulisnya bukan Paulus. Kita kasih nampak penulisnya betul Paulus. Paulus. Pi, lemparin Paulus Pi, biar oten-oten ini kejang-kejang Pi. Jika pokok 8 batang lagi cukup. Gurunda kemana Kang? Udah tidur Kang? Gurunda ada lagi ini. Tadi ada yang bagi teman-teman yang ingin pesan skincare ya, skincare produknya Gurunda Juma, silahkan WA ke Akang ya di nomor 081 21 474 9002 ya. 081 21 Ini loh buktinya teman-teman. 474 9002. Ini asli produknya Gurunda Juma teman-teman ya. Silakan di WA aja. Aku udah pakai, wah glowing banget ya guys ya. Aku udah pakai. Cuma ada satu nih, ini lagi hilang nih. Siap pakai ini langsung hilang ya, keren kan? Wah, jangan lupa check out. Tapi tetap itu skincare, sebagus-bagusnya skincare, semahal-mahalnya skincare ya. Kalau dipakai ke si Rasmi gak mempan loh, gak mempan bener. Saya bingung. Padahal itu paling terbagus loh skincare. Pas begitu si Rasmi yang pakai gak mempan. Ayo naik saya kalau nggak ngebully sehari aja ya, nggak ngehujat sehari, panas dingin, demam. Bang Handi mana Bang Handi? Bang Handi tidur juga, udah tidur Bang Handi. Tidur dia. Sheila. Berapa harganya host? Di WA aja. Sama kayak yang tahun kemarin, sama. Kau udah Mas topinya keren, ada di keranjang kuning. Enggak, ini beli di material. apa nih Bang Jombi ngomong situ enak kan tuh skincare kalau jelek bisa jadi awet jelek gitu. Sheila, selamat pagi Sheila. Kang nggak bahas ini Kang. Sheila. Kang tahu nggak yang lagi hangat di YouTube Kang? Bentar, Sheila. Oh. Sheila. Yang tahu nomor WA Kang coba diketik di bawah 081 21 474 9002. Silakan diketik di bawah teman-teman. Oh gini teman-teman. Di bawah ketik semuanya tobat Paulus palsu. Jadi kan udah banyak tuh kalau ada hoten yang emosi suruh naik gitu. Nah itu Bang Pajar tuh sama Ica. Itu nomor Akang itu. Tapi HP-nya dipakai lab ini, nggak apa-apa, di ini aja nanti di komputer. Cepat teman-teman ketik Paulus tobat palsu, kalau ada emosi suruh naik ke atas. Aduh. Tuh. Jangan ada tulisan lain, tetap Paulus tobat palsu gitu, semua seragam. Akang monitor pamit nguli ya Mbak Linda syukron. Paulus ijazah palsu. Wah jangan kayak gitu kalian. Kok gak ada yang komen ya? Kagak ada.